Bunda Maria, iya benar sekali yang kamu katakan, tetapi Yesus kan tidak ada hubungan biologis di situ. Bahkan dia lahir, Bunda Maria itu tetap perawan. Oh, Bagaimana kita menjelaskan secara biologis? tapi di kantong, di ketuban, ada di dalam ketuban manusia. Iya, memang harus begitu karena penciptaan itu sudah selesai. Oh, berarti dalam ketuban manusia itu berarti manusia apa Tuhan, Bang? Dia harus hadir ke dunia ini ya melalui rahim Ya, 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 ya. dan keluar dari perawan Maria. Memang harus begitu karena sudah ketetapan yang kalau kamu baca Keluarnya di dari kitab, cesar apa dari lubang wanita? ya tentu saja lahir seperti Anda, tetapi perbedaannya Bunda Maria itu tetap perawan. Oh, jadi gimana orang udah ke brojol begitu? Kan pasti kan kebuka itunya. Tidak, dia tetap perawan, makanya sentiasa disebut perawan Maria. Ya perawan gimana perawan, Bang? Orang keluar bayi dari dalam. Ya, itulah misteri Tuhan yang tidak mungkin Anda pecahkan. Berarti perawan Naik. rasa janda, Abang janda. ini masih mimpi ya bang ya? Tentu saja Ya kan kita orang melahirkan bagaimana disebut perawan gitu loh. Iya, bagaimana orang melahirkan disebut perawan? ya karena ada saksinya waktu itu bahwa para rasul itu memberitakan yang sampai sekarang kami tetap imani. Itu kan tentang status pernikahan dia perawan. Tapi kalau status biologisnya dia nggak perawan bang, karena sudah dilalui oleh seorang janin. Halo Bang Baik. Brokat. Gimana mungkin itu kalau kita Bentar, masuk Bang. akal anda? Minta dulu Bang, saya mau sapa dulu Bang Sumasri atau tidak ini Bang. Cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua dan rekan-rekan Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Lanjut, saya nyimak bang, silakan. Nyimak aja, silakan. Ya tentu saja apa yang dipahami oleh Pak Broka itu tentu saja tidak sepahaman dengan kami. Ini Bang Juma ya? Iya, Saya follow Bang saya- Juma ya. Silakan bang. Langsung aja Gurunda aja Gurunda lah. langsung yang Yang Gurunda aja yang ngobrol lah. Baik, makasih. Bunda. Mohon izin teman-teman sekalian, salam kenal saudara Kristen. Namanya siapa? Night Kenaik. Cross. Oke, salam kenal ya bang ya. Jadi gini, ketika berbicara mengenai manusia, kami di Islam itu sudah final bahwasanya apa yang ada di atas muka bumi ini itu semua adalah ciptaan Tuhan. Diterangkan di dalam Al-Quranul Karim terkait dengan sosok yang datang di tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, membawa Injil, kemudian bermukjizat, membangkitkan orang mati. Itu ciptaan. Al-Quran menjelaskan itu dalam surah Ali Imran ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Jadi terkait dengan Nabi Isa itu sama seperti Adam alaihissalam yang hanya merupakan ciptaan dari pencipta langit dan bumi. Nah kalau kita lihat dari aspek Bible, dari dagingnya dia ciptaan, diterangkan di dalam Matius 4 nomor 4. Kemudian kalau dari rohnya, dia rohnya itu juga ciptaan Zakaria 12 nomor 1. Jadi tidak ada unsur pada diri Yesus baik jasadnya maupun ruhnya yang bukan ciptaan Tuhan. Di dalam Kejadian 6 nomor 3, di situ Tuhan mengatakan, rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia. Zakaria 12 nomor 1, dan aku menciptakan roh di dalam setiap manusia. Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi tidak ada unsur di dalam diri Yesus itu yang
bukan ciptaan. Apalagi ketika kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 24, Allah yang telah menciptakan bumi dan segala apa yang ada di dalamnya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nomor 25, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua. 26, dari satu orang saja ia telah menjadikan yang disembah oleh saudara Kristen itu sebenarnya adalah Kristus yang datang kepada Paulus, yang Paulus sendiri ceritakan di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 sampai 11. Apa itu? Theos turun ke bumi, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa hamba, lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Bukan yang tadi yang Anda sembah, yang firman menjadi daging, itu bukan. Yang Anda sembah itu adalah yang diajarkan Paulus, yang adalah dewa Theos yang turun ke bumi mengambil rupa manusia daging. Maksudnya dia turun mengambil rupa daging adalah daging yang diambil bukan anak Maria. Daging yang diambil adalah orang yang akan disalib. Dia masuk ke situ. Dia masuk kepada orang yang mau disalib ini. Bukan masuk ke dalam rahim ibu Maria. Kalau yang masuk ke dalam rahim ibu Maria itu adalah Nabiullah, Nabi Allah yang datang kepada Bani Israel. Tapi yang turun mengambil rupa hamba, yaitu dia yang masuk ke dalam tubuh orang yang disalib menggantikan Yesus. Silakan. Ya, kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dinobatkan, kita bisa lihat di Kejadian 3 ayat 15 bahwa dari keturunan perempuan, disebut keturunan perempuan ini sangat sangat menarik untuk diteliti. Kenapa Sang Pencipta itu mengatakan bahwa keturunan perempuan, sedangkan kita tahu bahwa sentiasa keturunannya itu pasti dari laki-laki, kok tiba-tiba disebut keturunan perempuan. Dan ketika Roh Kudus itu diberitakan di Lukas, di situ baru kita terang benderang mengetahui apa makna daripada kitab Kejadian 3 ayat 15, bahwa Roh Kudus turun ke dalam Bunda Maria tanpa ada campur tangan biologis. Nah, jadi sini sangat jelas apa yang nubat ribuan tahun itu digenapi, karena kita tahu bahwa semua keturunan itu berasal daripada laki-laki menurut persepsi manusia. Tetapi di dalam Alkitab itu sangat tertulis sangat jelas mengatakan bahwa keturunan perempuan, dan sangat jelas di Perjanjian Baru. Jadi kita melihat bahwa firman itu telah menjadi manusia tanpa ada hubungan biologis, dan dijelaskan juga bahwa dari dia segala sesuatu itu diciptakan. Dari bagaimana firman itu diciptakan? Karena tidak ada yang menciptakan firman itu, karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ini sangat-sangat rasional dan sangat-sangat masuk akal kita untuk memahami ini ketika kita mendalaminya itu. Jadi ini sangat jelas bahwa firman yang menjadi manusia ini, inilah yang telah direncanakan oleh Sang Pencipta itu untuk penebusan, untuk keselamatan. Karena seorang manusia itu tidak mungkin menyelamatkan dirinya, karena semua akibat Adam, semua makhluk itu telah berdosa. Jadi makanya ada kadang-kadang orang mengatakan bahwa semua makhluk menunggu, menantikan. Karena apa? Karena Adam, seluruh dunia itu telah jatuh ke dalam dosa. Jadi ini sangat jelas bahwa ayat 3, Kejadian 3 ayat 15 itu menobatkan tentang kejadian Yesus Kristus yang benar, apa ada yang disampaikan oleh para rasul yang kami terima sampai sekarang itu tidak berubah. Dan ini sangat-sangat
dipastikan dengan teliti dan dijaga oleh para bapak-bapak gereja. Gitu, Pak. Iya, baik. Jadi kelebihan orang Kristen itu adalah mengambil kitabnya agama lain, lalu mentafsirkan sesuai dengan niatan atau visi misi Romawi kuno dalam tatarannya sebagai penguasa, yaitu Kekaisaran Roma kala itu. Jadi perjanjian lama itu diambil terjemahannya dalam bentuk Septuaginta di abad 3 sebelum Masehi, lalu dipretelin, direvisi, mengalami evaluasi, kemudian terjadi koreksi, akhirnya disetarakan sama seperti perjanjian baru kitabnya Kristen yang asli. Jadi bukan lagi cakupan pendalaman kitab Kejadian oleh orang Yahudi, tetapi kitab Kejadian berubah menjadi kitab paganisme setelah terjemahan itu ada di meja gereja. Kalau Anda melihat secara cermat Kejadian 3 nomor 15 itu sama sekali tidak berbicara mengenai Yesus. Keturunan Hawa yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di antara keturunan Hawa lah yang akan mematikan langkah setan. Tidak dikatakan bahwa anak perempuan itu adalah, yang dimaksud perempuan itu adalah Maria. Itu cocokologi yang sangat-sangat jauh. Yang disebut di situ perempuan di situ itu Hawa, bukan Maria. Tapi karena Kristen miskin referensi, miskin data, miskin sumber, maka satu-satunya untuk melegalkan teos mereka yang nuzul menjadi manusia adalah kitabnya Yahudi dengan mencocok-cocokkan dengan pola keagamaan mereka. Siapa yang memiliki kitab Kejadian? Yahudi. Adakah orang-orang Yahudi yang menggunakan Kejadian 3 nomor 15 sebagai ending Tuhan mereka yang maha perkasa, maha kuasa tiba-tiba menjadi bayi? Tidak ada. Itu hanya sangkaan orang-orang penghayal. Saudara harus memahami siapa Yesus yang manusia anak Maria ini. Ketika dia berbicara tentang dirinya, rupa-rupanya dia bukan Tuhan. Dia bukan firman yang nuzul menjadi daging, bukan. Tapi dia adalah ide, dia adalah gagasan Tuhan untuk membuat hambanya bernama Maria ini hamil dan melahirkan ciptaannya bernama Yesus. Di mana Yesus akui itu? Di Yohanes 8:42. Ini belum terkontaminasi ajaran Paulus. Apa kata Yesus? Jikalau Elohim itu adalah Tuhanmu atau Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi dia bukan sang firman. Kalau sang firman itu dia datang menjadi daging, ya kehendaknya sendiri karena dia sang firman. Tapi karena dia bukan sang firman, dia hanya ciptaan yang diinstruksikan kepada Maria ibunya agar melahirkan dirinya, maka dia mengaku, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak dialah yang telah mengutus aku. Tapi itu bisa dipahami kalau doktrin dogma Kristen sudah tidak menancap di kalbu. Sedangkan orang Kristen ini miskin literasi, miskin sumber untuk melantik Kristus yang keluar dari kubur ini menjadi Tuhan. Miskin dia. Apatah lagi kalau itu dipisahkan antara Yesus yang satu dengan Yesus yang lain itu berbeda, maka semakin gersang Kristen ini. Karena tidak ada sumber satu-satunya. Yang dia punya adalah kitabnya orang Yahudi untuk melegitimasi secara sepihak tentang ketuhanan Kristus. Padahal kalau Kristen ini mau jujur, silakan gunakan Filipi 2 ini sebagai pembenaran ketuhanan Yesus. Jangan ambil Yohanes 1. Karena itu timpang. Kenapa? Kalau yang Anda sembah itu adalah Yesus, ada gak Yesus itu mengajarkan untuk menyembah dirinya? Tidak ada. Lalu siapa yang menginginkan menyembah dirinya? Kan cuma iblis. Lukas 4 ketika dia datang menyuruh Yesus menyembah dirinya. Kata iblis, kalau kau menyembah aku Yesus, aku akan memberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Yesus terima enggak? Enggak terima. Yesus enggak terima.
Makanya ketika dikatakan oleh Paulus Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, itu petunjuk yang sangat akurat. Bagaimana dia mengatakan di sana bahwa Theos, dewa, turun ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba. Siapa hamba yang dimaksud? Bukan anak Maria. Rupa yang dimaksud di sini adalah, boleh dibaca di dalam Lukas 22 nomor 69. Yesusnya sudah duduk di sebelah kanan Bapa, sedangkan rupa yang diambil oleh Theos sementara disidang. Disidang oleh imam-imam kepala, disidang oleh mahkamah agama. Kata Yesus, kata Theos yang turun menjadi manusia itu, apa kata dia? Mulai sekarang Yesus anak manusia itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang sedang dihakimi ini itu bukan Yesus, tetapi adalah Theos yang nuzul mengambil rupa hamba atau manusia. Saya ulang lagi. Ketika Theos turun mengambil rupa manusia, dia ditangkap, dia diolok-olok, dia dipukuli, mukanya ditutupi, lalu ditanya sama imam-imam kepala, cobalah katakan siapa yang memukul engkau, dan banyak lagi hujatan yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua bangsa Yahudi, imam-imam ahli Torah, menghadap ke mahkamah agama mereka. Kata mereka, jikalau engkau adalah Mesias, katakan kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak percaya. Sekalipun aku bertanya kepadamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, nah ini kata Yesus nih, maksudnya Yesus yang bukan anak Maria, tetapi Theos yang turun mengambil hamba, rupa hamba. Apa kata dia? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Berarti yang berbicara ini siapa? Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang jelmaan Theos. Terus yang duduk di sebelah kanan Bapa siapa? Itu Yesus yang asli anak Maria. Karena tidak mungkin ada dua Yesus. Tidak mungkin ada satu Yesus di dua kesempatan yang berbeda. Satu sedang disidang, yang satunya sedang duduk di atas. Itu nggak mungkin. Makanya Yesus di awal penangkapan dia, sedikit lagi. Di awal penangkapan dia di Lukas 22 itu, ketika didatangi oleh orang-orang imam-imam kepala, apa kata dia? Setiap hari aku mengajar di bait suci. Padahal itu adalah aktivitas saya. Tapi kalian tidak menangkap saya. Kok sekarang kalian mau menangkap saya? Kan tiap hari kita sama-sama. Kan tiap hari kau lihat aku ngajar di bait suci. Tapi kenapa sekarang kamu ini bawa tongkat? Sekarang bawa pedang, bawa pentung. Emang aku maling? Padahal tiap hari kau lihat aku kan? Nah, terus Yesus sadar. Oh, tetapi memang sekarang ini adalah saatmu. Dan inilah kuasa kegelapan. Nah, Yesus mengatakan awal dari niatan orang-orang Yahudi ingin menangkap dia adalah saatnya kuasa kegelapan yang bekerja. Maka tragedi apa yang terjadi selanjutnya? Malaikat turun dari langit memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, di sanalah ketika malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus, mengangkat Yesus ke langit, lalu yang ditangkap bukanlah Yesus tetapi Theos yang datang mengambil rupa hamba lalu mengaku mengatasnamakan Yesus. Jadi saudara Kristen kalau mengatakan, oh Yesus itu daging karena dia ambil rupa manusia, separuh Tuhan, sepenuhnya manusia, itu karena memaksakan. Andai saja Kristen ini jujur bahwa tak ada hubungannya Kristen dengan anak Maria Nabi Rasul untuk Bani Israel itu, tapi hanya fokus kepada Theos yang nusul menjadi manusia yang diajarkan oleh Paulus, selesai perkara. Tapi Kristen membawa-bawa Nabi yang datang di tengah Bani Israel seakan-akan dialah yang mereka sembah. Makanya Yesus ketika bertemu Kristen nanti di Matius 7, 22, 23, Kristen diusir, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena nama Yesus dipakai
dalam menyembah teos yang tadi. Percuma ada Kejadian 3, Yesaya 53, Yesaya 52, Yesaya 7. Percuma. Percuma. Kenapa percuma? Anda dihadang oleh imam-imam kepala. Anda dihadang oleh mahkamah agama. Karena mereka yang lebih tahu tentang kitab mereka, bukan Kristen yang membaca original teks aja nggak bisa. Sekira begitu saudaraku. Jadi mulai sekarang cobalah berpikir, apakah yang disampaikan oleh Bang Sume ini benar, bahwa yang disembah oleh Kristen bukanlah firman yang menjadi daging, tetapi teos yang menjadi hamba, yaitu dia yang disalib. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Mungkin banyak sekali poin yang disampaikan oleh Bang Zuma, tetapi saya coba dulu yang dari awal yang saya masih ingat ya. Tentang Septuaginta ya, yang telah Bang Zuma kutip tadi, saya rasa Bang Zuma harus belajar lagi apa itu Septuaginta, karena Septuaginta itu adalah singkatan daripada LXX atau 70. Itu diterjemahkan dari kitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani Koine yang terjadi abad ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi di Alexandria. Kenapa tujuannya diterjemah? Karena waktu itu banyak orang-orang Yahudi yang di Mesir itu tidak fasih lagi berbahasa Ibrani. Kenapa? Karena mereka sudah diaspora ke seluruh dunia kan. Jadi itu mengapa mereka mencari. Dan Kristen, ya begitulah Kristen. Kristen lagi-lagi dituduh mengatakan mengutak-atik. Padahal Kristen tidak pernah mengutak-atik. Kenapa? Karena Kristen itu pertama kali disebut di Antioquia sesudah kenaikan Tuhan kami ke surga. Jadi kalau kita menuduh bahwa orang Kristen yang mengutak-atik itu salah alamat. Menurut sejarah, Kristen itu di abad pertama baru muncul, sedangkan ini Septuaginta itu diterbitkan sebelum Masehi. Jadi sangat salah alamat. Dan berkaitan dengan Bunda Maria, kita bisa tahu dari tulisan Lukas. Siapakah Lukas itu? Lukas itu menulis melalui saksi-saksi mata, artinya para rasul, termasuk Bunda Maria itu sendiri. Dan ini dikonfirmasi oleh Rasul Matius. Dia mengatakan bahwa anak darah, seorang perawan, sama seperti yang dituliskan oleh Lukas. Jadi kesaksian dua orang ini sangat-sangat membuktikan keakurasinya, terjaganya Injil yang disampaikan oleh Sang Pencipta ini, karena kita tahu bahwa dan kita sadar bahwa Allahnya orang Kristen itu adalah Allah yang sejati, Allah yang benar-benar sejati, sehingga dia bisa menjaga apa yang telah disampaikan. Dan ini dikonfirmasikan lagi oleh tulisan para pendahulunya seperti Nabi Musa yang menulis itu. Jadi ini sangat-sangat logis dan sangat-sangat kita berterima kasih kepada para bapak-bapak gereja dan juga para rasul yang menjaga berita ini sehingga sampai kepada orang Kristen pada tahun 2025 ini. Jadi itu sangat jelas bahwa Sang Firman itu bukanlah ciptaan, tetapi Sang Firman itu berasal daripada Sang Bapa yang telah datang di 2000 tahun yang lalu. Bahkan di luar sejarah Alkitab aja ada yang menulis itu dengan sangat terang benderang, baik Yahudi dan juga orang Romawi, karena yang menguasai Yerusalem pada masa itu adalah orang Romawi. Dan juga kalau kita mengatakan bahwa Kristen itu bukan dibawa daripada bangsa Yahudi, tentu kita salah besar, karena kita tahu bahwa Yesus Sang Firman itu datang di dalam bangsa Yahudi, dan juga 12 rasulnya itu adalah orang bahasa Yahudi, dan juga 3.000 yang menerima Tuhan Yesus ketika proses Pentakosta atau Roh Kudus yang turun itu adalah orang Israel semua. Jadi tentu kami mempunyai hak sepenuhnya menggunakan Taurat. Kenapa? Karena mereka itu adalah bangsa Yahudi yang asli, bukan notabene daripada bangsa-bangsa yang lain. Jadi ini sangat jelas ya. Saya rasa itu aja yang bisa saya ingat tadi ya, karena terlalu banyak ya. Oke, baik. Jadi gini, kalau saya disuruh belajar, terima kasih banyak. Saya memang orangnya penggiat. Saya orang yang haus belajar. Di mana-mana saya belajar.
Ketika berbicara mengenai kitabnya Yahudi, tak kasih dulu ya, tak kasih data dulu untuk meloloskan Kristen ini dari mana asal usulnya sampai menggunakan kitabnya orang Yahudi tanpa malu-malu. Saya kasih data Ulangan 33, mudah-mudahan belum direvisi lagi ya sama Kristen. Di situ diterangkan Ulangan 33 nomor 1, inilah berkat yang diberikan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel. Murid Yesus orang Israel. Dan Yesus mengatakan kepada ke-12 muridnya, jangan kau ke bangsa lain, tetapi pergilah ke bangsa domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Kristen memang harus mulai dari sekarang itu memiliki rasa malu. Karena semakin bertahan, Islam akan semakin membongkar siapa Kristen ini. Ulangan 33, inilah berkat yang diberikan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel sebelum Musa mati. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang di tengah-tengah 10.000 orang yang suci. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus di dalam tanganmu lah. Mereka pada kakimu lah mereka duduk menangkap suatu dari firman-Mu. Nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Kalau Kristen ngotot bahwa Taurat itu untuk Kristen, berarti Kristen ini keciduk. Berarti Kristen ini adalah jemaat iblis. Wahyu 3 nomor 9, orang-orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi itu adalah jemaat setan. Itu kitab sendiri yang mengatakan terkait dengan Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang terdahulu ingin menipu, tetapi tipuan mereka justru termakan oleh mereka sendiri. Itu yang pertama. Kemudian berbicara mengenai Torah, kitabnya orang Kristen itu tidak ada legalitas. Saudara harus paham bahwasanya Kaisar Ptolemy II pada tahun ketiga sebelum Masehi memerintahkan kepada rabi-rabi untuk menerjemahkan ke dalam Septuaginta itu bukan untuk orang non-Yahudi. Itu diperintahkan diterjemahkan untuk Yahudi, keturunan Yakub yang sudah tidak mengerti bahasa suci Ibrani. Bukan diterjemahkan untuk kekaisaran Roma. Nanti mengalami kemudian perubahan ketika Roma menginginkan sebuah kitab. Dan mereka adalah penguasa. Maka Origen, Lucian, Hesesius, abad 2, 3, dan 4 merevisi kemudian Septuaginta, kitabnya orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah bangsa asing, menjadi satu kitab dan dikawinkan dengan kitab mereka Perjanjian Baru plus surat-surat Paulus. Jadilah agama Katolik. Tolong belajar sampai situ. Jangan hanya sepotong-sepotong Anda paham sejarah. Makanya jangankan kami umat Islam nih, Paulus aja yang orang Yahudi mengakui dengan sangat valid dalam suratnya kepada jemaat Galatia 4 nomor 5. Siapa sasarannya di situ? Di Galatia sasarannya adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah bangsa asing. Apa kata Paulus? Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Lukas juga menceritakan dalam Lukas 1 nomor 33, Yesus diutus untuk menjadi raja bagi keturunan Yakub selama-lamanya. Jadi yang Anda sembah sebenarnya, sekali lagi saya katakan Bung, mulai hari ini coba Anda duduk bersama pendeta pastor. Ada kawan saya bernama Bang Suma mengatakan, yang kita sembah bukan firman yang menjadi daging, tapi yang kita sembah adalah dewa yang nusul mengambil rupa hamba anak manusia yang kemudian disidang.
Pada saat malaikat turun memberi kuasa kepada Yesus anak Maria, itulah kemudian fenomena kejadian dahsyat yang terjadi. Seketika Yesus diberi kekuatan, seketika yang ditangkap bukan lagi Yesus. Makanya tadi saya menunjukkan data. Lukas 22 ada peringatan. Saya turun sebentar bang, dinaikkan lagi. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi Karena dia wabarakatuh. kena peringatan, ya. Pada abad pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di bawah, Waalaikumsalam bantu tap warahmatullahi layar ya teman-teman semua, share. Terus supaya kuat komalnya, lemparkanlah ini ya, apa namanya, love orange ya teman-teman ya. Dan lagi Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Ya, memang nyik-nyok itu musuh besarnya saya sekarang. Di mana saya pergi di situ nyik-nyok adminnya semua kontrol saya. Mungkin orang-orang kafir semua yang duduk di situ sebagai admin. Jadi Galatia 4 itu Paulus sendiri yang mengatakan Yesus diutus untuk menebus orang-orang yang takluk kepada hukum Taurat. Berarti bukan kepada orang Kristen. Karena Kristen ini anti Taurat. Bahkan pendiri agama Kristen mengatakan Taurat itu adalah tinja, sampah, kotoran. Bahkan dia mengatakan dalam Galatia 2, Kristus tidak berguna bagimu jika kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Tidak ada orang yang selamat karena taat kepada hukum Taurat. Tidak ada orang yang mendapatkan hidup kekal karena dia menjalankan hukum Taurat. Itu doktrin dari Paulus, pendiri agama Kristen. Adapun yang Anda katakan bahwa pertama kali disebut Kristus, itu pengikutnya Paulus, bukan pengikutnya Yesus anak Maria, bukan. Pengikut anak Maria itu tidak makan babi, ibadah sabat, mereka bersunat, menyembah kepada Elohim, mereka kitabnya adalah kitab Tanak. Sedangkan yang di Turki, Antioquia itu pengikut Paulus. Jelas bukunya adalah yang 13 buku yang karangan Paulus itu, yang bukan firman Tuhan. Jadi begitu saudara. Saya hanya ingin menekankan di sini bahwa Yesus yang kalian sembah di gereja itu bukan anak Maria. Sekali lagi, Yesus yang kalian sembah di gereja, yang kalian buatkan patung, yang kalian bikinkan kemudian salib, itu bukan anak Maria. Itu bukan nabi kami tuh. Itu bukan rasul kami yang diutus kepada kaum Bani Israel, bukan. Yesus yang kalian sembah di gereja itu adalah Yesus yang dinubuatkan Yesus anak Maria di dalam Matius 24. Sebab Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin dia menyesatkan banyak orang. Nah, yang mendatangi Paulus itulah yang dimaksud Yesus palsu. Itu yang kalian sembah. Yang kalian gunakan mengusir setan, bermujizat, mengobati orang dan mereka sembuh, itu yang kalian sembah. Itu memang hebat, memang kata Yesus, Mesias palsu itu hebat, melakukan mujizat hebat. Tapi Yesus tidak mengenal. Karena itu adalah kuasa gelap yang Yesus katakan di dalam Lukas 22 nomor 53. Jadi sekali lagi saya simpulkan, sekarang kita nggak usah lari kemana-mana. Fokus bela diri bahwa yang Anda sembah itu adalah anak manusia. Yang Anda sembah itu bukan anak manusia. Paulus mengakui Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari anak manusia. Yesus anak Maria anak manusia. Berarti nyata bahwa yang kalian sembah itu bukan Yesus anak Maria. Lagian yang kalian sembah itu ada tatonya di pahanya. Sedangkan anak Maria tidak pernah bertato. Nah itu silakan Anda sikapi itu. Silakan. Oke ya, terlalu banyak ya. Jadi saya mau seperti yang Taurat ataupun yang baru tadi ini. Baiklah, saya coba aja. Tentu saja bahwa Taurat itu ya itu adalah berisi perjanjian lama ya, sumbernya daripada kitab Musa ya. Tujuannya itu untuk petunjuk hidup, moral, ibadah dan hukum sosial bagi bangsa Israel. Ini menunjukkan standar kesuciannya Allah itu ya. Anda bisa baca di Mazmur 19, 18, Roma 30 sampai 20. Ciri-cirinya apa? Ini Taurat yang bersikap hukum, peraturan harus ditaatkan untuk hidup benar di hadapan Allah, mengandungi hukum-hukum dan berkat tergantung ketaatan. Ulangan 28 Anda bisa cek di situ. Menekan ketaatan lahir dia termasuk ritual
karena mereka masih menggunakan ritual yang seperti pengorbanan domba yang ini akan dilakukan ketika Tuhan Yesus disalibkan. Terus iman Kristen Perjanjian Baru sumbernya itu adalah Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, dan rasul yang lain. Tujuannya menunjukkan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Yohanes 3:16, Roma 10 ayat 9. Anda bisa cek di situ. Menekan kasih, iman, dan anugerah, bukan sekadar ketaatan hukum aja. Jadi Kristen itu merasa bahwa ini adalah anugerah yang daripada Sang Pencipta, bukan ketaatan yang secara lahiriah yang seperti dilakukan oleh bangsa Yahudi tadi. Ciri-cirinya bersifat iman dan anugerah. Keselamatan itu diberikan oleh Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah menggenapi segala yang telah dinobatkan di perjanjian lalu di atas kemenangannya di kayu salib. Menekankan hati dan kasih sebagai inti ketaatan. Anda bisa cek Matius 22, 37-40, Roma 13, 8 hingga 10. Hukum Taurat tetap dihargai, tetapi Kristen tetap menghargai apa yang tertulis di kitab perjanjian lama, karena itu adalah bukti identitas bagi kekristenan. Nah, tentang berkaitan dengan firman yang telah menjadi manusia itu, dia itu dikandungi dari Roh Kudus. Santa Perawan Maria itu dikandungi oleh Roh Kudus, yang pada mulanya adalah firman. Anda bisa cek di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau Anda bisa teliti cek Yohanes 1, 2, dan 3, itu sama aja dengan kitab Kejadian 1, 2, dan 3. Dan ayat 3 itu, berfirmanlah Allah menjadikan terang, disitulah dialah menciptakan segala sesuatu terjadi. Jadi Yohanes ini mencatatkan itu menurut kitab Kejadiannya. Jadi paralelnya itu ada di situ. Jadi ini sangat luar biasa Alkitab kekristenan ini. Ribuan tahun itu cocok kalau kita mau membuka hati dan belajar betul-betul tentang isi firman Tuhan yang hidup itu, kita akan mengerti. Karena itu sangat terang menderang jika kita betul-betul ingin mencari kebenarannya di situ. Jadi ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya yang bisa menyelamatkan manusia itu hanya Tuhan. Makanya Kristen itu mengimani Yesus karena anugerah daripada Sang Pencipta itu melalui Yesus Kristus. Makanya kami hanya menggunakan iman kepada Yesus Kristus. Itu adalah anugerah kasih yang kami gunakan. Apakah kami tidak mengikuti Taurat lagi? Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi. Jadi kami itu hidup di perjanjian kekal, yaitu dengan darah Yesus Kristus. Jadi kami sudah ditebus, dan melalui iman kepada Yesus Kristus kami beroleh kehidupan yang kekal. Bukan lagi iman kepada Taurat yang lahiriah. Itulah perbedaan antara Yahudi dan juga Kristen. Makanya terjadi perpecahan di sekitar sesudah bait suci Allah itu rubuh sekitar tahun 70 Masehi. Ya, itulah perbedaan yang sangat besar. Tetapi itulah memang sejarah yang telah berlaku. Kenapa? Karena Kristen itu tidak lagi mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang orang Israel. Kenapa? Karena kegenapan itu telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan dia telah membayar semuanya itu. Makanya Kristen itu hanya berpandukan kepada iman kepada Yesus Kristus saja. Ya, itu kira yang bisa saya sampaikan. Oke, saya boleh bertanya dong ya. Tolong tunjukkan di mana pengakuan Anda ini memiliki dasar legalitas kalau hukum Taurat itu untuk Kristen. Jangankan kitab Taurat, nabi-nabi termasuk Yesus aja hanya untuk Bani Israel. Tadi dalil sudah tidak cukup lagi untuk menusuk kemudian pertahanan Anda yang rapuh itu. Atau apa perlu saya kasih dalil lain? Bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku kepada bangsa-bangsa asing. Tidak berlaku kepada saudara. Jangankan saudara, orang Samaria aja kagak. Yesus ketika bertemu dengan orang Samaria aja dibilang anjing. Kenapa bebal gitu loh? Kenapa memaksakan menyamar yang justru penyamaran Anda akan menuai pernyataan Yesus, akan muncul penyesat
memakai namaku, berkata, akulah dia. Waspadalah kepada serigala yang datang nyamar domba. Dari buahnya kau dapat melihat. Nanti akan merembet semua ke situ. Jadi orang Kristen harus memiliki legalitas dulu. Jangan Anda mengatakan Yesus mati demi kami Kristen agar Taurat itu tidak berlaku lagi bagi kami. Emang sejak kapan Taurat itu untuk kalian? Itu dulu. Kalau di gereja, di jemaat-jemaat bolehlah sesama kalian saling ngibul, boleh. Tapi kami yang belajar, hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Di mana tertulis hukum Taurat itu adalah untuk Kristen, untuk orang Roma? Ingat. Kristen pertama kali itu muncul di Roma secara resmi. Maka pertanyaan saya, kalau Kristen berasal dari Israel dengan Torah menjadi dasar pijakannya, mana dalil, mana legalitasnya? Tuhan berfirman, hukum Tauratku kuberikan untuk bangsa lain, itu tertulis di mana? Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Bahkan Paulus di Galatia 4 nomor 5, Yesus datang untuk menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Berarti bukan untuk Kristen. Karena Kristen tidak takluk di bawah hukum Taurat. Kenapa? Hukum Taurat itu hanya mengikat Bani Israel dan Bani Yehuda. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kristen secara berjamaah adalah membodohi diri mereka sendiri dan membodohi Kristen yang lain. Coba Anda lihat di Yeremia 31 nomor 31 sampai 34. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Dengan siapa kemudian Tuhan membuat perjanjian baru? Bani Israel, Bani Yehuda. Ada nggak Kristen? Ada. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian baruku itu? Aku akan menanamkan dan berbicara dalam hati mereka dengan Torah. Aku tanamkan di setiap batin mereka hukum Taurat. Kepada siapa hukum Taurat itu ditanamkan? Israel dan Yehuda. Ada nggak Kristen? Nggak ada. Dan ternyata Taurat itu adalah perjanjian baru. Jadi Kristen ini pandai-pandaian merubah perjanjian baru Tuhan, dikatakan perjanjian lama, supaya mereka bisa menjual Theos yang nusul menjadi manusia sebagai penebus dosa. Jadi saudara, apapun yang Anda jual hari ini di sini, Anda hanya ingin melindungi Theos Anda yang nuzul menjadi manusia yang mati di salib. Dengan mencomot-comot dalil kitabnya Yahudi. Sementara kalau kalian ke Yahudi, ke Israel sana, kalian hanya dikasih salaman ludah. Kenapa? Karena kalian dianggap pagan. Entah dari mana munculnya, dari Turki, Alexandria, Mesir, tiba-tiba muncul pakai Septuaginta, tiba-tiba abad 4 meresmikan agama, melalui muhtamar-muhtamar, konsili-konsili, melantik seorang dari Tuhan mereka yang nuzul, dan Tuhan mereka yang nuzul itu dianggapnya yang disalib. Makanya ditertawakan. Yang kami salib itu pelaku dosa, kok kalian tuhankan? Ini yang saudara harus selesaikan. Jangan mengaku bahwa kalian itu penerus pelanjut tongkat estafet kenabian. Bukan. Kristen tidak ada nabi. Palsu iya. Tidak ada itu. Kecuali Anda bisa menunjukkan pengakuan Yesus, aku diutus kepada seluruh manusia. Ada enggak? Enggak ada. Oh ada Bang Suma. Yang mana? Pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Inilah Theos yang mengambil rupa hamba. Itu bukan Yesus, itu Theos yang turun ke bumi, mengosongkan dirinya, masuk merasuki orang yang mati dikutuk yang disalib itu. Makanya Yesus mengatakan, iblis sekarang sudah datang, penguasa dunia sudah datang, dan dia akan dilemparkan keluar. Dan dia penguasa dunia ini, yaitu iblis, sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31. Jadi yang kau sembah itu, Bung, bukan anak Maria. Berapa kali saya harus katakan? Yang kau sembah itu adalah Theosmu yang nuzul menjadi manusia, menjadi hamba. Mati taat sampai dia gantung di salib. Itu Tuhanmu, bukan nabi kami yang kalian sebut Yesus, bukan.
Itu nabi suci itu yang tidak akan mungkin tersentuh oleh kekejaman manusia Yahudi dan juga Romawi. Tidak tersentuh dia. Ketika dia ingin direncanakan dibunuh, malaikat turun memberinya kekuatan. Lolos dia dari pembunuhan. Nah, si Theos turun menjelma masuk ke dalam tubuh pengkhianat Yesus kami itu. Itulah yang kau tuhankan hari ini. Tapi enggak usah terlalu melebar. Saya hanya ingin bukti apakah Bang Suma ini salah. Apakah Bang Suma ini keliru telah mentafsirkan seenak perut tentang Kristen. Kalau keliru, silakan Anda buktikan Taurat itu untuk Kristen. Di mana itu bisa saya baca? Supaya Yesus mati di atas salib untuk Kristen. Ingat Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita. Kita itu siapa? Dari kutuk hukum Taurat. Loh, hukum Taurat itu untuk siapa? Kita ini siapa? Taurat ini untuk siapa? Dan kita ini siapa? Oleh karena kita dengan jalan kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kita itu siapa? Oh, kita itu orang Indonesia. Hai, sejak kapan Taurat untuk kita? Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Orang yang dimaksud siapa? Ya Bani Israel dan Bani Yehuda. Ketika Bani Israel diperintahkan jangan engkau makan babi, orang Kristen makan babi, mau apapun dengan babi, tidur dengan babi, EGP. Bukan mereka yang diperintahkan jangan makan babi. Jangan merasa yang dilarang makan babi 12 suku Bani Israel. Ente Kristen tidak dilarang. Karena tidak ada nabi yang datang kepada kalian, tidak ada kitab yang datang kepada kalian. Perjanjian baru itu bukan wahyu. Perjanjian baru itu hanya catatan-catatan wartawan yang kalian sendiri tidak kenal. Yang mana mereka menulis berdasarkan atas kalian kanonkan. Yang lain yang tidak sesuai dengan riwayat agama, keyakinan, kepercayaan nenek moyang Romawi kuno tidak dipakai. Disebutlah Injil Apokripa yang bersamaan dengan niatan agama Yahudi, agama Romawi dipakai. Loloslah 4 kitab itu yang kau pakai. Karena sesuai dengan agama pagan mereka. Apokripa nggak dipakai karena di situ Yesus kawin, di situ Yesus menikah, di situ Yesus terangkat ke langit. Nggak dipakai. Masa Tuhan kita gagal? Jadi begitu saudaraku. Kesimpulan akhir saya minta tolong buktikan di mana hukum Taurat itu untuk Kristen. Kalau tidak ada, ayo Kristen gulung tikar. Gulung tikar. Gulung tikar. Karena Yesus datang untuk menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Ternyata hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Silakan. Ya, saya sudah mengatakan tadi bahwa kami beriman kepada Yesus Kristus, bukan Taurat. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah menggenapi hukum Taurat itu. Kalau kita baca di Roma 10 ayat 14, Kristus adalah penggenapan hukum Taurat, sehingga setiap orang yang percaya beroleh kebenaran dari iman, bukan dari usaha hukum. Jadi kami percaya dalam kebenaran melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi lagi. Kita bisa baca di Galatia 3 ayat 24 hingga 25. Jadi hukum Taurat menjadi penjaga kita sampai datangnya Kristus, supaya dibenarkan karena iman. Tetapi setiap iman itu datang, kita tidak lagi di bawah penjaga hukum Taurat. Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi yang seperti dia ucapkan bahwa aku datang untuk menggenapi, bukan meniadakan hukum Taurat. Jadi ketika sesuatu sudah genap, sudah terlaksana, kami menggunakan hukum kasih melalui iman, melalui kepada Yesus Kristus. Jadi kami bukan menggunakan hukum Taurat lagi. Jadi Bang Zuma tadi yang mengatakan bahwa Kristen menggunakan hukum Taurat, itu tentu salah. Karena kami menggunakan iman kepada Yesus Kristus. Dan Taurat itu kami tetap menggunakan karena itulah asal usul kekristenan. Jadi kami tetap menggunakan asal usul kami kekristenan. Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di surat-suratnya itu ya sangat-sangat membantu kami untuk memahami. Kenapa? Karena dia dipilih langsung oleh Sang Kristus. Kenapa? Kalau kamu baca di Kisah Para Rasul, berfirmanlah Tuhan kepada Ananias. Karena kalau kamu periksa di 4 kitab kanonik,
Injil Matius, Lukas, dan Markus, Anda tidak akan menemukan bahwa berfirmanlah Bapa kepada Yesus. Tidak ada. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, ketika dia bertemu dengan Ananias, berfirmanlah Tuhan Yesus kepada Ananias. Makanya itulah adalah cahaya yang dia ketemukan tadi, dan cahaya itu menyatakan dirinya sebagai Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kuasa, dia bisa melakukan apa? Karena pemilik otoritas dunia dan bumi itu adalah Yesus Kristus. Anda kalau tidak yakin, baca di Matius 28 ayat 17. Kepadaku telah diberikan segala kuasa surga dan bumi. Jadi itu sangat-sangat dilihat waktunya, bagaimana bahwa firman yang telah menjadi manusia itu mengambil rupa. Yohanes 1 ayat 14, menjadi manusia sama seperti hambanya. Kalau kamu baca di penjelasan Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 6, dia yang dalam rupa Allah tidak mengambil kesetaraan itu yang harus diperjuangkan, tetapi dia mengosongkan dirinya. Itu sangat-sangat brilian. Nah, kenapa dia ke surga terus diberikan kuasa? Karena tadi ada kodrat kemanusiaannya itu. Jadi Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Jadi kami yang beriman kepada Yesus Kristus, kami akan dibangkitkan pada akhir zaman dengan memakai tubuh kemuliaan yang sama seperti Yesus Kristus, yang telah disaksikan dan ditulis oleh para rasul yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri tentang kebangkitan tubuh kemuliaan yang tiba-tiba dengan kuasa yang luar biasa, dia tiba-tiba muncul di hadapan para rasul semua itu. Bahkan dia juga melakukan hal-hal yang ajaib seperti makan makanan manusia. Itu sangat luar biasa sekali, dan itu sangat dijaga dengan sangat-sangat akurat oleh para bapak-bapak gereja. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Iya, jadi sahabat-sahabat sekalian yang Muslim, kita dengarkan tadi ya, saudara Kristen kita masih mengatakan Kristen bukan itu dengan Kristen. Kalau Yesus turun menggenapi hukum Taurat, menggenapi untuk yang punya Taurat. Siapa yang punya Taurat? Ya Bani Israel. Kalau dia menggenapi untuk siapa? Ya untuk Bani Israel lah. Kalau undang-undang di negara Republik Indonesia ini direvisi, dilengkapi, digenapi untuk siapa? Ya untuk rakyat Indonesia, bukan untuk orang Belanda. Kenapa pula orang Belanda yang merasa ya? Yesus turun menggenapi hukum Torah. Nah terus kenapa lu yang tepuk tangan? Emang hukum Taurat untuk ente? Itu kan untuk Bani Israel. Oh kami berasal dari sana. Sup, diam. Kamu nggak berasal dari sana. Kamu berasal dari tragedi penyaliban terhadap pelaku maksiat yang menggantikan Yesus di atas salib. Kenapa nggak berani membahas itu? Yang kalian sembah, yang kalian katakan Yesus, yang kalian katakan Kristus, yang kalian pengikut Kristus, itu adalah cerita yang berbeda, episode yang berbeda. Kalian menggabungkan menjadi satu supaya kalian bisa mengelabui orang lain, seakan-akan kalian itu pengikut Nabi yang berasal dari Bani Israel. Nehi, bukan. Kristen itu adalah orang di luar dari Bani Israel. Yesus yang kalian ikuti itu bukan anak Maria. Bible yang kalian gunakan itu bukan Injilnya Yesus. Perjanjian lama yang kalian pegang itu bukan kitabnya Musa. Itu semua duplikat. Kitab kalian itu duplikat. Yesus Kristus yang kalian sembah itu duplikat. Istilah pengikut Kristus itu semuanya duplikat. Kalian itu bukan. Sekali lagi saya katakan, Kristen menyembah dewa yang nusul ke bumi menjadi hamba. Siapa hamba yang dimaksud? Pengganti Yesus.
Oh, berarti bukan Yesus yang disalib? Bukan. Lalu siapa? Orang yang dikutuk oleh Elohim. Kenapa dia dikutuk? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa pelakunya? Yudas. Siapa yang terkutuk? Sebut sendiri. Jadi yang disalib, yang dibunuh itu adalah Yudas. Terus Theos yang mengambil rupa hamba itu yang mana? Yang masuk ke Yudas. Makanya dikatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa kata Yesus? Yesus yang asli nih. Orang Farisi datang kepada saya. Angkatan jahat datang kepada saya. Angkatan tidak setia datang kepada saya. Apa tujuannya? Dia minta supaya saya berikan tanda kepada mereka. Apa tanda yang kemudian Yesus berikan kepada angkatan jahat? Apa tanda yang Yesus berikan kepada angkatan jahat? Tandanya adalah tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Dan anak manusia. Siapa anak manusia yang dimaksud? Yudas. Jangan dipikir Yudas itu anak kera. Yudas itu anak manusia. Dan anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Setelah 3 hari, ngapain? Keluar dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang beriman kepada angkatan jahat? Ya angkatan jahat. Siapa yang percaya kebangkitan pada hari ketiga? Ya angkatan jahat. Ada nggak murid-murid Yesus percaya kebangkitan hari ketiga? Nggak ada. Satupun murid Yesus tak ada yang percaya kebangkitan pada hari ketiga itu. Kasih saya dalil. Ketika ada sosok muncul, Theos muncul dalam rupa Yesus, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Lukas 24 nomor 37. Jadi mereka melihat setan, mengaku setan ini. Kenapa? Karena memang tidak pernah diajarkan oleh Yesus bahwa tanda-tanda kedatanganku adalah aku akan keluar dari kubur pada hari ketiga. No, Yesus mengajarkan tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit sebagai anak manusia. Bintang-bintang berjatuhan, matahari tidak bercahaya, bulan menjadi gelap, dan kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku, bukan keluar dari kubur. Keluar dari kubur itu tanda untuk angkatan jahat. Jadi kalau Anda percaya bangkit hari ketiga, ya itu dia, Yesus yang keluar itu, yang Theos datang mengambil rupa manusia. Makanya ketika Yesus ingin mau ditangkap, Yesus mengatakan apa? Oh iya, ini kan saatmu, ini kan waktumu, saatnya kuasa kegelapan. Nah, apa yang terjadi? Yesus sudah dibawa oleh malaikat. Kuasa kegelapan kemudian berkuasa. Apa itu? Semuanya menjadi gelap. Yesus difitnah, mati, dikutuk. Hukum Taurat difitnah, menjadi sampah. Elohim difitnah, menjadi daging. Semua dihancurkan oleh kuasa gelap. Yang tadinya babi haram jadi halal, sunat wajib jadi tidak wajib. Semua kuasa gelap, kegelapan kemudian merusak tatanan kehidupan. Makanya dalam Yohanes 12 nomor 31 dan juga Yohanes 14 nomor 30, Yesus dengan jelas mengatakan, saatnya dunia dihakimi, sebab penguasa dunia yaitu iblis telah turun, telah datang, dan sedikit pun penguasa iblis ini, penguasa dunia ini yaitu iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Itu. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, Anda mau mengatakan apapun, pahami, saya Bang Suma yang mengatakan, kamu Kristen menyembah Yesus yang bukan manusia. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku Paulus menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Nah, berarti kamu menerima Yesus duplikat yang bukan anak manusia. Maria melahirkan apa? Ikan cupang? Enggak. Maria melahirkan anak manusia. Sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah bukan anak manusia. Berarti bukan Yesus. Tapi Yesusnya memang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kau ikuti mereka. Itu kata Pak Yesus tuh kepada murid-muridnya Bani Israel. Nah, tahun 52 tiba-tiba muncul pengajaran. Muncul pengajaran tuh. Siapakah engkau Tuhan?
akulah Tuhan yang kau aniaya. Bah, ada manusia menganiaya Tuhan. Siapa yang menjadi saksi bahwa yang datang kepadanya adalah Tuhan? Siapa yang menjadi saksi bahwa yang datang kepadanya adalah Yesus? Sedangkan Yesus anak manusia, sedangkan yang datang kepadanya bukan anak manusia. Ayo, sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Mana penyesat yang datang memakai nama Yesus itu? Jadi saya simpulkan ya, sebelum kita serahkan kepada teman yang lain, saya simpulkan, saudara membawa-bawa Yesus kami yang adalah kami imani Nabi di tengah Bani Israel yang mengajarkan hikmat Injil kepada kaumnya Bani Israel, itu hanya duplikat, itu cuman kamuflase. Yang kalian sembah itu makhluk lain, makhluk yang bukan Yesus tapi ngaku Yesus. Itulah yang ada di Filipi 2 nomor 6 yang Anda banggakan itu. Theos, mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, kedewaannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, menjadi manusia, taat dan bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, itu Theos. Theos itu cerita yang berbeda itu. Kalau yang mau disalib itu Yesus yang asli, tapi nggak jadi disalib. Tapi kalau yang disalib itu, itulah Tuhan Anda yang turun mengambil rupa hamba. Silakan. Oke, saya bernarasi sedikit ya. Kalau kita baca di Matius 2 ayat 2, orang Majus bertanya, di manakah yang telah lahir sebagai seorang raja orang Yahudi? Tentu kita tahu bahwa Yesus digelar sebagai seorang raja. Dan juga Anda bisa baca di Yohanes 19 ayat 19 sampai 21. Pontius Pilatus itu menulis bahwa inilah raja orang Yahudi. Jadi Kristen mengikuti seorang raja. Berarti secara logika, jika dia seorang raja, berarti Kristen itu takluk kepada raja itu. Jadi apa yang milik raja itu tentu saja pengikut ataupun di dalam kerajaannya itu memiliki apa yang dimiliki oleh rajanya. Jadi sangat masuk akal bahwa Kristen mengatakan bahwa Taurat itu walaupun tidak kami lakukan, tetapi kami mengimani karena itu milik raja kami. Jadi ini masuk akal. Jadi kami itu mengikuti raja kami karena kami disebut pengikut Kristus. Dan sebagai seorang raja, apa yang dimiliki oleh seorang raja yang segala miliknya kami rakyat bisa menggunakan karena kami adalah rakyatnya. Itu logikanya. Jadi itu dikonfirmasi di Lukas juga mengatakan bahwa engkaulah raja orang Yahudi. Jadi kami takluk kepada Yesus Kristus sebagai raja kami. Jadi apa yang ada di dalam bangsa Yahudi itu tentu saja kami miliki karena apa? Melalui Yesus Kristus. Walaupun kami tidak menggunakan lagi hukum Taurat karena kami beriman kepada Yesus Kristus. Itulah perbedaan yang mendasar di antara Yahudi dan juga kekristenan. Tetapi pada dasarnya mereka adalah satu dari pohon yang satu itu. Itu sejarah asal usul Kristen itu sangat-sangat jelas ya. Dan berkaitan dengan adakah murid yang mengetahui bahwa Yesus Kristus itu telah bangkit? Bahkan ketika Yesus Kristus sebelum disalibkan, dia telah mengatakan, malam ini di Yohanes, kamu ada bisa baca bahwa malam ini kamu akan tergoncang imanmu karena aku. Tetapi ketahuilah bahwa aku mendahului kamu ke Galilea sesudah bangkit. Anda bisa baca di Yohanes ayat berapa, saya kurang berapa di situ. Anda bisa cek bahwa kisah para rasul 2 ayat 32, situ Rasul Paulus mengatakan Allah telah membangkitkan Yesus yang telah kamu bunuh. Ini konfirmasi bahwa para rasul itu mengetahui bahwa Yesus Kristus itu bangkit sesuai yang seperti dia ucapkan di Yohanes yang saya katakan tadi, bahwa setelah bangkit aku akan mendahului ke Galilea. Karena apa? Iman Kristen itu melalui kebangkitan Yesus Kristus. Karena tanpa kebangkitan tentu saja sia-sia iman yang ini mereka pertahankan sampai mati. Dan Anda tahu bahwa dari tahun 30 sampai ke 300 Masehi itu Kristen tidak pernah melakukan peperangan untuk menyebarkan agama.
Karena Kristen itu asal musa ajarannya adalah kasih. Jadi Kristen tidak pernah melakukan hal-hal yang berperang atau segala macam, karena hanya disebarkan melalui kasih, tanpa ada kerajaan, tanpa memiliki kuasa apa-apa, tetapi kasih Tuhan. Karena percaya kepada iman kepada Yesus Kristus, mereka bertahan sampai sekarang. Begitulah mungkin kurang lebih. Oke, terima kasih ya Bang Zuma ya. Iya, baik. Jadi gini, Bung. Kalau Anda mengatakan kerajaan-kerajaan, Anda baca kitab Anda sendiri deh. Lukas 1:33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Artinya kerajaannya tidak akan diberikan kepada bani lain. Dia menjadi raja selama-lamanya untuk Bani Yakub. Kalaupun kerajaannya diambil, diberikan kepada bangsa lain, dia bukan jadi raja lagi, tapi ada raja yang jadi pelanjutnya. Lantas Anda mengatakan agama Kristen itu tersebar bukan karena menjajah. Pahami, Bung, tidak ada sejengkal tanah di atas muka bumi ini yang lolos dari penjajahan orang-orang yang beragama Kristen. Nusantara ini tanah mana yang tidak dijajah oleh orang-orang yang menyembah Yesus? 350 tahun. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Itu hanya hibur diri. Jangankan menjajah manusia, Kristen itu berdiri di atas panji pembunuhan terhadap Tuhan mereka sendiri. Tanpa pembunuhan terhadap yang mereka sembah, Kristen mau dari mana? Dari laut. Kristen ini berdiri di atas pembunuhan. Pembunuhan siapa? Pembunuhan Tuhannya. Tuhannya sendiri yang dibunuh. Itu konsep. Jadi jangan pernah di depan kami umat Islam kalian mengatakan ajaran Kristen itu kasih, jangan. Gak ada di atas muka bumi ini itu tanah yang lolos dari penjajahan. Berapa tahun lamanya Perang Dunia Kedua pertama? Siapa pelakunya? Apa lambang mereka dalam memperjuangkan kemudian kebangsaan atau tanah air atau wilayah jajahan? Lambang salib, Bung. Jadi jangan kotori. Salib itu lambang darah. Salib itu lambang pembunuhan. Itu Anda harus belajar lagi. Kemudian kalau Anda mengatakan Yesus itu raja. Yesus raja di mana dia? Gak ada dia punya kerajaan. Ketika dia turun ke bumi, kerajaan Daud itu sudah gak ada. Jadi kerajaan yang Anda maksud itu adalah kerajaan kuasa gelap. Akulah yang berkuasa katanya. Yesus sembah aku, sebab segala kerajaan langit dan bumi akan aku berikan kepadamu, jikalau engkau menyembahku. Jadi penguasa raja dunia itu adalah iblis. Penguasa dunia itu iblis. Kerajaan dunia itu iblis. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus adalah raja, ya iblis dong. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa iblis ini adalah raja dunia. Makanya aku harus pergi, kata Yesus, karena penguasa dunia telah datang. Siapa itu? Iblis. Yesus penguasa dunia. Maksudnya apa? Iblis penguasa dunia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu baru Yesus yang betul. Karena Yesus melakukan mukjizat itu bukan dari dirinya. Yesus melakukan mukjizat itu dari Tuhannya. Sedangkan iblis pernah datang kepada Yesus menawarkan kerajaan, tapi Yesus menolak. Yang menerima kerajaan itu adalah yang keluar dari kubur. Matius 28 nomor 18-19. Yesus mendekati mereka. Maksudnya Yesus yang Theos ini. Theos mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Itu sang penguasa dunia itu. Kalau Anda mau lihat bahwa tidak ada muridnya yang percaya kebangkitan hari ketiga, nih tak ajarin. Anda buka sekarang Lukas 24 nomor
7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11. Anda buka endingnya, nanti Anda lihat kemudian di data nomor 11, 12-nya. Itu endingnya. Buktikan apakah betul bahwa murid-muridnya tidak diajarkan kebangkitan pada hari ketiga. Betul. Mereka tidak ada yang percaya. Karena memang Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tidak ada yang mengajarkan. Bangkitan hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Anda tidak percaya lagi? Lihat khutbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33 endingnya. Yesus anak Maria tidak ditinggal di kubur. Jasadnya tidak mengalami kematian. Tetapi dia diangkat ke langit oleh tangan kanan Elohim. Baca itu. Makanya nomor 36-nya, setelah Yesus ini yang dinubuatkan oleh Nabi Daud ini terangkat ke langit, Petrus mengatakan, maka seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Jadi itu beda. Yang mati itu bukan Yesus anak Maria. Berapa kali saya harus mengatakan kepada saudara, Paulus datang kepadanya Yesus. Betul. Memang. Namanya juga Yesus yang datang kepada Paulus. Yes. Tapi ada tapi nyambung. Bukan anak manusia. Itu yang kau sembah itu Yesus yang bukan anak manusia. Sedangkan yang umat Islam nabikan adalah Yesus yang manusia. Yang datang kepada Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Nah itu nabi kami tuh. Yang lahir dari perawan. Yang mengajarkan Injil. Yang lahir tanpa ayah. Nabi dan Rasul untuk Bani Israel. Itu nabi kami. Yang kalian palsukan namanya menjadi Yesus. Menurut catatan wartawan, mereka mencatatnya dengan nama Yesus. Padahal yang mereka catat itu nabi kami Isa alaihissalam. Nabi untuk saudara-saudara kami Israel. Sedangkan kalian membawa oknum yang bernama Kristus Yesus ke barat. Itu oknum yang sudah dinubuatkan oleh Yesus sebagai Kristus palsu. Yang datang menyesatkan banyak orang. Itu berbeda. Makanya Kristen diusir nanti oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Tadi satu PR Anda. Anda tidak menunjukkan data kalau hukum Taurat itu untuk Kristen. Karena memang tak ada. Mau sampai Pak Bom lahir kembali menjadi wanita sekalipun, tak akan pernah ada muncul data kalau hukum Taurat itu untuk orang Kristen. Anda dikunci di dalam Mazmur 147 nomor 9. 147 nomor 19 nomor 20. Apa di situ yang dikatakan? Hukumku yang datang kepada Israel dan aturan-aturanku yang hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Apa enggak malu? Enggak malu, Bang? Ternyata hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Berarti kalian ini hanya duplikat aja. Mengatasnamakan Yesus mengambil kitabnya orang Yahudi secara tidak ada data legalitasnya. Harusnya kalian malu. Ternyata kitab Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Jadi kalau Yesus datang menembus kemudian Torah, dia menembus orang Yahudi. Terus Anda mengatakan, memang kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Lah, memang sejak kapan kalian hidup di bawah hukum Taurat? Sejak kapan? Yesus datang menebus orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, yang takluk di bawah hukum Taurat. Berarti bukan untuk Kristen. Coba dulu. Ada 13 buku Paulus. Ini PR kedua. Ada 13 buku Paulus. Coba Anda tunjukkan di mana Paulus menulis surat untuk seluruh manusia. Setahu saya, Paulus menulis surat kepada oknum, kepada kelompok tertentu, yang ada di Galilea, yang ada kemudian di Filipi, yang ada kemudian di Korintus. Itu kepada jemaat-jemaat tertentu. Paulus menulis surat bukan untuk seluruh umat manusia. Surat 13 yang dibuat Paulus itu bukan untuk
Salah dia. Mas, kemana? Apa kemana? Aman? Apa nyaman? Tuh. Iya belum tes. Udah cermin kah? Hah? Cermin. Dah. Di sebelah cermin. Mana? Di situ di Kamarmu? di situ di sana di laundry. Nah, rungkat teman-teman ya, kena anu itu. Sudah. Sudah 1000 nih. Ibu, mengkafirkan orang kafir. Ayo teman-teman pindah sebelah. Tetap layar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ikhwan Fillah semuanya. Jangan lupa di tap-tap layar di gaspol ya. Noise Kang, ya suara ini nih kipas. Suara apa namanya ini? Blower biar asapnya keluar. Sekarang nggak noise ya. Dan noise kan sekarang kan? Kalau masih noise saya geprek HP-nya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ininya perangkatnya di rumah satunya, jadi di sini pakai apa mic kondensor biasa, jadi ya maklum lah. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Aman Kang, ya siap. Jangan lupa nih lokolenya digaspol dulu buat absen-absen guys. Kita debat sampai hari Natal habis ya. Bang Jul, sehat Bang Jul. Yuk buat teman-teman Ariteng yang mau belajar tentang kekristenan ya, belajar tentang Bible, terutama buat para pendeta, pastor, atau biarawati yang sedikit bohai ya, yang mau belajar tentang Bible, silahkan naik ke atas ya, kita ajarkan Bible ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Susi. Nah gitu, lokolnya digaspol dulu buat absen. Waalaikumsalam Bang Jack. Yuk sambil tab-tab layar ya teman-teman ya. Ini tab layarnya kok baru 500 ini, aduh jempol kalian ini ya keblok. Nah tinggal gini doang, tang gitu kan.
Ya udah, saya tetap bisa diri saya sendirilah kalau kayak gitu ya. Ali Teng lagi sabat, besok sabatnya dia mah hari Minggu. Nggak tahu itu ikut ajaran siapa itu sabatnya hari Minggu, sabat. Sehat semuanya ya. Jangan lupa pura-pura bahagia ya. Kalau saya sih nggak pura-pura, kalau saya belum bahagia aja. Bang, aku lihat lomba lagi menghujat, biarin aja. Emang kelakuan mereka tiap hari menghujat. Jangankan Islam, Tuhannya sendiri aja dihujat sama mereka. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faisal, siar ini cairan, saya ngomong cairan ini. Mau tap-tap layar susah, jempolku jempol semua. Aduh, udah telepon guys. Waduh, Prabowo nelfon. Ada yang nelfon, lihat TikTok Akang kok ganteng banget katanya gitu. Udah aja. Tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dibantu di tap-tap layar dulu ya, tembusnya sampai 20k dulu biar kuat kemalnya guys. Kalau kemalnya nggak kuat nanti bungkat ya. Bidadari surga. Waduh, bidadari surga udah tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kalau bidadari surga udah turun berarti tandanya kiamat. Sambil jahit ini tetap layar siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidadari surga AA01. Assalamualaikum Kang Santana. Aduh, Santana mah Brazil. Tari Santana itu ya Brazil ya, Santana. Ya buat teman-teman Aliteng, ini pada kemana nih mereka ya? Pada ini kali ya, pada siap-siap argoy besok ya. Sehat selalu buat semuanya. Ayo Pak Gondrong, naik Pak Gondrong. Aduh, ada Pak Pendeta penginjil jalanan nih Pak Gondrong. Aduh, ada Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gurunda? Ini saya sehat. Saya lagi di mana ini? Gurunda lagi di Golgota, barusan tuh dari Burundi terus ke Golgota pakai Gojek. Email. Ojek. Iya, Masya Allah. Akun saya hancur semuanya dibuatnya. Saya kirim tapi terafiliasi ke HP saya aja ya Gurunda, soalnya harus update itu setiap seminggu tuh 3 kali update-nya. Gurunda nggak bakal boleh. Ini. Nanti boleh, biar boleh, update-nya di ini saya. Akunnya aja Gurunda kirimin ke saya, nanti saya bikinin. Maksudnya akun apa tuh? Akun Gurundanya ke saya biar update-nya di HP saya nanti kalau ada update, tapi tetap itunya ke Gurunda terafiliasinya. Maksudnya email dan passwordnya gitu?
Ya, yang TikTok. Biar nanti update-nya sama saya terus. Kalau Gurunda nggak mungkin update-update gitu. Susah itu Gurunda. Yang 01 ya? Siap. Kirimin aja Aku nanti. email sama passwordnya gitu. Iya. Oke, sip. Baiklah. Biar enak nanti kuat komalnya. Iyalah. Masa sikit-sikit tumbang. Itu padahal udah bagus Gurunda. Tiap malam terus itu habis itu semua itu. Penonton sampai kemarin 11K. Waduh, saya lihat keren nih udah. Itu kalau konsisten itu habis. Udah bagus. Iyalah. Itu. Cuma harus Gurunda aja sendiri di atas. Jangan ada yang lain. Yang di bawah bilang ini bukan Bang Suma asli katanya. Giliran yang palsu dibilang asli. Iya. Saya dibilang palsu. Parah. Apa perlu saya perlihatkan teh lalat di bokong saya supaya kalian tahu bahwa saya itu asli? Jangan Gurunda, nanti ada yang ke Makassar minta dinikahi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik. Ini temanya ini di atas nih. Bang Jombi, cariin Bang Jombi. Disortir. Yang Muslim jangan minta naik dulu ya, sabar ya. Ini akun baru Gurunda Juma teman-teman. Akun baru Gurunda, tolong di follow ya. Akun besarnya tumbang. Oh iya. Kejam kali lah. Ini Bang Juma asli. Astagfirullahaladzim. Ya, kalau akun lama Gurunda pasti kalian udah pada follow. Cuma kan ini akun baru, ya, akun baru ini. Akun lamanya pada tumbang, bertumbangan. Iya, agar di follow. Nih, Kian juga, akun kecil juga ini bukan? Akun besar ini. Oh. Cuma kan jarang live, jadi notifikasinya agak lambat. Oh gitu. Iya, jarang live. Tapi insya Allah sekarang tiap hari live lagi. Iya, Masya Allah. Ini di mana? Di kantor? Bukan di rumah lama. Kembali ke rumah lama, rindu ke rumah lama. Enggak, bolak-balik aja Gurunda. Surat pindahnya belum selesai. Lagi ngurusin surat pindah. Iya. Ayo buat teman-teman Kristen silakan naik ke atas ya. Kalian kalau ingin bertanya tentang keislaman, bertanya tentang Kristen atau mau tema ini yang di atas silakan ya. Dengan santun ya. Ayo naik. Bang Jombi dinaikin noten-notennya Bang Jombi. Di share ya, di share, di posting ulang ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo naik sini. Itu di bawah ada penginjil jalanan, itu penginjil TikTok itu Pak Gondrong, naik Pak Gondrong. Bang Jumlah 07 itu palsu itu palsu, diblokir aja teman-teman. Itu ngemis-ngemis minta koin, minta paus, minta singa. Aduh, bikin malu itu. Buka kamera enggak? Enggak buka kamera. Jangan sampai admin skincare, bukan? Bukan. Itu oten, itu ada oten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan minta transfer uang, ya ada orang itu juga 7,5 juta orang Singapura ketipu. Ngaku ponakannya Bang Jumanya sakit katanya kanker. Malah emang. Diblokir aja teman-teman biar nggak ada yang ketipu lagi.
Emang kelakuan mereka itu kayak gitu. Jangankan kita, Tuhannya aja ditipu sama mereka. Tuhan aja ditipu ya. Iya, Tuhannya aja ditipu sama mereka. Ayo di gaspol terus tertib pelayannya teman-teman, di share-share ya, di posting ulang ke teman-teman Oten biar pada kesini. Mungkin pada nggak tahu saya baru live juga ini, baru beres mandi. Ya, bagi teman-teman yang di Jabotabek, kalau ada yang ingin ikut acara Mirad Api yang kedua di Jakarta, silahkan daftar ke Bangkores ya teman-teman. Daftar ke Bangkores, ramaikan acaranya ya. Suaranya Bang Juma adem banget. Suara saya juga adem sebenarnya. Belum tahu kalau aku teriak ya Kang. Wah, udah gereja bisa bubar itu. Istri Ustadz Alif udah ini Gurunda? Udah lahiran? Udah alhamdulillah. Masya Allah banget. Bang Handi mana dia ya? Bang Handi tadi itu lagi di rumahnya, mau keluar katanya, tapi nggak tahu ini, saya telepon dulu. Orang Tadi sudah kan? datang. Ngajak Orang ya? sudah Ya Gurunda. orang sudah datang di rumahnya siapa namanya? Sandi. Iya. Tim kita udah sampai di sana. Iya, Pak Ustadio. Pagi-pagi, kalau pagi-pagi saya nggak bisa tidur. Biasanya malam kan kita jalan, ini pagi-pagi. Makanya jangan asal ini ya, asal ngamuk-ngamuk di sosmed. Nah, kena batunya kan? Kena batunya. Nah, itulah akibatnya. Habis gitu minta maaf lagi. Kebanyakan nguping itu orang. Kebanyakan nguping, nggak tahu buat siapa. Ya gitulah orang yang iri hati dan penyakit hati itu kayak gitu. Iya, sok cantik. Dapat batunya kan? Tim kita datangi rumahnya. Didatangi sama anak-anak api, Bang. Untung saya nggak datang stresnya. Saya tadi video call sama dia, tanya dia, kau itu ngamuk-ngamuk terus kau ya? Alhamdulillah. Diajak naik hotelnya Bang. Siap. Belum ada yang minta naik hotelnya ini. Ayo teman-teman Kristen, silahkan naik ya. Makanya kalian jangan macam-macam sama API. API ini sekarang didukung oleh beberapa organisasi loh. Bukan kaleng-kaleng API ini. Kalau kita bergerak, akan di belakang kita itu banyak organisasi yang mendukung. Hati-hati loh sama API ya. Jangan macam-macam. Sampai baju kaos API diinjak-injak, dibikin lah, kurang ajar emang. Ayo teman-teman Oten, teman-teman Kristen naik aja sini ya. Kita diskusi aja, kalian bertanya aja ya. Kalian bertanya tapi jangan ngeyel. Insya Allah kita akan mengedukasi kalian semuanya. Bang Juma palsu banyak yang kasih koin. Ya kenapa dikasih koin? Udah tahu palsu. Yuk sambil di follow akun Gurunda ini yang baru, akun baru ya teman-teman. Bernarasi aja. Siap. Di sini mau asar soalnya. Siap Gurunda. Siap.
Saya tutup ya Kang. Pokoknya kalau ada yang macam-macam maki-maki. Kalau ada yang macam-macam maki-maki, saya sabarin dulu lah, biar betah OT-nya. Ayo teman-teman Kristen, kalian bertanya aja tentang Islam, tentang kekristenan, silahkan ya. Kita diskusi santun aja ya. Burundanya mau sholat dulu, mau asar dulu. Ayo moderator di sortir ya, yang OT-nya aja yang dinaikkan dulu ya, biar ada diskusi. Aduh, global apa? Naik sini global, naik global. Kita diskusi aja ya, kita diskusi, kita ngobrol santai aja Bang Global. Sini Bang Global, naik Bang Global. Buat teman-teman yang ada di YouTube semuanya, Masya Allah, syukron ya, sudah mendukung YouTube yang terafiliasi ke API, terutama di YouTube-nya Zulkifli Mabas Official. Oten kalau cerdas pasti banyak yang syahadat teman-teman ya, pasti banyak yang syahadat, saya jamin tuh. Soalnya apa, kekeliruannya terlalu banyak itu di buku yang dianggap kitab suci sama mereka, terlalu banyak kekeliruannya, banyak yang diselewengkan, banyak ayat-ayat yang diselewengkan sama mereka. Kalau perlu bukti, banyak buktinya. Ayo naik sini, kita diskusi, ayo. Ya, jangan lupa di tap-tap layar ya teman-teman, di gaspol terus tap-tap layarnya. Jangan sampai putus ya, biar oten-oten kejang-kejang. Mulyanti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Enggak dihukum, enggak apa, kita konfirmasi aja, silaturahmi aja ke rumahnya tadi Ustadz Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Ayo teman-teman Kristen, ini nih temanya seperti ini, eksekutor penyaliban itu pahlawan atau bukan sih? Kalau misalkan pahlawan ya kalian jelaskan, kalau misalkan bukan pahlawan kalian jelaskan juga ya. Tapi kalau menurut saya pahlawan loh bagi kalian, soalnya dengan adanya penyaliban kalian jadi punya Tuhan. Coba kalau nggak ada penyaliban kalian nggak punya Tuhan kan? Nggak punya. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka itu, kalian itu masih ribut tentang penyaliban ini. Ada yang percaya disalib, ada juga yang nggak percaya disalib. Masa Tuhannya terkutuk? Gila kan? Parah. Yang yakin Tuhannya terkutuk, mati terkutuk, silahkan naik ya. Menurut Galatia 3 pasal 13, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, yang terkutuk itu siapa? Tuhan kalian atau bukan? Ya, yang mati tergantung di kayu salib itu yang terkutuk. Ayo jelasin sama kalian. Kalau mau dibantah silahkan naik ke atas ya. Nih Pak penginjil kenapa nggak berani naik Pak? Padahal saya baik loh sekarang. Kemarin aja saya dimaki-maki saya diem. Sekarang saya udah mode baik loh. Udah nggak kayak dulu lagi ya. Udah mode baik ini sekarang. Ayo. Banyak loh aib-aib Tuhan kalian itu loh yang perlu kalian tahu loh. Cuma kaliannya nggak mau apa? Nggak mau tahu. Pokoknya mati terkutuk aja. Udah Tuhan. Gitu. Coba kalau pakai akal sehat, pakai logika, masa sih Tuhan jadi manusia? Masa sih Tuhan harus mati terkutuk gitu kan? Masa sih Tuhan harus menebus dosa? Kan ngehe. Ya apalagi si Kepas, Tuhannya ada 4. Yesus Tuhan bukan Tuhan, Bapa Tuhan bukan Tuhan, Roh Kudus Tuhan bukan Tuhan. Tuhanmu siapa? Yeshua HaMashiach. 4 berarti Tuhan. Banyak banget Tuhannya. 1 dong, kalau Tuhan itu 1, nggak usah. Masa menciptakan alam dunia, menciptakan alam semesta itu harus gotong royong? Wah parah. Parah kan?
batu juga satu, siapa yang menyembah batu? Siapa? Justru ada tertulis di Bible ya, tai sapi yang menghapus dosa kalian. Masa tai sapi menebus dosa juga? Aduh. Ya Elohim Yahweh. Parah emang. Yuk digaspol terus tab layarnya guys, di share ulang, di posting ulang ya, dan jangan lupa loporenya digas ya buat absen-absen. Makasih banyak yang sudah hadir semuanya ya, Masya Allah. Yuk kita diskusi lagi sampai pagi ya. Kalau saya nggak mau sebentar-sebentar diskusinya sampai pagi, biar kalian gak ke komal-komal oten, biar nongkrong terus di komal muslim, jadi nggak ketipu lagi. Itu tuh yang pakai akun Gurunda itu, yang pakai akun Bang Juma itu 24 jam itu mereka itu labnya. Gila nggak? Untuk nipu orang-orang muslim. Emang penipu mereka ini. Kalau nggak nipu ya emang bukan oten sih namanya sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dibantu dulu yuk tab-tab layarnya ya, digaspol ya, biar otennya pas begitu naik nggak kejang-kejang ya. Biasanya oten kalau naik langsung kejang-kejang guys, itu kelakuan mereka kayak gitu. Bukannya salam dulu ke, bukannya apa dulu ke, ini mau langsung marah-marah kan begitu naik tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapur adut. Ya begitu naik mereka langsung kena serangan ini, stroke. Langsung maki-maki, langsung marah-marah. Bang Endar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pasti langsung diblok sama mereka. Nggak apa-apa, bilang aja terus, komen terus di sana. Ini akun palsu, biar diblok terus sama mereka. Habiskan lama-lama kan. Emang parah mereka ini, cari duit dengan cara nipu-nipu. Tapi emang banyak sih teman-teman muslim yang kena tipu sama mereka. Disangkanya itu akun Bang Juma, ternyata bukan akun Bang Juma. Itu banyak itu. Ya buat teman-teman yang ada di channel YouTube Zulkifli Abbas Official, Masya Allah syukron ya. Gurundanya lagi sholat dulu teman-teman, sabar ya. Kita sambil nunggu oten-oten juga. Jangan lupa di follow-follow ya. Nah yang di TikTok juga yang belum subscribe YouTube Zulkifli Abbas Official, channelnya Gurunda Juma di YouTube, silahkan ke YouTube ya, di follow dulu ya. Sama di follow juga channel saya ya, channel Akang nih, Panglima Apologet Islam. Silahkan didukung ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Ayo oten di bawah ini banyak, kenapa kalian gak mau naik? Takut ya kalian naik ya, kenapa? Ayolah kita diskusi santai aja, kalian bertanya aja kok. Cuma bertanya doang terus kita akan menjelaskan gitu ya. Bertanya aja kalian udah takut, apalagi diskusi, bener-bener. Ini kalau kayak gini makin banyak yang mualaf loh. Kemarin aja saya ketemu sama seorang SPG, dia Kristen, Katolik, Protestan dia. Protestan, cantik banget. Ibunya Kristen. Cerai sama bapaknya kan, pisah sama, katanya nggak boleh pisah, katanya nggak boleh cerai. Itu buktinya cerai ya. Nah anaknya ini sakit hati dan dia kos sendiri katanya ya. Saya sama Pak Ang kemarin, sama istrinya Pak Ang ngobrol-ngobrol, dan alhamdulillah ngobrol santai kan sama saya tuh, saya tunjukkan satu ayat Galatia 3 pasal 13 kan. Dia baca sendiri, dia buka sendiri di googling di HP-nya, kata dia sampai merinding, udah mau nangis bocah itu anak, udah mau nangis. Nah insya Allah besok ketemu sama saya, ketemuan janjian lagi
udah tukeran nomor HP, besok ketemuan lagi ya, mudah-mudahan tersentuh hidayah ya, karena temannya sendiri muslim sama cewek, cuma temannya nggak mau ini ya, nggak mau ikut campur masalah agama, jadi mereka temenan aja gitu. Tapi alhamdulillah, semoga aja doain ya, semoga beliau besok tersentuh hidayah dan masuk Islam ya. Insya Allah kita hanya berusaha, kita nggak mengajak dia, saya nggak mengajak dia untuk masuk Islam semalam juga ya, cuma ngobrol-ngobrol santai aja. Tapi alhamdulillah dia tergiur juga dengan Islam, malahan kata dia pernah ngikutin temennya sendiri tuh, temennya itu tuh, temennya kan sholat tuh yang muslim, dia ikut sholat, ngikutin sholat coba. Masya Allah kan, ngikutin sholat, kata dia walaupun dia nggak sholatnya itu nggak pakai baca-bacaan gitunya, hanya ngikutin yang dilakukan oleh temennya, kata dia kok tenang gitu kan, alhamdulillah kok bisa tenang gitu, padahal dia nggak pakai baca-bacaan, dia hanya ngikuti aja. Alhamdulillah, artinya mungkin hidayah mulai masuk ke dia ya. Kalian doain aja, semoga besok ada hasil ya, mudah-mudahan aja mualaf ya, makin bertambah saudara muslim kita. Gak sengaja itu saya ketemunya juga semalam, lagi makan, ketemu, ngobrol-ngobrol, alhamdulillah. Oten udah punah, ya jangan punah dulu dong, kita nggak ada hiburan. Oten kepanasan dengar ini, nggak apa-apa, biarin aja mereka kepanasan. Kalau kita nggak mengajak, nggak kayak mereka ya, ada misionaris yang mengajak. Kalau kita nggak mengajak, halalin kan, gua dong, masih muda dia. Kalau kita hanya menjelaskan aja, meluruskan aja konsep-konsep yang diselewengkan, yang dibengkokkan oleh mereka, oleh terdahulu dari mereka, kita hanya meluruskan. Pas saya tanya emang siapa nama Tuhannya? Yesus katanya. Emang bukan Allah? Iya Allah juga ada ya, kenapa ya? Kok Yesus ada, Allah ada katanya. Yang benar yang mana kata saya? Bingung saya yang mana yang benar katanya. Dia sendiri bingung lah. Emang original text-nya bahasa apa? Kan Arab itu, Allah itu kan Arab, berarti Arab kata dia. Loh, kok Arab kata saya? Al-Quran kalau Arab. Lucu itu cewek, emang lucu, emang benar-benar dia sangat buta, sangat nggak ngerti, nggak paham tentang kitabnya, tentang agamanya nggak paham, karena dia udah 5 tahun nggak masuk ke gereja, dia udah 5 tahun nggak bergereja, bingung, ditanya nama Tuhannya aja bingung, coba bayangin gimana mau ngejalanin ajaran agamanya. Tuhannya aja kebingungan, siapa ini, Allah atau Yesus katanya. Ditanya emang original teks katanya. Bukan, kata saya, bukan bahasa Arab. Yang original teksnya bahasa Arab itu Al-Quran. Kalau kalian itu original teksnya bahasa Yunani, kata saya. Oh yang benar, masa bahasa Yunani? Kan Yesus lahir di Yahudi, di Israel. Masa bahasa kitabnya Yahudi Yunani? Bingung kan, kata saya juga di situ tuh. Bingung dia. Bahasa Yunani, kata saya liatin kan. Nien Alken, Logos. Iya juga ya. Ini gimana sih kok jadi gini, katanya. Ya tanyain ke pendetanya. Gimana mau nanya ke pendeta, saya udah 5 tahun gak ke gereja katanya. Nah itu. Ya mudah-mudahan aja orang-orang seperti itu cepat tersentuh hidayah ya, kita selamatkan. Semoga aja berhasil besok ya. Rencana besok siang saya ketemu sama dia, biasa sambil makan mungkin ya, atau ngopi. Kasihan. Saya udah nyangka dia Kristen, soalnya lihat dari bentuk mukanya udah kelihatan dia orang Batak juga, Hasibuan ininya, marganya. Kasihan, yang kayak gitu-gituan harus terselamatkan. Malahan saya suruh subscribe YouTube saya, YouTube Burunda, kemarin itu saya liatin, dan TikToknya juga sama. Semalam juga dia ngeliatin PT-PT saya, ngeliatin TikTok saya. Wah udah gede katanya, ya lihat aja kata saya PT-PT-nya. PT saya kan debat semuanya ya.
Petak, ya, petak. Tapi dia udah lama tinggal di Jakarta, ya bersih mukanya. Nggak makan babi juga dia, karena di kosannya bergaulnya sama muslim, temannya muslim. Biasanya sipit, enggak, dia orang Medan. Ayo buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ya, silahkan. Ayo kita pakai tema yang di atas ini nih. Eksekutor penyaliban itu pahlawan atau bukan? Ini harus kalian jelaskan ya. Kalau kalian nggak mau menjelaskan, pasti akan banyak yang mualaf. Pasti banjir mualaf atau tsunami mualaf ya. Tiap hari banyak yang mualaf, guys. Masya Allah. Keren kan? Yuk sambil tab-tab layar teman-teman ya. Mudah-mudahan aja makin kesini makin banyak teman-teman Kristen yang tidak paham menjadi paham dan akhirnya menjadi mualaf. Masya Allah. Sama kayak semalam ya Ustadz Ahmad Taliga ya. Masya Allah. Padahal dia dari kalangan pejabat dan kalangan pendeta loh. Bapaknya pendeta, ada saudaranya juga pendeta, omnya pendeta, ibunya sendiri kalangan pejabat di dalam gereja gitu kan. Tapi alhamdulillah beliau tersentuh hidayah, beliau mu'alaf. Masya Allah kan. Kakaknya sendiri pendeta juga katanya, staf dari gereja. Oh, dia bisa mu'alaf tuh. Gara-gara apa coba? Gara-gara satu ayat dia ngobrol sama salah satu ulama di Medan. Gara-gara satu ayat, kata si ulama itu semalam kalau nggak salah maaf ya luruskan, ada nggak Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan dan dia akan menyelamatkan umatnya? Ada nggak dia menjamin masuk surga ke umatnya? Itu lah kalau nggak salah. Dicari sama dia sampai Bibalnya dikasih tuh sama si ulama itu. Nih baca, cari. Sama dia dicari terus. Alhamdulillah nggak ketemu. Besoknya dia datang lagi ke ulama itu, Masya Allah, langsung syahadat ya, di umur 17 tahun. Sampai sekarang, Insya Allah di acara milad juga beliau hadir. Di acara milad juga hadir beliau. Nah, kayak gitu tuh yang keren tuh. Makin langka Oten, iya. Oten sekarang udah langka, sekarang udah harus dipelihara, guys. Iya kan dia nyari awalnya ya emang nggak ketemu, nggak ada, emang nggak ada. Makanya sih kayak itu bilang carilah sampai ketemu, ya nggak ada. Ya akhirnya mualaf. Buatin museumnya, museum Oten Penghujar. Yuk terus di gaspol tab layarnya jangan lupa logonya diklik ya buat absen teman-teman ya. Buat kursi untuk Oten naik, jadi kursi ada, tinggal naik. Banyak ini kursinya, tinggal 7 lagi, tersedia 7 kursi lagi. Oten semua juga yang naik 7 kursi nggak apa-apa, naik aja semua. Kalian kan senangnya keroyokan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya kan kalian keroyokan, jangankan kita, Tuhan kalian aja dikeroyok. Dikeroyok Tuhannya, gila ya. Parah sama tentara Romawi lah jadi keroyok. Kasihan. Bang Indra, syukuran Bang Indra. Naik Bang Indra, ngobrol di atas sambil nunggu Otennya. Dia baca Bibelnya doang ya. Naik Bang Indra. Ya buat teman-teman di gaspol terus tab layarnya ya. Kita sambil nunggu Oten yang mau bertanya tentang Islam, mau bertanya tentang agamanya sendiri. Kita persilahkan, kita kasih ruang, kita kasih karpet merah buat mereka ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu, saya nggak ngurus. Biarin aja dia. Bentar lagi juga nangis. Aduh, rokok tinggal 2 batang. Cukuplah sampai
bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indra, sehat Bang Indra? Alhamdulillah. Mau asar nih, lanjut aja. Iya. Siap. Di sini juga mau asar, Gurunda lagi asar mungkin. Kalau di sini Oh. masih lama, sejam lagi. Oh ya, samaan soalnya. Ya, Saya standby monitor ya. siap. Siap. Ya, mau sholat. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo buat teman-teman hotel, cuma bertanya aja loh kalian. Masih kebingungan, masih ketakutan. Apalagi diskusi, waduh bisa bubar di gereja. Kita di sini hanya mengedukasi buat teman-teman aja. Kalian mau ngeyel naik ke atas gitu kan, mau marah-marah nggak apa-apa, silahkan monggo. Saya persilahkan kalian marah-marah. Bidikan kami ini bukan kalian tapi netizen ya. Buktinya banyak yang sadat-sadat karena perdebatan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu laporannya diklik buat absen-absen ya teman-teman ya. Perangkat saya di sana ini pakai perangkat ala kadarnya, di sini nggak apa-apa ya. Besok insya Allah pakai perangkat itu lagi. OT-nya masih diharap kayaknya ya. Dia masih memantau, masih membaca situasi kayaknya ya. Sekiranya udah situasinya udah enak, langsung ditangkap, langsung digantung tuh. Mudah-mudahan aja saya nggak disalibkan ya. Masa saya orang baik disalib ya? Tapi Tuhannya aja orang baik loh, tapi disalib ya tetap ya. Aduh, ngeri juga guys, ngeri lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Sehat selalu buat semuanya ya. Kalau ada nemuin Bang Juma di room lain, itu Bang Juma palsu, langsung aja diblokir ya, langsung diblokir, jangan dipromosikan di sini. Nanti teman-teman di sini penasaran benar gak sih? Nah ini pada kesana, rame juga di sana. Aduh, sama aja dipromosikan di sini kalau disebut-sebut terus, parah juga ini. Mending diblokir aja langsung, udah tutup. Iya kan, kalau dibahas terus di sini ya sama aja dengan mempromosikan. Nanti yang di sini penasaran benar gak sih? Padahal lari ke sana. Oh ternyata iya benar, nonton di sana. Ketipu juga kalian. Secara tidak langsung kalian mempromosikan itu. Iya kan? So, coba pakai logika, pakai akal. Ayo, buat teman-teman Aliteng, ini udah setengah jam saya lab, belum ada yang naik. Biasanya begitu saya lab itu langsung cepat tuh, pada naik oten-oten ya. Kenapa sekarang? Kayaknya saya harus tutup cam kayaknya ya. Takut lihat muka saya ya. Saya emang gak ketipu, mantap. Mungkin saya jarang live sekarang, jadi mereka notifnya jadi kurang. Tapi nggak apa-apa, kita gaspol terus, kita live lagi ya, kita hantam lagi ya. Kemarin agak sibuk dikit guys. Judulnya bikin takut oteng. Iya, nggak apa-apa, biar mereka menjelaskan tentang judul ini ya. Ini sebenarnya judul bagus ini buat mengedukasi kalian semuanya nih. Kalian harus menjelaskan loh tentang judul ini loh.
Kalian kalau tidak menjelaskan tentang judul ini, habis loh. Habis, pasti banyak mualaf. Saya jamin pasti banyak mualaf. Beneran loh, serius. Ayo makanya kalian jelasin nih tentang judul yang di atas ini nih. Ayo Pak Pendeta silakan naik, Pak Penginjil silakan naik, jangan nongkrong di bawah terus. Ngapain nongkrong di bawah, mending di atas. Seperti biasa kita ngobrol-ngobrol ya. Jangan takut dengan judul ya. Justru kalian di sini harus menjelaskan tentang judul ini, benar nggak sih? Yang menjadi eksekutor itu dia pahlawan atau bukan gitu kan? Nah, ini harus dijelaskan sama kalian. Kalau nggak dijelaskan sama kalian ya bisa banyak yang mualaf. Ayo biar seru teman-teman. Jangan lupa digaspol terus tab-tab layarnya ya. Di posting ulang, di share-share ya. Biar kuat komalnya. Yang belum ngeklik love orange-nya silahkan diklik love orange-nya buat absen-absen ya. Biar komalnya hidup. Ya, buat teman-teman yang ada di YouTube Zulkifli M. Abbas Official, Masya Allah syukron ya, sudah selalu mendukung channel Gurunda Juma kita. Yang di TikTok juga yang belum subscribe YouTube-nya Gurunda Juma, Zulkifli M. Abbas Official, silahkan di subscribe ya. Silahkan, Zulkifli M. Abbas Official, sama Panglima Apologet Islam. Itu YouTube saya itu. Ayo ya, bantu di subscribe. Yuk, buat teman-teman Aliteng naik sini. Ini keren loh judulnya loh. Kalian harus menjelaskan ya judul ini. Kalau nggak dijelaskan sama kalian, saya jamin banyak yang mualaf, banyak yang syahadat. Banyak. Besok aja saya mau syahadatkan orang nih kalau jadi nih. Nanti saya live di sini, nanti Gurunda yang syahadatkannya di sini ya. Insya Allah kalau jadi besok. Doain aja ya. Soalnya kemarin juga semalam si anaknya ini udah mulai merinding dan mau nangis gitu, kelihatan banget loh. Kalau mau nangis kelihatan banget. Syukran jazakallahu khairan kasiran yang sudah tab-tab layar dan absen-absennya ya, loporen ya. Ntar telepon dulu. Dan kalian jangan macam-macam sama api. Api ini bukan organisasi atau bukan yayasan kaleng-kaleng guys. Bukan. Jangan macam-macam ya. Jangan jengol-jengol api ya. Ntar nangis kalian. Tapi banyak sih yang suka jengol-jengol api yang langsung gitu kan. Kayak si peci merah gitu kan. Dan kawan-kawannya. Ini nggak ada sih ya. Tiada hari tanpa mu'alaf, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk buat teman-teman Aliteng, teman-teman Oten, teman Kristen silahkan naik ya. Kita ngobrol santai aja ya. Kita sharing, kita tanya jawab tentang konsep-konsep ketuhanan ya. Nah ini tim kita lagi di lokasi. Saya nggak bisa ke sana tadi pagi. Tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, gimana?
Kang nggak kesini? Nanti malam. Oke. Gurunda ada banyak yang titip salam dari warganet, dari netizen Gurunda, Bugis juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda monitor. Gol, dijelasin dulu perjalanan Goldian sama Ahidio dari pagi sampai sekarang. Kalau itu panjang, singkatnya ya. Kita kumpul di titik kumpul pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di situ ada RT RW setempat sama teman-teman FBR dan satu polisi. Singkat cerita, kita datang ke tempat Sandi, itu polemik debat selama 2 jam, nggak nemu titik temu. Setelah itu saya masuk, nengahin, singkatnya Sandi ngaku salah dan mau minta maaf. Dengan catatan, apa yang disampaikan Gurunda tidak tertuduh ke Sandi, karena si Sandi kepedean orangnya. Nah setelah saya tunjukkan, oke, fair, lu cowok, lu gentle, lu minta maaf. Akhirnya minta maaf. Tapi tahulah, pertama, model permintaan maaf dia itu, dia ngaku salah, tapi dia kasih klarifikasi, itu nggak fair. Singkatnya, permintaan maaf dia kurang legal. Diteleponlah sama Gurunda, kita video call, terus kita ngobrol, akhirnya secara jelas dia ngaku salah dan tidak akan mengulangi, serta ketika dia mau mengulangi, konsekuensi yang akan dihadapi siap dia terima. Kira-kira itu Sandi sudah bubuk, yuk jangan diserang, kita rangkul bareng-bareng. Pelajaran itu buat teman-teman muslim. Akhirnya dia minta maaf Ya, secara Insya terbuka ya. Allah pernyataan dia secara publik kita publish. Iya. Dengarkan Maafnya dipublish ya. Iya. Nanti mungkin yang berhak mempublish ya, mungkin nanti yang berhak mempublish mungkin nanti Guru dan Juma. Bagi teman-teman yang ingin lihat videonya nanti silahkan Anda pergi ke YouTube Zulkifli M Abbas Official ya. YouTube Zulkifli M Abbas Official. Nah, nanti di share-nya mungkin di YouTube itu. Ini sandinya sandi mana, Gol? Yang jelas, Gol. Siap. Sandi apa? Ini namanya sandi apa? Yang jelas biar netizen pada tahu. Mana? Sandi yang mana, Gol? Sandi Permana ya. Jadi dia itu kronologis kayak gimana sih, Gol, sampai kalian bisa datang ke sana, Gol? Awalnya seperti apa sih? Kalau selama perdebatan di sana polemiknya panas. Dia Enggak. Kesalahan dia itu apa? Dia nginjek atribut api, terus atribut api yang baju-baju itu buat lap ingus. Wah, itu penghinaan menurut saya. Saya sebagai Itu ada orang, logo apinya ya. buktinya ada, kami pegang. Udah jangan diperpanjang, kita tunggu keputusan Gurunda Zuma dan insya Allah rencana akan publik. Nah kebetulan Gurunda Zuma udah monitor. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Sehat subhanallah. Gurunda? Sehat, seperti biasa, ngantuk sedikit, tetap ganteng lah pasti. Alhamdulillah. Nah ini Gurunda izin, ada netizen juga yang gabung ngopi dari Bugis, mau ngucapin salam ke Gurunda. Fadol abang, ada Gurunda Zuma. Assalamualaikum. Komandan. Salam, agak tuh. Wih, mantra saya katanya. Iya. Iya, yang saya bilang kemarin tuh, yang mau ketemu beliau. Cocok itu. Adiknya ini, adiknya kan ada Bang Handi di situ kah? Ada, iya. Mana dia? Oke, iya. Bang Handi. Dia nggak mau dari tadi kita tanya. Oh, tahu ji bilang adiknya Kiano, Kapten Ida. Iya, udah tahu. Tahu lah, orang Buaya nelpon. Di Buaya nelpon saya tadi. Oh, syukurlah, alhamdulillah. Siap. Barakallahu fiik. Ambil lagi, Bol. Oke, kira-kira info terkininya itu dulu Gurunda. Hamba mau lanjut Sabar dulu. Oh iya, gimana Gurunda? Oke. Silakan di. Bagaimana menurut ini antum kan seorang anak muda nih, seorang mahasiswa, aktivis. Bagaimana sampean melihat ketua pembina API tadi mengambil sikap pada saat si terdakwa itu ini? Gimana lu lihat?
Kau lihat Gurunda saya angkat topi Gurunda langsung tindakan tegas Gurunda Zuma yang mana kami lakukan sebelumnya, dan kami rasa video yang diucapkan Sandi terlalu ada unsur candaan dan kurang tepat. Gurunda langsung ngambil sikap, langsung saya datang ke Sandi video call, dan dengan narasi Gurunda, interogasi Gurunda, dia ngaku udah selesai. Masya Allah. Gurunda, kalau saya boleh ngomong, Iya. dulu ada seorang aktivis di Amerika namanya Martin Luther King. Dia terkenal karena orasinya. Antum replikanya Martin Luther King. Luar biasa. Alhamdulillah, Martin Masya Luther Allah. pencipta Protestan lo ya. Kulihat itu menyek-menyek, kurang ajar juga ini. Langsung saya mau terbang. Ke sana. Langsung video call, pertama ku video call dulu Ustadz Dio kan. Nggak puas saya. Masih kurang ajar juga dia ini, minta maaf kok kayak gitu. Saya telepon beliau ini. Saya mau bicara sama dia video call langsung. Saya mau rekam dia ngomong apa dia. Alhamdulillah ternyata dia tidak melakukan banyak perlawanan, mengaku salah ya. Kita maklumi, kita maafkan, kita terima kemudian permintaan maafnya. Alhamdulillah ya teman-teman. Ini pelajaran. Jadi jangan lihat Bang Sumanya. Lihat siapa di belakang api itu. Jangan karena api ini sabar sampai kalian itu cuman menganggap apa sih api ini. Jangan berlebihan sekali. Anda Muslim, oke. Tapi kami juga umat Islam kan Muslim. Janganlah diperlakukan seenak perut semua kalian. Tidak bagus juga gitu. Akhirnya kena getahnya kan. Kalian ulangi lagi begitu, kena lagi nanti getahnya. Jangan diulang-ulang lagi. Akhirnya tadi dia sudah minta maaf. Oke bang, tidak lagi bang. Kita minta maaf bang. Ini kesalahan saya bang. Tadi udah minta maaf berulang-ulang kali bang. Sekarang minta maaf lagi. Iya, untung saya tidak ke situ. Kalau saya ke situ suruh pelonco. Suruh keliling kompleks. Teriak, aku minta maaf kepada api dan seluruh segenap umat Islam yang kemudian mempercayakan api untuk melakukan pembelaan terhadap Islam dari ronrongan orang-orang para penghujat. Nah, untung saja saya tidak ke situ. Kalau saya sampai ada di sana tadi, ku pelonco, betulan. Pelonco suruh pakai sarung, habis itu pakai baju daster, lalu baju dasternya diikat di atas pusat, baru dia pakai sepatu futsal, lari keliling bawa panci. Masih mau aku datang besok? Untung saya nggak ada. Bawa panci ya Gurunda. Teman-teman, bagi teman-teman yang ingin lihat videonya, bentar Gor. Videonya nanti di-up di channel Juru KPM Babas Official teman-teman, sama di PT Gurunda Juma. Bukan Kang, bukan. Cukup cukup di akun ini. Akun resmi API aja. Oh, di akun resmi API ya. Iya, akun Oke, resmi. siap Gurunda. Insya Allah hamba sama Bang Jip handle. Posting ulang semua, jangan lupa ya. Itu bentuk terapi dan tindakan kita selaku API. Kita tidak main-main. Tapi masih ada ini loh, masih ada kabar gembira yang jauh lebih dahsyat loh dari itu. Tapi nanti aja. Apa itu Gurunda? Udah bocor Gurunda, udah pada tahu. Masa sih? Info dari mana? Tunggu. Apa itu? Bentar Kang. Apa itu Gurunda? Netizen tahu dari mana? Kabarnya. Entah, tadi ada yang komen katanya si itu lagi ada di Polda Sumut. Tadi yang komen di sini kata saya kok bocor gitu kan. Saya aja nggak tahu. Ya udahlah, diamin aja dulu. Siap. Nanti kita. Oke. Lanjut teman-teman. Oke, siap. Jazakallahu khairan Gurunda. Doain terus perjuangan kami wabil khusus yang di Jakarta, karena Gurunda lagi jauh, dan tentu kita bulan depan ketemu lagi, bersua lagi, berjuang bersama secara sama-sama. Walaupun sekarang juga lagi. Terima kasih. Saya izin meninggalkan dulu. Lagi banyak teman Gurunda.
semuanya Baik. titip salam. Baik, baik, baik. Siap. Akang. Siap. Ahidionya mana? Gol. Oh iya, Ahideo. Maskernya mana Ahideo? Iya, bentar. Beliau lagi masang perangkat. Waduh, ketinggalan di bawah. Masa? Oke. Ini nih, yang debat sengit sama Ustadz Dio tadi. Fadol, Tat. Monggo. Mana, Bang? Luar biasa memang. Waalaikumsalam. Dari nelpon. Langsung terjeda itu. Goldian, ada yang nelpon itu Goldian, terjeda. Kaget sih tadi, dia kaget loh kok bisa ya. Kupikir cuman pasukan pagar betisnya Bang Zuma yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Ternyata Bang Zuma mau video call sama aku juga. Waalaikumsalam ya dek, ya dek. Lanjut. Lanjut. Ini jaringanmu ini Bang Goldian. Jaringannya kayaknya. Udah bagus itu, udah bagus. Bagus ya? Sapu. Papua. Aku ada suara nggak? Enggak, aku Jawa Timur. Ada. Bagus. Oh, ada perjanjiannya dia. Ya. Mantap. Gimana kan dah? Mantap gitu. Anggotanya sudah pulang. Udah. Oh, syukurlah. Semua dari perangkat pemerintahan, dari RT RW, kepolisian, teman-teman ormas pun ketika melihat video itu mereka semua sepakat itu sikap yang tidak benar. Songong. Oh iya, Cuman memang si Sandi ini memang ya petantang petenteng juga gitu. Nah, pada intinya ujung-ujungnya dia mau juga minta maaf. Alibinya karena Bang Zuma mengatakan dia begini dan begitu. Aku tanya dia, ada nggak Bang Zuma sebut namamu? Dia bilang enggak. Ya udah jelas, selesai kan? Kalau Bang Zuma nggak sebut namamu, kenapa? Saya merasa itu perasaanmu, kan begitu. Yang jelas dia mau minta maaf kalau dia tahu Bang Zuma mau ngakui itu dia nyindir dia gitu kan. Terus aku bilang, buktinya mana? Nggak ada bukti. Dan dia sudah akui Bang Zuma nggak sebut nama. Sampai terakhir ketika Bang Zuma sudah menyebutkan di fight itu, ternyata bukan dia yang dimaksud. Nah, baru intinya dia pengennya begini. Dia pengennya kita minta maaf, nanti dia minta maaf juga gitu. Aku bilang lucu kau bilang, goblok kau bilang. Kau yang salah jelas-jelas salah. Kau suruh pula kami yang minta maaf kan dongok kan? Dia jelas-jelas salah. Dia pula suruh kita minta maaf. Apa nggak tolol orang kayak gitu? Goblok kan? Gue bilang kok goblok memang. Marah dia bilang goblok. Aku bilang kau aja dari tadi kau dari awal kita datang kau duduk angkat kaki gaya preman gitu sopan kau gitu. Kalau kau udah sopan aja. Kalau mau sopan kita sopan. Kalau mau kurang ajar kita juga bisa kurang ajar. Akhirnya mereda juga. Yang intinya ya, setelah tahu itu Bang Zuma nggak maksudkan dia, baru dia mau minta maaf. Ternyata setelah kita video callan, si Sandi cerita ada tendensi sama Stadio, makanya lama. Pas saya masuk, selesailah sudah dia ngaku dan mau minta maaf. Dia benci banget sama Tadio sama Blender. Ya Allah Ustadz. Enggak, dia bilang gini Kanda. Ini ya kalau mau lanjut ya udah lanjut aja kata dia. Biar orang tahu ini sesama muslim API ternyata begini. Aku bilang, kau otakmu di mana otakmu? Kalau kau mikir kita sesama muslim nggak boleh seperti ini, harusnya dari awal kau jangan begitu, jangan kau injak itu yayasan Islam. Mana kau langsung macet otaknya, macet.
Bawa pula Islam sama Islam. Coba kalau dia mikir dari awal ya kan. Kalau memang Islam sama Islam, ada rekamannya bang, ada rekamannya lengkap. Kalau memang dia mikir dari awal Islam sama Islam, nggak mungkin dia injak logo yayasan Islam, ya, walaupun itu di kaos, walaupun itu kaosnya dia, apalagi dipublikasikan, ya kan, konotasinya pasti jelek. Memang petantang petenteng. Dia bilang enggak, saya enggak petantang petenteng. Buktinya apa? Buktinya dalam videomu di sini, di videomu. Itu netizenmu semua sorakin kau mantap, kau begini, kau begitu, iya kan? Dia nggak bisa jawab dia. Dan lucunya dia bilang apa Ganda? Apa dia bilang? Itu di akun saya yang mana kata dia? Coba lihat foto profilnya. Goblok. Tanya lagi, jelas-jelas ini mukanya dia pelakunya. Dia bilang masih tanya ini profil yang mana katanya. Akun saya banyak. Kan dongok kan? Jelas-jelas dia pelakunya. Masih beralih. Itulah orang munafik ya, itu jadinya. Dapat batunya kan, malu sendiri. Yang paling aku geram gini Kanda. Dia bilang gini, kalau memang mau jadi udah, jujur saya nggak takut kata dia. Dengan petantang begini dia, saya nggak takut. Saya nggak ada takutnya. Aku bilang sama dia, jangan kau ngomong kayak gitu. Jangan kau ngomong kayak gitu. Bukan cuma kau yang nggak takut, aku pun nggak takut sama kau. Kau siapa? Kata dia. Ya aku Dio Pratama. Emang apa kau? Ya udah kenapa? Mau apa? Aku bilang jangan kau ngomong kayak gitu. Kau nantang kau petantang petenteng kau. Nggak takut katanya. Macam betul pula dia yang salah. Dia ngomong saya nggak takut kata dia. Bukan masalah takut nggak takutnya, masalah itu perbuatanmu salah bos. Kalau kau punya masalah pribadi sama Blender, sama Yusuf APII, sama Dora, sama Bang Zuma, kau selesaikan. Jangan kau injak logo yayasan itu, yayasan kita resmi. Kan begitu? Masya Allah. Muter-muter itu aja, muter-muter kayak Oten. Asli kan kayak Oten. Nanti kita lihat ininya. Nanti dikirim ke kita. Muter-muter kayak Oten. Atau diputerin aja, gimana sebentar? Ahi Indra, Sukron ya coba Kasiron. Ada nggak videonya? Itu videonya untuk Gurunda Zuma aja, nanti dipotong-potong, bisa kena. Nanti di framing. Lo Golden kok jadi studio ini saya? Fotonya aja. Tadi lagi bertugas sama Tadio. Foto lagi ngumpul sama di sana aja, fotonya doang, jangan video. Fotonya ada di HP Studio pun ada. Ya, spill fotonya aja biar netizen tahu Bang Dio sama Nggak Bang apa-apa, Goldian. foto itu nggak usah. Izin Gurunda. Siap. Sadio. Yuk. Ustaz. Ya dok. Tadi pas waktu dia minta maaf sambil ngerokok gitu, apa nggak ada yang ngingetin dari kita tadi pas waktu video belum berakhir? Aku bilang gini dok, turunkan kakimu, yang benar kau duduknya, jangan kau kayak preman kau dudukmu, aku bilang gitu kan. Wah ini kan memang begini, jangan kayak gitu kau, turunkan kakimu, perbaiki cara dudukmu, aku bilang gitu. Itu kakiku udah mau gini tuh. Udah akhirnya suruh berdiri. Iya. Suruh berdiri. Terus sambil ngerokok itu gimana itu? Iya. Kok bisa-bisanya kepikiran gitu? Iya, aku udah Untuk hibur diri, untuk menenangkan diri, itu sedikit lagi pingsan. Udah panik. Panik. Tapi ya luar biasa loh Sadio ini loh. Sadio sempat mengatakan begini teman-teman di bawah. Perlu antum ketahui. Sadio mengatakan begini di grup itu. Andai saya berangkat sendiri dan gak ada yang ikut, saya berangkat sendiri. Begitu Sadio loh. Iya. Luar biasa loh. Belum tahu dia anak Makassar ya, Bugis Makassar, belum tahu dia ya. Belum tahu. Saya aja tadi sudah mau terbang sana lewat email, sayangnya gangguan cuaca. Lewat email. Enggak, aku geramnya gini kan dah. Dia selalu beralibi gara-gara ucapan Bang Zuma. Saya minta buktinya mana? Iya, sebentar. 2 kali dia naik.
ke atas. Itu maksud kok macet? itu Bang Ini yang macet saya tahu. Zuma sindir saya katanya. Ngelek Ustaz. Oh, antum ngelek Ustaz. Ngelek. Nggak ada macet, asli macet. Ngelek Ustaz. Macet udah ujung-ujungnya. Ngelek ya, cek. Lanjut aja nanti. Masih ngelek ya? Enggak ini ngelek HP-nya Goldian, coba ganti dulu, Dek. HP-nya ganti iPhone, Dek. Iya, gantiin. Enggak, ini sinyalnya jelek. M3 1 bar, wifi-nya juga parah. Oh, ada berita. Ternyata Nanti lab ini aja diputarkan. disambung. Ternyata Bang Ardi, lab ini diputarkan di komalnya si Sandi katanya. Oke. Lab ini. Enggak apa-apa. Asal dia enggak anu izin aja. Akang Gurunda, Pak Jenderal Indra, Dr. Ardiansyah, Iya. Dinda Alfi, Bang Boy, izin dulu baterai habis dan sinyalnya parah. Insya Allah dokumentasi lengkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bilahi haq warahmatullahi fastabiqul khairat. Kita di live kan, Gurunda? Sama si Sandi. Assalamualaikum. Iya, kena relay ini ROM-nya. Waalaikumsalam. Iya, maksudnya kita di live kan ini. Iya, di relay. Jadi live kita tuh ditampilkan di live dia. Loh, bagus. Bagus, berarti kesimpulannya dia perhatian sama kita gitu loh. Dia tuh sebenarnya cinta sama kita. Tapi rasa cinta dia itu mengaplikasikannya keliru. Dia seneng sama kita sebenarnya. Mau tahu nggak, Dinda Alfi? Lanjut. Nggak, Gurunda dulu lah. Gurunda. Kok di mute? Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Dedi. Ini Bang Boy ini Muslim apa Kristen, Bang Boy? Bang Boy. Wah, kok nggak ada suara? Minta naik nggak ada suara, Bang Boy. Mohon kurangi candaan lo. Ini nggak bercanda, woi. Bagaimana sih? Ini gimana sih nama ini? Mohon kurangi candaan. Loh, saya nggak bercanda, saya serius loh. Kok dibilang bercanda? Ada yang komen juga kurangin efeknya. Dari tadi nggak pakai efek loh kita. Ngadi-ngadi ya. Tapi udah clear ya, dia udah minta maaf. Dan ada bukti videonya, teman-teman. Itu kan. Tapi sumber utamanya ya Goldian sama Ustadz Dio tadi yang menginformasikan. Jadi ya semoga lah ini jadi pelajaran penting buat Sandi Permana. Ya, karena memang kebencian terhadap sesama muslim tuh nggak bagus juga ya kan, nggak bagus juga. Dan kita juga nggak mau kaku-kakuan kok. Kalau kaku-kakuan, manusia kaku-kakuan gitu kan, besi itu juga kaku, beton itu juga kaku. Jadi nggak usah lah kita kaku-kakuan gitu. Ya udahlah, salah minta maaf, ya udah kita maafin. Kalau bisa ya jalinlah silaturahim, jalinlah. Ya, Sandi kan dengar ini, kan dengar suara saya. Sandi kan juga pernah DM saya lewat Telegram dengan perkataan yang baik, kan begitu kan? Ya udahlah, kita baik-baikan aja lah, nggak usah kita saling benci. Toh lawan kita tuh bukan sesama Islam, gitu loh Sandi, bukan sesama Islam Sandi. Iya, kalau terpecah gini kan juga nggak enak juga ya kan? Nggak enak, serius nggak enak. Gitu.
Ya, dengar Sandi kan? Oh ya, dengar. Siap. Gitu teman-teman. Ya, semoga dijadikan ibroh ya bagi Sandi. Dan semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tobat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sapi. Apaan? Disuruh ikut nggak berani. Muslim sama muslim ya. Kalau Lah misalnya iya. terhitung aja. Berangkat ya. Berangkat anjir pasti. Iya. Mau ketemu papa di sorga gitu. Kau ngehujat Islam, Iya. udah kangen papa di sorga kan gitu. Muslim sama muslim. Jatuhnya. Iya, dunia makanya loh, itu. Tapi gini Aki Kores, semoga ini dijadikan bahan pertimbangan berpikir bagi si Sandi ya kan, supaya nggak terjadi hal yang demikian lagi. Kenapa? Karena toh kita juga apa namanya ya kan, mendirikan apologet Islam Indonesia ini kan bukan untuk menyerang sesama Islam, untuk membela agama Islam malahan, betul nggak Aki Kores? Yo X. Ini apa kita kalau gua diri lihat sekarang. Ya, duluan. Ntar gua ada yang Enggak, ada yang panjang dan ini bakal ngetop logika orang-orang. Ya, ini gini, kita sedang dirilis si Sandi, Aki Kores. Jadi kita sedang didengarkan si Sandi sekarang. Aku udah pesan gitu? sama si Sandi barusan begitu. Iya, makanya itu bikin bahasa yang sekiranya supaya si Sandi tidak membenci siapapun juga di antara Islam, siapapun juga. Gitulah ya kan. Aku izin dulu ya Aki Kores ya. Tafadhol Aki. Iya. Gue kan beberapa kali lihat live Sandi, maksudnya tuh bahas apinya tuh bagian mana gitu. Terus gue lihat di roomnya itu rame bre, dia nggak sendiri dia tuh jadi ada orang-orang di pinggirnya. Sandi open cam dia nggak yang 8 lah ya, itu nggak off cam. Terus gue lihat gitu loh, ini anak Sandi Permana, dia begini ini karena di kompor-komporin sama yang 8 yang nggak ngeliatin muka ini bre. Gua tuh mikirnya gini anjing. Ini Sandi dikomporin sama ini 8 Kurawa ini gitu. Macem maju aja ini yang 8. Macem maju aja ke depan ini orang 8. Kayak gitu loh. Ujung-ujungnya apa? Sandi kejadian kayak gini, apa yang dilakuin? Diketawain sama mereka. Lo kalau misalnya open cam jangan goblok kalau open cam kan. Ujung-ujungnya dikatain Sandinya. Lah, bukannya kemarin ini 8 orang pro nih. Dengan apa yang dilakukan Sandi. Sekarang Sandi kejadian kayak begini, ini 8 ngetawain dia. Kan diinjek-injek jatuhnya. Anjing gue bilang. Makanya kawan-kawan ya, lu kalau nyari tongkrongan, cari yang konstruktif, cari yang suportif gitu. Bukan apa ya? Bukan orang-orang yang toksik, ada masalah dengan keluarganya dan juga ekonominya, sehingga ketika melihat orang lain dijatuhin ke jurang sama dia bahagia gitu. Lihat lu ini kalau lagi relay, lu lihat deh, kalian yang di sini lihat ke sono deh. Lihat kelakuan 8 yang off cam. Ngapain mereka? Ngomporin Sandi, bre. Tapi mereka nggak berani maju. Anjing gue bilang. Lucu banget. Kalau api ya, 1 open cam Gurunda, 8 off cam. Sekali disenggol, yang off cam maju. Tadi kan. Lihat mereka. Ngapain mereka? Makanya itulah kenapa api itu berbeda dengan grup WhatsApp yang benci api gitu. Kita berdasarkan hukum dan kita berani karena landasan kita basisnya benar, agama dan hukum gitu. Mereka basisnya apa? Ekonomi dan nyeng-cengin orang kan gitu. Jadi buat Sandi gue bilang cari tongkrongannya yang Islami lah, yang nggak nusuk dari belakang kayak gitu. Lu jatuh lu ditinggal bre, gitu. Kemarin padahal ada anak-anak api Jabar dah yang nongkrong sama Sandi nih waktu gua kesana. Ya nggak? Ada loh anak-anak api Jabar tuh di situ. Ada Aki Johan, yang lainnya gitu. Normal-normal aja ngobrolnya. Malah apa ya? Visioner gitu. Cuma sekalinya dia nongkrong sama yang kayak gitu-gitu, apa tuh anjing tadi akun-akunnya juga akun-akun nggak jelas, akun-akun gentayangan yang takut ditahu rumahnya kan gitu. Ujung-ujungnya orang-orang yang takut ditahu rumahnya ngempanin orang lain supaya bubuk gitu.
Udah bubuk ditinggal, diketawain lagi. Bangsat, buset ya. Pedih banget anjing hidup manusia tuh. Maka dari itu ikhwan, Allah tuh berfirman, kalian berjamaah gitu. Ini fungsinya berjamaah tuh ini gitu. Karena sekalinya kalian berjamaah, maka kalian selamat dari orang-orang yang nusuk-nusuk dari belakang macam Sandi. Sandi itu kalau gue lihat, ikhwan, doi ini korban dikomporin. Korban dikomporin sama orang-orang yang nggak dia kenal, yang Sandi rasa satu visi gitu. Ujung-ujungnya ditusuk dari belakang. Aduh. Bener nggak gue? Bener nggak gue? 100% betul. Betul ya, itulah gua Bidadari, syukur. gue tuh ngeliat musuh Islam, gue liat backgroundnya, gue liat belakangnya, jadi tahu oh gitu ya, oh iya. Sehingga di sini gue simpulkan Sandi ini dia korban, kasihan. Mungkin Julius mau ada sepatah dua patah kata atau mau ngoceh sampai pagi, Jul? Oh, aku lagi nih. Kores bacot, padahal baru bangun tidur. Ini detektif ini siapa? Ini Bang Julius, Bang Jul. Ya. Assalamualaikum semuanya. Salam. Aku minta di komennya Bang Juli yang dinaikin orang lain, kampret. Lah, mau cuman aku nggak di tempat. Halo? Oh gitu. Ya, kalau kita bicara Dia tiap kalau ada mau eksekusi gede Julius ini ya ikhwan ya, pasti dia cabut keluar provinsi dia. Gua nggak paham gua kenapa. Pasti dia gitu dia. Berarti takut gitu ya. Ya, jadi memang bukan polanya tuh dari dulu sama ya. Kalau ada yang jatuh pasti jadi korban penebus nih. Cuman kita yang di Muslim nih belum dapat ya. Dari kemarin aku nungguin Kores ya, supaya kalau Kores babak belur, kita nanti ketawa-ketawa di belakang. Rupanya nggak ada yang mau eksekusi si Kores nih. Iya itu juga gua nggak paham gua tuh. Lu daripada yang kemarin rame-rame laporan itu kan daripada Gurunda, Uktinora, Unigrifah, mending gua. Karena kalau gue tuh berani bawa ramenya, gue berani tuh, gue bawain rame tuh supaya satu Indonesia tahu, gitu kan? Kalian kan pengen viral, gue bikin satu Indonesia tahu, tapi nggak pernah ke gue, itu yang gue bingung. Ya silakan laporkan Kores teman-teman supaya kami bisa ketawa di belakang. Gue akan berikan mahakarya yang indah gitu. Kores, kamu dituntut karena mengatakan Tuhannya penghujat Islam dikawin sama manusia, tanggung jawabkan. Siap komandan. Akan rame bre gitu loh. Kenapa kamu bilang Tuhannya mereka menggauli ibunya sendiri? Nah, begini kapten, kan bisa gitu gua, gitu loh. Si Panjul ini dendam sama Kores ini karena Kores dianggap menghabiskan uangnya si Panjul, gitu kan? Jadi dendam. Dia ketawa. Kesel dia. Dikira pas ke Bali dia bawa montir, bukan bre, lu bawa Pangeran Solo. Yang lucu ini si Akang kok lagi di dalam sumur dia ya. Oke Kang, ngapain kau dalam sumur? Apa ini mic gua mic biasa ini, mic biasa. Lanjutlah, aku lagi nyetir agak ribut di sini. Nih. Terus orangnya datang itu jumlahnya lebih banyak daripada gitu ya. Semua orang juga panik lah. Kalau udah tegang-tegang. Memang mulut-mulut pendusta. Saat ditanya statement yang memakai baju APII terus bercerita tentang dia, mengarah kemana itu cuma, aku bukan ngatain Sandi, aku ngatain Api Sumsel. Sekarang di Komal, wah gimana? Masih di Komal beda ceritanya. Aku kan udah bilang di belakang kamera sama di depan kamera itu beda-beda ceritanya. Ini nggak tahu Munte ini Komal siapa ya teman-teman ya? Nggak ngerti aku. Jadi Munte ini tadi si Sandi Permana naik ke sini Sandi Permana barusan. Nggak tahu aku Munte ini Komal siapa. Di sini ada Lamet Zuma ada Anthony. Nah inilah orang-orang kayak gini maksud gue nih, orang-orang kayak gini ngomporin Sandi jatuh ke orang, mereka diem gitu. Bisa bantu apa mereka? Coba, bisa bantu apa mereka?
Itulah maksudnya gini loh, kalau memang orang-orang yang di sini nih memang perunya ke Sandi dan juga membela Sandi, pertanyaannya kenapa orang-orang ini nggak mau datang bantuin Sandi gitu loh? Kenapa coba? Tadi juga ngaku ya kalau kita didatangin orang banyak kita juga panik lah. Kalau lu bener ngapain panik? Iyalah. Gua satu, terhitung datang 1000, nggak ada paniknya gua. Orang gua bener kok. Antoni ini si Tony bukan sih, Aki Kores? Tony bukan? Tony yang selama ini benci ke kita, Tony doang ya, tahu nggak? Si Tony ini pengecut dia, cuma bisa ngomporin doang, nampakin mukanya aja nggak berani dia, pengecut. Kalau ada masalah dia kabur, orang kayak gini kabur, cuma bacot doang. Pengecut ini orang, cuma bacot doang ini, cuma ngompor-ngomporin doang ini. Kalau Muslim berantem dia seneng tepuk tangan. Nah ini nih kelakuan si Tony ini nih. Kurang ajar emang. Iya. Makanya itu. Jadi mulut Zuma ini Woi, ngapain woi? Woi, malah nyetet. Ngapain woi? Ngapain ini? Pada ngomongin apa woi? Kok di mute? Apalah kalian ini pengecut semua kalian ini. Kalian ini pengecut semua, setan. Di mute. Pengecut dasar botol. Apa kau? Mau apa? Kau mau apa? Mau hatuha kita? Mau hatuha? Ayo. Ayo mau hatuha kita, ayo. Apa? Saya Ardiansa. Kau siapa? Kenapa kau ada unsur pengancaman di sini? Apa? Siapa yang ngancem? Antara Islam dan Kristen yang berbeda. Mana ngancem? Di mana aja ngancem? Yesus sama diam dulu lah mau main-main hukum. Siapa yang ngancem? Yang bilang ngancem siapa? Saya nggak ngancem loh. Mana coba? Ini fitnah. Ini bisa kena juga ini. Ayo. Iya, ayo. fitnahan Zuma ya terhadap Apalah kau lamet-lamet ini apa? Lamet-lamet ini apa? Udah. Udah kita ketemu di Jakarta. Berani nggak? Kita ketemu di Jakarta. Weh, di mute terus dasar. Di mute terus. Cok. Dasar botol. Saya nggak paham. Enggak lah, ngapain ya di mute terus ya? Aku juga nggak mau lah jadi orang bodoh. Di mute terus kok masih di situ. Iya, kalau udah di mute terus ngapain di situ? Mereka tuh pembenci api. Saya nggak ngerti agamanya mereka itu apa. Nggak ngerti teman-teman. Wallahi nggak ngerti. Ada apa gitu loh dengan mereka itu sampai sebegitu bencinya dengan Bang Zuma itu. Kenapa mereka itu loh? Misal menurut mereka Bang Zuma punya salah. Misal menurut mereka, kenapa nggak di DM kek atau lewat belakang kek Bang Zuma? Tadi itu begini-begini Pak. Gitu kan lebih santun misal. Kok dibawa ke ranah publik terus ngomongin Bang Zuma aneh-aneh. Katanya aku juga dibilang intimidasi. Sejak kapan saya intimidasi? Baru juga masuk udah difitnah. Ya emang mereka tuh tukang fitnah. Dan thank you sir. Mereka bayaran oten gitu. Iya. Ya, TikTok laut kenapa? TikTok laut. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini akunnya Bang Zuma asli ini? Iya. Asli. Oh, syukur lah. Nyimak aja Bang, nyimak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, itu di sebelah ada akun namanya Bang Zuma 16 yang lagi PK sama Elia Miron. Itu betul akunnya Bang Zuma, Bang? Bukan, enggak. Bukan ya? Bukan, Bang. Oh. Enggak. Karena mustahil Elia Miron itu mau.
Mustahil Elia Miron mau. Ya cuma foto doang sih. Iya, itu rekaman record-recordnya aja ngomong Bang Zuma kan pas waktu debat sama Elia Miron itu mungkin, iya kan? Iya betul. Iya, itu Bang Zuma pernah debat sama Elia Miron memang dulu. Mas sekarang udah gak berani. Oh. Oke Bang, izin Bang, cuma nanya itu. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuk buat teman-teman Ali Tank naik sini. Butet, naik Butet. Butet. Udah lama kita nggak ngobrol ya Butet. Ada Butet di bawah Bang Ati. Iya. Ya, saya tuh gak habis pikir gitu loh. Kenapa kok bisa-bisanya muncul komunitas? Aku nyebutnya apa ya? Komunitas itu sekelompok orang yang notabene dia memuji Bang Zuma. Saya nggak ngerti apakah mereka Kristen atau Islam. Saya nggak ngerti gitu loh. Kalau misal mereka Kristen masuk akal. Mereka membenci Bang Zuma karena apa? Karena mungkin menurut mereka Bang Zuma ini ancaman untuk akidah mereka, keimanan mereka. Kan begitu? Bisa jadi. Tapi kalau mereka Islam, ini yang jadi masalah. Kok bisa-bisanya orang Islam membenci saudaranya sendiri gara-gara debat lintas agama? Kok bisa? Itu jalur pikirannya lewat mana lah itu? Gak paham saya. Iri hati itu Bang Ati. Mereka iri. Itulah. Kalau sudah iri hati ya dengki, iri hati hasad, wis gak ada obat selain mati itu mungkin. Gak ada obat itu. Bang Indra, syukuran. Tapi gini Pak Adi, kalau ada orang Muslim yang bercampur dengan orang-orang kafir, terus menjelek-jelekan orang Muslimnya sendiri, saya jamin itu orang munafik. Lebih-lebih dari orang kafir itu. Itulah. Mereka supaya mereka dianggap wow sama orang kafir, mereka menjelekkan saudara Islam, saudara Muslimnya sendiri. Ini konsep mikir dari mana gitu loh. Saya tuh pernah bodoh, Kang Satria. Saya ini pernah jadi orang bodoh, tapi nggak sebodoh mereka gitu loh. Kok bisa gitu loh? Kalau mereka bukan bodoh sih Pak Adi, lebih ke apa ya? Dungu, lebih ke dungu mereka. Apapun lah sebutannya lah. Ya kayak si Logi Cerot itu kan. Kok bisa lah membenci Bang Zuma? Kalau orang nggak suka denger narasi Bang Zuma misal, ya udah skip aja, nggak usah keluar-keluar, ya kan? Skip aja, dah selesai. Misal nggak suka dengan narasi Bang Zuma, tapi kalau sampai syukran Pak Indra, kalau ketidaksukaannya dengan Bang Zuma terus kemudian diimplementasikan ke dalam sebuah perdiskusian berkelompok dalam sebuah komal dan di-share kemana-mana online juga, ini apa maksudnya ini? Konsep berpikir dari mana? Ingin tenar? Ya bisa jadi ya. Nyatut nama Bang Zuma Kalau biar tenar ingin ya kan. tenar juga, kalau ingin tenar juga Pak Ade harus disesuaikan dengan keilmuannya dong. Harus sesuai dengan ilmunya. Kalau gurunda kan tenar juga wajar. Emang benar-benar keilmuan. Iya karena ilmunya ada. Iya, kalau ini kan ilmunya mumpuni. cuma pansos. Itulah. Tapi teman-teman, saya nggak perlu sebut nama ya. Tapi memang ada juga yang nggak suka gitu dengan apologet Islam Indonesia dari kalangan Muslim. Saya tahu sendiri itu teman-teman. Saya nggak perlu sebut nama, gitu kan? Nggak perlu saya sebut nama. Kok bisa gitu loh? Orangnya itu, padahal keilmuannya lumayan ya kan soal bahasa-bahasa. Tapi kenapa kok nggak suka sama kita gitu loh? Ada apa dengan dia gitu loh? Ada apa dengan hatinya dia gitu loh? Aduh ya Allah. Enggak, pokoknya saya nggak sebut nama. Saya nggak mau sebut nama teman-teman. Inisialnya aja lah. Inisialnya adalah dia manusia. Ya manusia. Muslim juga.
Tapi nggak suka sama kita, teman-teman. Nggak suka sama kita. Pokoknya kalau ada orang Muslim yang nggak suka sama Bang Zuma dan Api, ya kalian merasa sendirilah. Gitu. Iri hati, dengki, hasad. Itu penyakit-penyakit hati yang naudzubillah min dzalik tuh. Nah, lanjut Kang Satria. Aku mau goreng telur dulu ya, aku lapar. Siap. Ya, buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi, silahkan naik ke atas, silahkan ngobrol santai di atas ya. Jangan ada kebencian, ngobrol aja santai. Kita diskusi santai aja. Butet naik, Butet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lama saya di bawah Kang. Ya. Iya, saya baru lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Adi, Bang Zuma, sama Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, nyimak dulu nih. Ya, gimana kabarnya, Bang Yusuf? Ya, alhamdulillah. Ya, memang ada sedikit musibah gitu. Musibah, nenek sakit, orang tua sakit, tapi nggak apa-apa lah. Udah beres. Nah, ini ada Bogela. Bogela Muslim apa Kristen? Bogela noise-nya kenceng. Gary, waduh si Gary ini belum syahadat Gary. Halo, selamat sore abang-abang semua. Sore Bang Gary. Bang Gary ini baik loh ini. Kalau yang Bang Gary ini baik, host. Baik, tahu saya sering naik ke sini. Baru gimana kabar kawan-kawan? Baik, ikut lomba makan kerupuk. Iya. Bang Ardi, gimana kabarnya Bang Ardi? Gimana Bang Gary? Alhamdulillah Bang Gary sehat. Bang Gary gimana kabarnya? Sehat ya? Ya sehat Bang. Ini Bang Ardi ini smart nih, salah satu yang idola saya. Dia logikanya terstruktur gitu. Ya kalau smart ikuti saya. Asyhadu. Ayo. Enggak, itu masalah apalah Bang. Gini ke Bang, aku akuin Bang ya. Ini sebentar Bos. Saya ini keluarga saya majemuk. Keluarga besar bapak saya banyak Muslim. Jadi saya tahu lah gimana bergaul sama teman-teman Muslim. Ya, pasti keluarga lu apa tadi? Aku agama juga lah. Ger. Keluarga gimana Bos? Keluarga lu apa tadi? Keluarga besar bapakku banyak Muslim juga. Oh, kirain tadi apa? Makmuk apa? Muslim. Ini ada Pak Ustadz nih, Pak Usuk PI ya. Iya, lanjut. Ada abang saya itu Bang Zuma tuh. Mana beliau? Oh, Diskusi Bang Zuma. Saya nyimak dulu. Ini, aduh aku nggak bisa. Bang Ardi itu. Oh, Bang Ardi. Oh, Bang Ardi, aku nanya dikit Bang. Iya Bang. Aku juga mau jawab dikit. Oh, ayo jawab dikit ya. Kita udah pernah bahas tuh Bang ya. Yang masalah apa? Plural of majesty udah selesai ya? Belum. Kalau Abang belum. Kalau saya udah. Oh, jadi di iman Abang ada juga plural of majesty itu? Ada. Oh iya. Gimana? Plural of majesty udah paham belum? Apa tuh plural of majesty? Di penjelasan Abang sih ya masuk akal juga sih, logika juga. Udah Bang jelasin. Karena memang itu digunakan juga Bang. Digunakan juga di dalam bahasa. Kadang kalau kita ngomong sama orang yang berkepentingan, nah orang tersebut biasanya membalas dengan baik, terima kasih kami, begitu kan. Jadi ada gini Bang, yang ada namanya kan yang mewakili Allah itu kan kami itu termasuk plural of majesty nggak itu? Ada dua di situ pengertiannya. Yang pertama kami sebagai Allah sendiri, yang kedua kami Allah melibatkan makhluknya, begitu. Ada dua pengertian. Yang pertama kami di situ sebagai Allah sendiri. Yang kedua kami Allah itu melibatkan makhluknya. Misal begini. Itulah yang nahnu itu Bang ya. Nahnu ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun wa inna lahu lahafidun. Nah, itu kan Quran kan dijaga oleh Allah. Iya. Nah, gimana cara menjaganya Allah? Allah melibatkan makhluknya dengan cara apa? Dengan cara memberikan hafalan kepada makhluknya. Betul? Iya. Jadi itu memberikan hafalan kepada itu. Ya, jadi ada dua definisi. Mungkin ada tambahan dari Ustadz
Guru Nazwa atau dari teman-teman yang lain silakan. Udah aku sebentar aja bang, aku lagi di pinggir jalan nih, lagi sama bini jalan-jalan. Ntar lah, kita next aja bang. Gitu. Ya noise, aduh gak enak juga sama teman-teman ya. Siap. Aku juga mau Ya, bikin siap, telur selamat, goreng kawan. ini. Lanjut ya. Oke. Nggak ada Lanjut, pasien lanjut. kah? Pasien ada di rumah sakit jiwa. Tapi gini, kalau aku lihat Bang Yusuf PI ke sini gitu kan, aku sebetulnya bersyukur nih Bang Yusuf. Ini ada sedikit rasa syukur saya, bukan sedikit sih, banyak rasa syukur saya dan juga sedikit apa namanya ya, saran gitu kan, boleh kan ya tapi ya. Silakan. Nah ini syukur saya yang pertama, alhamdulillah kita didatengin oleh Ustadz Kondang yang pertama. Yang kedua, saran saya adalah ya ayo mari kita berjamaah. Bolehlah kita itu apa namanya apa kalau buka komal tuh apa sih namanya itu, single factor gitu. Aku juga sering juga single factor, tapi juga sesekali mungkin kalau ada waktu longgar mungkin Bang Ngumpul Yusuf gitu. bisa ngumpul supaya apa? Misal, tapi nggak kepingin juga ya kan. Misal suatu saat terkena problem apa gitu kan. Jadi nggak jadi orang itu merasa oh ya ini yang sering-sering sama kita kok, gitu loh maksud saya. Silaturahim lah ke komal-komal. Yang lainnya misal Insya Allah Bang komalnya Ardi. gitu. Kalaunya saya itu gini Bang Ardi, kalaunya kegiatan di offline kan juga banyak gitu, banyak urusan juga. Bisanya ba'da isya gitu, setiap live streaming itu. Nah, Iya. kalaunya ada waktu senggang kayak gini kan, kalau saya buka live sendiri ya nggak mungkin untuk menampung teman-teman. Paling saya yang jalan gitu ke Akang Kian Santang atau ke mana gitu. Ya kalau soal waktu itu kan semuanya kan tergantung abang sendiri ya kan. Cuman ini kan cuman sekedar apa ya obrolan silaturahim sesama muslim lah. Itu hanya ada sedikit saran dari saya. Gitu aja sih. Aku mau bikin telur dulu ya. Iya. Lanjut Bang. Iya Bang, masalahnya gini, kan saya yang kagak apa ya, yang kagak mau tahu urusan orang aja kena gibah gitu loh. Makanya saya agak rada-rada malas naik ke komal-komal teman-teman gitu untuk menghindari gibah. Gitu. Ya, betul. Ini saya sapa dulu izin. Mu'alaf. Selamat sore Mu'alaf. Mu'alaf dari ODGJ dosa. Apa ini? Kok namanya kayak gitu Bang? Yang baik dong Bang namanya Bang. Saya turunin aja ya. Moderator, turunin aja moderator. Yang mana nih? Mu'alaf ini ya? Mu'alaf. Oke. Apa ini? Namanya kok kayak gini? Apa aku turunin. Tapi gini, ada yang di bawah Bang Jun Al-Mahdi. Biar aja Ustadz Yusuf apa adanya, jangan dipaksain. Siapa yang maksa? Woi, emang saya maksa? Kok bisa-bisanya kalian ini berpikiran gitu loh. Saya hanya memberikan masukan, bukan maksa. Ya salam. Iya. Emang Rasulullah juga menganjurkan untuk kita bersilaturahmi sesama muslim. Iya, silaturahim itu ada di An-Nisa ayat 1 itu. Berjamaah juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak maksa ya, sekali lagi teman-teman ya. Yang di bawah saya minta tolong, kalau naik ke komal-komal seperti ini, usahakan telinganya 2, jangan 1, biar kedengeran kalau ada yang ngomong. Lanjut. Miss, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nur Al-F, ada yang mau disampaikan Bang? Ya, ini salah ikut menyimak. Siap kalau ikut nyimak. Baik, buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Teman-teman Aliteng yang baik hati dan tidak pernah ngomong kasar, tidak pernah membenci Islam, silahkan naik ke atas ya. Kita diskusi yuk. Ya banyak emang yang suka ngadu domba, biarin aja. Pakai nama-nama muslim untuk ngadu domba itu udah biasa kalau di medsos. Kelakuan mereka kayak gitu. Kalau saya udah paham. Kalau di muslim itu silaturahminya Masya Allah.
sampai ngadain acara-acara gitu kan. Iya itu Kang, masalahnya yang kayak gitu. Ibaratnya kan saya nggak pernah ngumpul ya, ada aja fitnahnya. Sedang bermasalah katanya. Masya Allah ada aja. Ada. Sebelumnya ini saya juga minta maaf sama Bang Ardi itu. Kemarin saya nggak ini naikin Bang Ardi waktu ada edis itu Bang. Framingnya jadi banget itu ketika ada Ustadz Wafi itu. Ya kalau itu sih udah berlalu ya kan, aku sih nggak ada masalah sih, Bang. Santai aja sih. Piro? Lah iya 7.000 sih kudu ya. Seberapa ta iki Ndok? Oh ya wis. Tuh di bawah tuh organisasi API terlalu egois sama Ustadz Yusuf VI karena perkara cuan. Yang kau lihat sekarang ini dari API kuculuk. Woi, ini krum API nih. Kau ngapain di sini? Botol kali lu kadang ini lu. Iya teman-teman ya jangan salah paham, kita nggak punya masalah dengan teman-teman API. Ini abang-abang saya dari dulu, Bang Ardi, Bang Zuma, Bang Kian Santang, Bang Kores ini, Bang Indra, rumah API ini, malah saya dukung mereka. Kalau saya tahu perjuangan dari nol sampai semacam kayak gini, saya udah paham, udah tahu. Makanya mereka, kalian yang tidak tahu apa-apa, udah mending diam aja. Kita itu dari zaman di StreamYard, di Zoom sampai ke sini, bahu membahu, bareng-bareng semuanya. Yang tidak tahu perjalanan kita, mending skip aja, jangan ikut campur. Saya milad API datangkah? Ya, saya datang. Insya Allah ya, jika ada rezeki dari umur ya sehat badan, insya Allah datang gitu. Kalau masalah kegantengan, kegantengan kalah saya sama hostnya. Jauh, nggak ada apa-apanya, nggak ada. Bang Zuma sama Bang Kores kemana ini? Jadi berhala dari tadi loh. Ada. Gurunda mungkin lagi sholat mungkinnya, atau lagi ngobrol. Bang Kores, Oh, Kores lagi di grup. Saya orang Banjar ya, betul. Saya orang Banjar. Ustadz Yusuf ikut acara API, ikut. Iya, saya diundang Bang Zuma sama Ustadz Wafi. Makanya saya datang. Ya, Suwarni, Bunda Suwarni, selamat sore. Bunda Suwarni. Waduh. Jangan mau diadu domba, iya kita tahu. Gak ngerti saya Kang. Tiba-tiba ada katanya saya bermasalah dengan Bang Zuma. Langsung ketawa saya sama Bang Zuma di WA. Orang dari dulu nggak pernah punya masalah loh. Sama Bang Zuma. Dari saya kenal sekenal sampai hari ini nggak pernah punya masalah saya dengan Bang Zuma. Aneh-aneh aja. Naikin yang bening, yang bening itu, Kang, ada yang request itu yang bening. Apa? Ini, aduh, kalau sama yang bening ini matanya langsung tajam ya. Kalau saya nggak lihat, mungkin faktor nggak laku-laku saya. Assalamualaikum. Ya kalau ada Kristen naiklah ya buat diskusi gitu. Bang, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau konsultasi nih Pak Ustadz. Waduh, konsultasi. Saya bukan dokter, Ibu. Komen gitu ya Pak Ustadz ya. Di kan komennya waktu itu kan ada Islam Kristen yang apa itu yang pertama dia pacaran Islam Kristen, akhirnya dia mengikut agama Islam gitu kan. Jadi pas saya komen, di komen lagi sama orang tuh. Saya juga katanya saya mau murtad katanya kan. Nah saya japri dia kan,
akhirnya saya diserang-serang terus gitu dengan ilmunya gitu kan. Saya jujur juga saya punya ilmu tapi dikit, nggak sebanding dengan gurun-gurun Bunda ngapain juga Bunda ngejapri Bun, kalau yang komen-komen kayak gitu bejibun di medsos ini. Gak apa-apa, saya blokir aja atau gimana, atau abang yang diblokir aja Bun, nggak perlu lah kayak gitu diladenin. Bunda harus tahu itu DM saya itu 1000 lebih caci makinya, itu DM saya itu nggak pernah saya gubris. tahu semua ya Ustadz ya. Iya, kalau mau diskusi kan langsung naik aja gitu, nggak perlu DM ya, langsung naik aja ke tempat saya. Kalau saya gitu prinsipnya. Jadi nggak perlu dilayani lewat DM. Pokoknya asal saya buka apa kan TikTok ini dia banyak kali DM-nya tuh berjibun masuknya, yang katanya dari Elia Miron lah, dari Edis lah kan. Saya nggak mau baca, saya kirim juga langsung yang apa kan yang saya tahu tuh. Ya udah ya Bunda, diblokir aja ya Bun ya. Iya, lebih baik diblokir kayak gitu. Oke ya Bun. Oke, jazakallah. Sehat selalu ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz PI kemana nggak live? Kemarin saya lagi di rumah sakit, nenek sama ibu saya masuk rumah sakit. Insya Allah malam ini ba'da Isya bisa live lagi gitu. Ya Bang Apri, ada yang mau disampaikan Bang? Oh ya, apa acaranya Bang? Makan bersama Bang. Makan bersama. Makan bersama. Abang dari mana Bang? Saya dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Oh. Aku dari Bengkulu nih Bang. Ya. Oke, makasih banyak ya Bang. Sehat selalu ya Bang. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang Cake. Selamat sore. Bang Cake. Nih Cake. Aduh. Naik kok nggak bersuara Bang. Ini oten-oten kayaknya takut oten-oten ini. Lihat muka saya. Saya harus open. Nanti milad kan? Hah? Milad datang kan? Milad datang kan? Ini sama pertanyaannya kayak gini. Yesus Tuhan bukan? Sama pertanyaannya kayak gitu. Mulai. Ada. Nih kenapa spesial ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Faisal, kenapa Bang Faisal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kok kenapa di mute ya saya ya? Komen Anda itu tidak mencerminkan seorang muslim Bang. Bukan gitu Bang, kemarin udah jelas-jelas kok saya dengarkan Bang Ardiansa sama Bang Zuma ngomongin Koma Yusuf PI, katanya mentang-mentang banyak kawin di sana makanya jarang gabung. Kapan Bang Juma ngomong kayak gitu Bang? Bang Juma nggak pernah ikut campur ngomong kayak gitu loh Bang. Saya masih ada rekamannya kok Bang. Apa sih? Nggak pernah Bang Juma ngomong kayak gitu. Ngapain harus cemburu-cemburu? Nih Ustadz Yusuf sama Bang Juma ini dari dulu, dari zaman di Zoom, dari zaman di stream ya. Abang mungkin baru nyimak sekarang di TikTok. Baru kan di TikTok kan? Kita itu udah berjuang dari zaman FB Bang. Kita kan sesama muslim gitu loh. Janganlah. Ya, abang pantas nggak sesama muslim ngomong kayak gitu? Ya nggak pantas, saya dengarnya nggak pantas Bang. Abang pantas nggak ngomong sesama muslim kayak gitu abang? Abang kan muslim. Terus abang ngomongin orang muslim seperti ini, abang pantas nggak? Karena yang saya dengarkan itu fakta Bang, bukan. Iya, walaupun itu benar, misalkan itu benar, pantas nggak abang keluar-keluar lagi di medsos? Ya bukan pantas nggak pantas Bang, masalahnya kan. Iya Pak, tadi abang bilang pantas nggak pantas, sekarang abang pantas nggak bilang gitu? Gini aja Bang Faisal, Kang Kian Santang. Gini Bang Faisal, Bang Kian Santang, benar tidak benar itu udah berlalu gitu. Ya, nggak perlu kita nengok ke belakang, lihat ke depan gitu. Bagaimana kita memperjuangkan agama Islam, ngapain kita menelaah ke belakang gitu.
Enggak loh Bang, tadi malam loh. Bersatu lah biar kuat kan gitu. Iya, Kita itu Faisal bersatu. tadi malam loh Ustadz. Gimana? Ini saya datang. Gimana Bang? Ya, Gimana Bang Faisal? malam dengarkan. Enggak, sebentar. Bang Faisal ini kalau boleh tahu apa fungsinya di dalam diskusi lintas agama ini, apa perannya? Ada nggak perannya? Ya saya penonton doang, penyimak. Oh, berarti nggak ada perannya ya? Ustadz Yusuf PI, memang saya pendukung berat Ustadz Yusuf PI. Iya, itu nggak ada masalah, tapi nggak ada perannya kan? Dalam diskusi lintas agama nggak ada kan? Ya tidak ada, tapi kok secara... Oh ya udah, kalau nggak ada nggak apa-apa Bang. Bentar, jangan dulu dikik Pak Ardi. Ini Faisal, lu tahu nggak Yusuf PI sama kita itu seperti apa? Tahu nggak lu? Ya, perkara tahu dengan tidak tahunya, hubungan baik atau tidaknya kan, tapi kok dia ngomong-ngomongkan dari belakang gitu loh Bang. Siapa yang ngomong-ngomongin? Lu jangan egois. Ini orangnya aja nggak keberatan, kenapa lu keberatan? Saya masih ada rekaman. Enggak, aku ngomong apa? Gini aja deh, rekamannya tunjukin dulu, silakan. Saya tunggu. Ya, ini di HP saya yang satu ini. Iya, saya tunggu sekarang. Oke, kita kan diskusi pakai data. Oke, tunjukkan datanya. Nanti kalau ada saya jelasin, kalau nggak ada Anda nipu udah. Bang, wallahi demi Allah ya. Iya, tunjukin dulu. Nanti saya jelaskan. Baik, tunjukin datanya, saya tunggu. Gara-gara Ustadz Yusuf PI. Iya, tunjukin dulu datanya mana. Mana datanya? Gitu loh, kenapa Bang? Datanya mana? Ada Bang, ada. Datanya mana? Ada sama saya nih di HP saya. Iya, silakan. Saya tunggu sekarang. Silakan, saya tunggu. Kenapa sih harus dari tunjukin? gitu loh, Bang? Loh, tunjukin dulu datanya mana? Ada Bang yang di HP saya. Iya, loh. mana? Tunjukin, perdengarkan ke kita. Saya mau tunjukin Bang, ini kan HP saya satu, gimana Loh, sih itu Bang? bukan urusan saya. Anda nggak usah curhat HP-nya satu, HP-nya dua, HP-nya tiga. Itu bukan urusan saya. Mau HP Anda 5 kayak bukan urusan saya, Bang. Oh, berarti benar kan? Berarti benar. Apanya yang benar? Apa yang benar? Berarti Ini benar orang kan kayak apa kafir aja. Siapa yang mendalilkan? Dalam diskusi ada yang namanya actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikan. Mana buktinya? Saya tidak peduli itu Bang, intinya Abang udah. Kok tidak peduli? Kelakuan lu kayak kafir lo. Kelakuannya kayak kafir lo. Tidak Udah lu di bawah aja lo. Udah kafir lo kelakuannya lo. Tidak peduli. Mana buktinya? Kelakuannya. Buktinya tunjukin dulu. Kan gitu. Sesuatu itu harus ditunjukkan dulu buktinya. Ini bang, HP saya satu, bukan urusan saya. HP-mu satu, kayak HP-mu dua, kayak HP-mu tiga, kayak bodoh amat. Lanjut. Iya, ngapain yang kayak gitu dipermasalahin coba? Nggak perlulah yang kayak gitu. Yang lalu udahlah, biar lalu gitu. Enggak, bukan masalah yang lalu biar berlalunya. Ini buktinya ini nih, bener nggak ngomong kayak gitu? Saya jamin 1000% Gurunda nggak mungkin ngomong seperti itu. Ya nggak bakalan lah. Kalau bahkan Bang begini. Kalau Bang Zuna itu, Bang Ardi, Bang Kian Santang, kalau beliau mau bicara sama saya nggak pernah di belakang, langsung ya saya beliau. Bahkan begini Bang Yusuf, barusan sebelum dia naik di Komal ini juga, aku kan udah ngomong sama antum barusan. Bang Yusuf, kalau bisa ya naiklah ke Komal-Komal Muslim. Ini perbincangan secara apa ya kan sesama saudara Muslim aja. Ini kan bukan aib juga ya kan? Ini bukan aib juga kan? Terus Bang Yusuf PI nerima gitu loh. Terus masalahnya di mana? Saya tanya Bang Yusuf, keberatan nggak sih ngomong gitu tadi? Enggak perlu lah dipermasalahkan. Ya, nggak perlu dipermasalahkan, kok dia yang bermasalah itu loh. Kok aneh, wong saran saya ini cuma saran, masukan. Kalau diterima syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Betul, itu masukan yang bagus. Rasulullah aja menganjurkan kita untuk bersilaturahmi. Pokoknya gini, ya teman-teman Muslim semuanya, hindari penyakit hati iri, dengki, ujub, ria, itu membuat Anda jadi buruk gitu di mata manusia dan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlulah ada kebencian, kedengkian gitu. Kalau orang rame, saudara Muslim kita rame komalnya alhamdulillah gitu, dukung. Kalaunya kita belum bisa seperti dia, mari belajar. Kan kayak gitu, belajar untuk jadi seperti dia. Iri menghancur itu godaan setan. Iri untuk mengikuti itu adalah top gitu. Top.
saya acungi jempol kalau dia iri ingin mengikuti jejaknya. Itu bagus. Kalau iri untuk menghancurkan itu ada kedengkian, itu dari godaan setan. Maka dari itu muslim itu bersaudara, bersatulah. Ngapain coba hal-hal yang kalaunya kita bahas menang jadi arang, kalah jadi abu, lebih baik kita tidur gitu loh. Ngapain kita bicarain kan? Ngapain coba? Dah itu aja. Daripada kita menggibah, dosa gibah itu teman-teman, meskipun kalian sujud sampai hancur ya, sampai hancur jidat kalian sujud, kalau tidak minta maaf sama orangnya Allah nggak akan mengampuni. Ya, jadi seperti itu. Jadi udahlah ya, bersatulah gitu. Ngapain? Yang ini, yang ketawa itu bukan muslim sendiri lagi, tapi apa? Orang di luar agama Islam yang menertawakan kita kalau kita berpecah. Kan gitu. Jadi bersatulah sebagaimana Rasulullah dan sahabatnya bersatu memperjuangkan agama Islam. Yang menginginkan kita pecah belah itu muslim bukan kan? Nah gitu. Ya, yang menginginkan berpecah belah kan di zaman Rasulullah ada itu orang-orang munafik tuh. Nah, mantap. Kalau saya punya masalah sama si Bang Yusuf ini, tak WA, tak telepon dong. Aku punya nomor WA-nya. Mau apa? Iya, Bang Ardi biasanya kalaunya ada pembicaraan langsung WA, nggak pernah di live, nggak pernah. Bang Juma juga gitu. Mau apa coba? Enggak, teman-teman di bawah ini mau apa gitu loh. Heran saya ini. Ini pancet aja sih. Ini oten loh ini. Ini oten loh si Karola ini. Si Carol. Ini denom domba ini. Dia denom rumput. Ini anti makan daging ini. Ini anti makan daging ini. Anti makan daging ini. Wih, denom rumput. Buka. Denom rumput. Ya, selamat sore. Ya, sore. Ini yang orang Kristen yang pertama kali mengangkat saya jadi nabi, ini si denom rumput. Siapa? Siapa? Ini si Carol. Barakallah Pak Indra, barakallah. Syukron Bang Indra. Saya diangkat jadi nabi. Carol, udah belajar belum? Udah banyak belajar kan kau dari dulu naik ke tempat Bang Zuma, masa nggak dipelajari apa yang dikatakan Bang Zuma? Di belajar juga. Syukron Bang Indra ya, syukron jazakallah. Dan Nah, sinyalnya lo. Tutup cam lo, biar bagus sinyalnya. Wih. Ya, Bang Jerry, apologet, muslim apa Kristen? Bang Jerry, dibuka mute-nya, apologet. Assalamualaikum Bang, tadi kenapa sih saya di kick Bang? Kenapa sih? Ini nampak sekali loh Ustadz Yusuf PI dia tertekan gara-gara kalian. Oh, ini spesial, namanya diganti lagi banyak kali akunnya Bang. Jangan gitulah. Apologet gatal. Islam Kristen ini. Si Faisal yang tadi yang ngadu. Lu ngobrol sama, kok turun? Banyak kali dia akunnya ya untuk ngadu domba ya. Ya, Bang Jerry, selamat sore. Iya, sore, saudaraku, salam toleransi. Yo, salam toleransi. Muslim apa Kristen, Bang? Kristen saya, Bang. Oh, Kristen, baik. Yang kalau mau diskusi silakan, Bang. Ini temanya ini nih. Eksekutor penyaliban itu pahlawan atau bukan, Bang? Halo, Bang Jerry. Halo. Ya, temanya ini, Bang. Eksekutor penyaliban itu pahlawan atau bukan, Bang?
Ini merujuk kepada siapa ya? Loh, kok merujuk sama siapa? Tentara Romawi itu pasti. Jelas. Antara Yesus sama tentara Romawi, Bang. Oh, jadi bagi kami ya, Yesus itu adalah pahlawan kami. Oke ya, karena dia Abang salah, Bang. Baca menyelamatkan saya. baik-baik, Bang. Bang, baca baik-baik. Eksekutor penyaliban itu pahlawan atau bukan? Yang disalib ini kan Yesus. Eksekutornya kan tentara Romawi. Nah, eksekutornya ini pahlawan atau bukan? Gitu loh, Bang. Udah jelas loh itu. Oh, yang menyalibkannya begitu. Betul. Makanya Abang baca baik-baik, Bang. Ya nggak ngerti eksekutor dia. Iya, eksekutor. Eksekutor itu buat ngitung angka, Bang. Itu namanya eksekutor itu. Makanya kalian kalau bernarasi jelaskan dulu kalian. Abang udah paham belum, Bang? Halo, Bang. Halo. Udah paham belum, Bang? Eksekutor itu beda dengan kalkulator ya. Iya, kalkulator bocor ya. Iya, bocor. Iya. Narasi kalian apa angkat tema ini? Silakan dulu narasikan dulu. Kalian angkat tema tapi nggak menjelaskan, itu namanya konslet berpikir. Jelaskan dulu. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jelaskan dulu narasinya. Gini, Bang. Kan Tuhan Abang itu matinya secara terkutuk di kayu salib. Nah, yang mengutuk dan menyalibnya itu adalah tentara Romawi, Bang. Nah, tentara Romawi ini yang menyalib Yesus, dia pahlawan atau bukan, Bang? Ya jelas bukan. Bukan pahlawan. Nah, udah jelas ya, Bang Ardi, Gurunda, Ustaz Yusuf. Jadi eksekutor penyaliban itu bukan pahlawan katanya. Ya makanya narasikan. Anda mengatakan pahlawan dari mana? Oke, kan ini ada tanda tanya, Bang. Lihat di belakangnya pahlawan atau bukan, ada tanda tanya, Bang. Oke, menurut saya bukan pahlawan. Menurut kalian gimana? Oke, bukan pahlawan. Coba jelaskan kenapa bisa jadi bukan pahlawan, Bang. Iya, karena tujuan Allah menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib. Natur kemanusiaan yang mati. Allah nggak bisa mati, begitu? Oh, begitu. Jadi dia adalah bukan pahlawan. Baik, Gurunda monitor, Gurunda. Ini udah ada jawaban dari Oten tentang tema ini. Ternyata eksekutor penyaliban itu bukan pahlawan, katanya. Aduh. Bahkan mereka yang menyalibkan itu binasa. Yang menyalibkan itu binasa. Iya. Oh, oke. Kalau Bro waktu itu termasuk dalam eksekutor, Bro akan binasa. Oh, iya binasa, begitu. Langsung binasa ya, Bang ya? Masuneriko Anda. Oh, iya. Iya, karena Anda nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Maka akibatnya Anda akan mati terhadap dosanya. Oke, berarti silakan. juga masuk neraka ya, Bang ya? Iya, karena terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Host, gini host. Ini kan ada tamu kita, ada Bang Yusuf. Bang Yusuf siap nggak menghadapi ini orang? Tapi mohon maaf Bang Yusuf, kalau rata-rata IQ kita 120, dia 20. 100 aja sih. Buktikan IQ Ardiansa, jangan banyak mulut kamu Ardiansa. Udah lanjut Bang Yusuf. Mau dengar. Itu Ardiansa itu nggak bisa akademik itu, nggak ada isinya itu. Ya ngomong nggak ada isi. Buktikan dulu kualitasnya, buktikan. Saya datang ke komal kalian, buktikan kualitas kalian. Saya nggak bisa buktikan sama orang bodoh, Bang. Mohon maaf. Ah, itu kan kelihatan kualitasmu. Kamu itu modal congor saja kamu Ardiansa. Iya, habis ini kabur kan? Iya. Enggak kabur saya. Ayo kita secara intelektual. Ayo. Yang kemarin saya tanyakan ke kamu, kau kan menyalahkan ini buku saya ini. Oke, saya ladeni ya. Ya ini kita lihat ya. Bukumu 2006 nggak masuk itu untuk perbandingan intelektual. Santai dulu, santai. Tenang dulu. Nggak bisa Anda pakai abad-abad yang lebih tua.
Tenang dulu. Santai, tenang dulu. Kang Gian Santang bisa dibesarkan? Santai ya. Bisa, Bang. Ya, ganti-gantian ya. Habis ini saya ya. Santai dulu, tanggepin ini ya. Iya. Santai Ya, dulu. silakan. Iya. Ini dari LAI Silakan. bukan? Dari LAI bukan? Ya jelas itu ada tulisannya ya. Iyalah, nggak usah tanya begitu. Saya tanya Sudah sekarang, jelas. LAI. Anda narasi saja dulu. Santai dulu. Enggak. Ya, saya makanya suka- jangan tanya-tanya santai. Bentar. Jangan tanya-tanya saya. Anda bernarasi sudah. Jadi mic-nya jangan terlalu dekat ke pantat, itu bunyinya berisik. Iya, bunyinya napasmu Iya. tuh loh. Jangan terlalu dekat, napasmu kedengaran sampai sini. Anda Gitu. bernarasi saja. Enggak, ini saya tanya kepada Anda. Ini LAI bukan? Itu matamu lihat apa itu? LAI bukan? Emosi dia. Ya udah, LAI. LAI terbentuk Sudah, tahun kamu berapa? bisa jawab kok tanya lagi. LAI. Oke, santai. LAI terbentuk tahun berapa? Silakan. Kau kan mengatakan abad-abad yang lebih tua. Oke, baik. Sekarang saya tanya, LAI terbentuk tahun berapa? Silakan. Anda punya narasi, Anda harus Ya, dengan enggak, saya pembuktian tanya, jelaskan. Saya tanya kepada Nggak Anda, usah LAI tanya tahun saya, berapa? jelaskan narasi Nggak Anda. bisa Saya diskusi, nanti kan? saya. Oh, loh. Ya sekarang Nggak bisa. sekarang pertanyaan saya, LAI terbentuk tahun berapa? Silakan. Anda tanya LI, kamu punya narasi, silakan dulu. Enggak, iya ini Nanti pertanyaan saya. Narasi saya adalah Anda bernarasi LAI. atau bertanya? Ya, narasi saya adalah bertanya. Cara Pertanyaan Anda saya berdiskusi adalah, aja nggak ngerti kamu. Gimana LAI, kamu ini? Anda kan tadi kan menyatakan bahwasanya kalau bisa abad-abad yang paling tua, yang tertua. Nah, pertanyaan saya, apakah di abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima LAI sudah terbentuk? Ayo. Pusing kan? Anda silakan, sudah selesai Ya, Anda bicara, saya jawab. pertanyaan saya, Sudah nggak selesai bisa Anda jawab. bicara, saya jawab ya. Enggak, jawab aja, langsung aja jawab. LAI pada abad pertama, kedua, ketiga apakah sudah terbentuk? Ya belum lah, gimana Belum. kamu ini kurang Belum. literasi, kamu belajar Berarti- baik-baik dulu. Berarti tahun berapa LAI terbentuk? Tahun berapa? Menurut Anda tahun berapa? Loh, enggak, Anda saya yang tanya. punya Ini narasi. saya- beban saya tanya. beban pembuktian di Saya Anda. tanya. Begitu Loh, saya ini ajarin pertanyaan Anda. ini Silakan pertanyaan. bernarasi. Ya, ini Silakan pertanyaan bernarasi saya Anda. Jangan adalah- tanya-tanya. Nanti saya kasih tahu Anda. Santai dulu. Di sini LAI, Anda kan menyalahkan LAI nih, gara-gara ada tahun 2006. Pertanyaan saya, apa dasar Anda untuk menyalahkan 2006 ini? Dasarnya apa? Tunjukkan datanya. Saya mau pakai data. Anda saya besarkan, tunjukkan datanya bahwasanya buku ini salah pada tahun 2006. Silakan, Anda sudah saya besarkan. Silakan narasikan kepada saya. Saya minta bukti ya. Saya nggak butuh congor. Saya minta bukti. Buktikan secara data faktual begini. Bahwasanya LAI penerbitan ini tahun 2006 adalah salah. Mana buktinya? Silakan. Silakan. Saya sambil makan telur ya. Nih. Iya, makan telur banyak-banyak ya, supaya ada santai. isi Buktinya mana? otak Ya, itu. buktinya mana? Ya, buktinya Anda mana? punya argumentasi pembuktian 2006 sudah nggak dipakai itu. Ya, Ah, oke. Berarti begitu. salah. Berarti salah. Berarti salah kan? Aja sama temanya, Bro Aldiansa. Berarti salah kan? Langsung sama Berarti salah kan? temannya. Nah, kalau salah Anda kabur. Duh, saya di sini, Bro. Oh, kirain Tenang kabur. kamu. Sorry. Kamu Iya, iya, makan sudah. telur aja dulu banyak-banyak Ya, sudah. supaya ada Sekarang- isi itu. Iya gini, yang mengatakan tahun 2006 ini salah, santai dulu. Bos. iya, yang iya, mengatakan iya. tahun 2006 ini enggak kamu terima, ini kan kamu bukan saya, betul nggak? Betul nggak? Kamu kan yang ngomong. Nah, sekarang beban pembuktian ada di yang ngeklaim kan Anda. Silahkan Anda ngeklaim ini salah, Jakarta 2006 ini salah, LAI mengeluarkan tahun 2006 salah. Tunjukkan kepada saya bahwasanya LAI mengeluarkan buku ini pada tahun 2006 ini salah. Mana buktinya? Silakan. Saya tunggu. Ya, oke ya. Itu Anda memakai nanti rujukannya itu bahwa nama Allah itu pengaruh dari datanya mana? Islam. Lo Datanya enggak mana? di dalam bukumu itu, makanya Loh, dengar enggak, dulu datanya, saya. Datanya mana? Kamu dengar Data. dulu, diam dulu kamu, diam Ya, dulu. datanya mana? Diam. Iya, Ya, Anda silakan. diam dulu. Anda Oke, bernarasi, saya dengar. Ah, Ya, saya bagaimana pakai data kau ya. ini? Saya pakai data. Anda harus pakai data. Iya, Silakan. kamu diam dulu. Ya, Aduh. silakan. Ardiansa, saya mau ajarin Anda. Anda di dalam ranah akademik nggak memenuhi kriteria kamu. Nggak apa-apa, ya. yang ngomong nggak apa-apa, Kamu, ngomong Anda. kita Lanjut. punya Alkitab abad pertama sudah final. Tak ajarin kamu. Alkitab kami abad pertama sudah final. Ya. Jadi data Anda itu di atas abad kedua itu sudah nggak berlaku. Oke ya.
dengar itu baik-baik. Jadi argumentasi apa yang kamu tunjukkan itu sudah nggak berlaku, ya. Mana data? Bahkan Datanya kamu mana? nanti andalkan kodeks-kodeks, itu kodeks-kodeks itu, ya. Makanya jangan Anda diam dulu. Ya. Bisa diam nggak kamu? Ya, datamu mana? Kamu bisa diam apa atau tidak? Bisa. Silakan. Datamu mana? Iya. Saya kasih tahu Anda berdasarkan data ini, ya. Ya, Itu, datanya mana? Tampilkan data datanya. Alkitab. Tampilkan datanya tampilkan. Silakan. Anda ini sudah nggak bisa diskusi ini Ya, orang. datanya mana? Saya punya data. Loh kan, kabur kan? Tahu sendiri teman-teman ya. Begitulah jari bululu kalau di Komolnya. Saya diturunin. Banyak bacot kau gak Adriansa, nggak mau dengerin. Saya minta data, Bang. Saya minta data. Mana datanya? Ada nggak? Bang Hilwan mau mewakili? Saya menyebutkan di sini, teman-teman, bahwasanya nama Allah. Dia kan mau ngomong, mau jelasin, dengerin. Saya minta data. Iya, Datanya, dia tunjukin data nggak? Dia tunjukin data nggak? Dia kan udah bilang tadi mau tunjukkan semuanya, dengar dulu. Nggak ada datanya. Santai. Saya menunjukkan waktu itu begini. Saya menunjukkan teman-teman. Buku ini, buku dari LAI ini saya tunjukkan ya. Buku dari LAI, santai dulu ya. Buku dari LAI mengikuti jejak Leidecker. Ini diterbitkan tahun 2006 oleh LAI dan dia salahkan. Dia tanya siapa penulisnya yang menerjemahkan ini? A. Hadiwiyata dan TH Van Den N. Oh, itu terakreditasi nggak bukunya? Sebetulnya bukan terakreditasi yang betul ya. Nih, dia punya ISBN. Ya, ISBN ada. Nah, terus kemudian santai, jangan dipotong Bang. Santai ya, jangan dipotong ya. Terus kemudian saya tunjukkan teman-teman di halaman 316 saya tunjukkan dalam berbagai bahasa Nusantara karena pengaruh Islam lazim digunakan kata Arab Allah. Saya tanya, berarti nama Allah yang ada di kitabmu karena pengaruh Islam. Dia mengatakan begini, oh itu datamu salah, itu 2006 itu begitu. Saya tanya kepada dia, apa dasarnya untuk menyalahkan Jakarta LAI mengeluarkan ini tahun 2006, dasarnya apa? Nah, kan begitu kan. Nah, mana datanya bahwasanya LAI mengeluarkan tahun 2006 ini datanya salah. Mana dasarnya? Bang Hilwan bisa jawab? Ceramah kan ini diskusi. Ya, silakan Bang Kelas Kaca mau bantah narasi saya bahwasanya kata Allah itu orang berdosa atau orang suci? Astagfirullahaladzim, kayak gini semua ini ya Allah ya Rob, kenapa Juga sih kayak gini? agama orang lain mencret. Makanya dibilang tadi kamu itu nggak bisa ini. Ya, Bang Hilwan, silakan Bang Hilwan. Bang Hilwan mau menjawab pertanyaan saya ini? Fokus sama temanya. Ya, ini temanya. Dia kan sudah persiapkan tadi. Iya. Temanya adalah saya waktu itu temanya adalah dia menggunakan kata Allah kan begitu kan. Saya mengatakan saya punya dasar LAI menggunakan kata Allah itu karena pengaruh Islam nih. Karena pengaruh Islam. Nah, terus dia salahkan data saya ini disalahkan sama dia. Pertanyaan saya, kalau dia menyalahkan harus ada dasarnya nggak Bang Hilwan? Harus nggak ada dasarnya? Silakan Bang Hilwan. Harus ada dasarnya nggak? Silakan Bang Hilwan, dibuka mute-nya, saya bantu bukain. Silakan. Harus ada dasarnya atau tidak? Harus atau tidak? Saya bukan lawan berdematmu. Saya kurang tahu itu semuanya. Maunya dia tadi. Jadi dikasih kesempatan sama dia. Saya kan kurang ini semua. Saya kurang paham itu. Nah, kalau kurang paham, jadi begini Bang. Bang Hilwan jangan buruk sangka dulu ke saya. Ya, saya tidak pernah membenci Bang Hilwan di sini. Karena Bang Hilwan di sini saya anggap sebagai tamu. Jadi begini maksud saya. Dia menendang saya dari Komal dia dan dia membahas ini kapan hari itu dan dia tadi mengatakan kepada saya ini nggak akademis sama sekali. Menurut Bang Hilwan, yang akademis, yang tidak akademis itu yang pakai data atau yang tidak pakai data menurut Bang Hilwan? Ya pakai data dong. Jadi kan kami saya pakai data nggak ini? Iya. Ini saya pakai data nggak menurut Bang Hilwan? Anda Kristen kan? Coba jujur, saya pakai data nggak ini? Enggak, kami kan nggak tahu latar belakang kalian itu di Komalnya atau bagaimana. Ya ini saya jelaskan. Saya jelaskan kepada Bang Hilwan. Iya, saya jelaskan kepada Bang Hilwan. Saya pakai data nggak ini? Pakai. Dia pakai data nggak Bang?
Dia kan belum belum buka kamera bagaimana? Ya berarti enggak kan? Berarti enggak kan kesimpulannya? Terus kabur kan? Ya sudah, lanjut yang lain. Udah berdiskusi aja sama teman-teman yang lain. Saya mau makan bang. Silakan bang Hilman. Bang Hilman ini baik, jangan dikotori kebaikan abang. Lanjut. Bang Yusuf, silakan Bang Yusuf PI. Ini ada teman-teman Kristen. Baik ini kayaknya orangnya. Silakan Bang Yusuf. Enggak bang, saya hanya memahami saja. Saya mau sebenarnya mengikuti ini tadi, tapi karena dipotong sama ini kan, saya hanya mau mengikuti. Saya kurang paham ini, saya mau mengikuti saja bang. Kalau bisa, kalau enggak dikeluarin aja di apa aja aku kalau memang nggak bisa. Ya kalau diskusi nggak punya data, apa yang mau dibicarakan kan gitu. Makanya yang diminta data. Ribut aja. Siapa dulu Kang? Alien Tuhan apa ini namanya? Dia penyembah alien dia. Penyembah alien. Ribut aja. Penyembah alien. Ustadz yang nggak pernah nyinggung agama, cuma agim doang kayaknya. Ini pada ribut aja. Lantas kalian nggak maju-maju lah tertinggal mulu. Oh, abang emang tinggal di negara mana bang? Pantes kalau nenek nggak bisa maju kayak negara-negara luar sana. Iya, abang emang tinggal di negara mana bang? Bang, abang tinggal di negara mana bang? Ini agamanya apa sih Kang? Agim itu dia penyembah alien. Agama lain. Bukan Kristen, bukan. Kristen lah. Orang Kristen ini semua alien. Iya. Saya ini bang. Oh, ada masalah apa dengan jiwa abang bang? Ini kalian kerjanya ribut, tiap hari ribut mulu. Ya terus abang keberatan? Gak pernah nyinggung agama orang. Lu malah curhat, lu mending di bawah dulu ya. Malah curhat naik ke atas. Biar aja tadi. Bagus tadi. Capek dengarnya. Buat main-main lah. Ya, ini Bang, ini gimana Bang? Siapa ini namanya? Bang Hilwan. Gimana Bang? Tadi temanya eksekutor penyaliban itu pahlawan atau bukan itu? Maaf Bang, saya hanya mengikuti saja Bang. Abang hanya mengikuti aja. Abang kan tadi minta naik. Aku pikir abang mau diskusi Bang. Oh tadi kan saya mau mengikuti tadi bersama si Jerry itu. Ada yang biar ada pembahasan kan, makanya saya mau tadi mau bilang jangan dulu dipotong biar dikasih kesempatan dia. Enggak Bang, dari tadi dia diminta data, dari pertama dia naik dia nggak nunjukkan data Bang. Abang mungkin mantau ya, tadi abang lihat ada nggak dia nunjukin data Bang? Belum Bang, tapi kan belum dia on. Iya, dia dari tadi Bang, udah digedein, dia masih nggak nunjukin data Bang. Kalau misalkan kita diminta data, langsung dibuka Bang. Begitu diminta, langsung kita buka data itu Bang. Begitu diminta. Kalau ini kan muter-muter dulu, kemana-mana dulu, udah 10 menit lebih, nggak dibuka-buka itu data Bang. Ya Bang. Lanjut Bang. Kalau ada lagi yang lain, saya mau mengikuti saja Bang. Ya gitu ya Bang. Abang mungkin mau bertanya tentang Islam Bang? Pasien selanjutnya Kang. Ya pasien selanjutnya lagi. Ya mungkin Abang Hilwan mau bertanya tentang Islam, silakan Bang. Enggak Bang, enggak. Yang di bawah yang nanya saya kenapa tidak lab, orang tua saya, mama saya sama nenek saya lagi masuk rumah sakit. Ya, insya Allah malam ini saya lab ya. Pasien Bang Ras. Ya Bang Ras, Muslim apa Kristen Bang Ras? Kesembuhan ya Bang Yusuf. Syafakallah. Allahu yasfik Bang Yusuf. Terima kasih Bang Ardiansyah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini kelas berat semua di atas. Ini buat Bang Hilwan. Jadi kalau memperhatikan tadi sebenarnya Pak Jerry itu ada memberikan data kok. Jadi kan dia tadi bilang bahwa Bible itu sudah lengkap di abad pertama. Semuanya batal tuh setelah itu. Artinya konsili Nikea juga dibatalkan, Bang. Yesus bukan Tuhan berarti. Nah, itu. Ya benar-benar, benar Bang. Nah, Yesus bukan Tuhan, Kodeks Sinaiticus nggak dipakai lagi. Jadi itu cara dia lari dari apa, kalau kata Ustadz P. Felix itu jerami ngambang gitu. Jadi tahun 2006 nggak dipakai, cari yang paling jauh. Ternyata paling jauhnya menyesatkan dirinya sendiri. Makanya tadi Jerry Bulolo itu, bahkan mohon maaf ya, saya bukan merendahkan, sama saya aja kalah dia tuh, nggak perlu Bang Ardi. Saya orang awam. Ya, dia bawa data tadi, dia bilang Bible itu sudah lengkap di abad pertama. Jadi abad-abad setelahnya itu batal. Nah, kalau Anda mau percaya dengan orang seperti itu atau mau berada di belakang orang seperti itu, silahkan. Jadi itu maunya tadi kan, kita mau cari tahu bagaimana maksudnya itu, benar enggak yang dibilangnya itu dia Bang yang saya maksud. Karena sebenarnya dia nggak punya data, dia nggak punya dasar, gitu loh. Bahkan Bang kalau mau tahu ya Bang ya, Abang kalau cek internet sekarang di KJV itu nggak ada nama Allah Bang, nggak ada nama Allah. Orang Amerika, orang Inggris itu mengatakan Allah itu adalah Dewa Matahari. Indonesia aja yang nyembah nama Allah Bapa. Jadi lucu aja. Ya, nih liatin Bang. Ini adalah ajaran kasihnya Yesus Bang. Kenapa Timothy? Orang ngomong dia menggonggong. Timothy kenapa? Lu lagi debat sama anjing, Timothy? Anjing siapa itu? Timothy. Kristen Bang, dia agamanya Bang, Timothy ini Bang. Segitu Bang, segitu adabnya orang Kristen Bang. Ada Abang kalau mau tetap Kristen ya Abang segitu tuh. Maaf ya Bang, terlalu tertampar dengan kebenaran. Ya nggak apa-apa. Itu aja Bang. host. Ya, Oke, itu Bang. aja host. Cuman mau nyampaikan itu buat Ustadz Yusuf PI, tadi neneknya sama ibunya ya, semoga lekas sembuh. Amin. Abang-abang semua yang muslim di atas ini, ya, yang muslim ini diberikan kesehatan. Buat Kristen tobat lah ya, mau akhir zaman sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak Tuhan, ini si lantai perak ya, lantai perak. Woi, anak Tuhan. Ya halo. Oh bukan, kirain si lantai perak. Gimana bro, mau diskusi bro? Ya tadi kalau nggak salah temanya yang menyalibkan itu pahlawan Atau ya? bukan? Ya, eksekutor penyaliban itu pahlawan atau bukan? Nah itu temanya Bang. Kalau kami percayanya tidak sih. Kenapa? Karena memang sebelum hari H penyaliban itu sudah disampaikan oleh Yesus itu kalau dia bakal meninggal, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga gitu. Begitu ya, baik. Gurunda udah monitor Gurunda? Iya gitu aja. Jadi memang itu Bentar Bang, biar dibantah dulu Bang. Atau mungkin Ustaz Yusuf mau ngejelasin, silakan sebelum nunggu Gurunda. Lanjut Kang, saya nggak bisa kalau sore. Oh iya, Bang Adi, silakan Bang Adi. Gurunda kayaknya masih belum monitor ini. Woi, makan aku, makan. Makan. Baik, ya.
Jadi menurut abang ini eksekutor penyaliban itu adalah bukan pahlawan ya bang ya? Bukan bang. Ya dasarnya tadi karena sebelum kematiannya itu udah ada woro-woro, udah ada berita bahwa dia akan mati tergantung di kayu salib gitu ya bang? Ya benar. Sejauh yang saya pelajari ya kayak gitu bang. Oke, ada datanya bang, silahkan tunjukkan datanya bang. Datanya ya bang ya? Ya, kan abang udah pelajari tuh. Nah, mana tunjukkan datanya bang, hasil pelajaran abang. Nah, kalau kita kaji di Perjanjian Lama itu termasuk ketika Abraham atau Bang, kok perjanjian lama bang? Kok lari ke Abraham bang? Gak ada sangkut pautnya loh perjanjian lama dengan Yesus bang. Ada bang, karena kan gak ada bang. Gak ada sangkut pautnya dengan penyaliban. Nubuatan bang. Mana datanya, tunjukkan bang? Tunjukkan di Termasuk, mana? Tertulis di mana bang? Termasuk bang ketika Allah Yahweh yang kita kenal di Perjanjian Lama itu meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Nah itu termasuk kedatangan bang, yang kita bahas itu, bang, yang kita bahas bukan pengorbanan yang dilakukan oleh Abraham, tapi yang kita bahas ini penyaliban Yesus. Temanya tadi, yang menyalib atau eksekutor penyaliban itu pahlawan atau bukan? Jangan lari ke Abraham bang, nggak ada sangkut pautnya dengan Abraham. Ya maaf bang, gini bang, mungkin kan harus kita jelaskan ya bang ya. Kami kan jelasin tentang seharusnya penyaliban gini, aja bang. Gini bang, Yesus itu kan bilang kalau ketika pada saat setelah dia bangkit, kan ke-11 muridnya termasuk si Thomas berkumpul bersama Yesus itu. Nah, ketika setelah hari kebangkitannya itu, Yesus itu berkata, abang kok jadi kita hari kebangkitan bang? Ini penyaliban dulu bang, belum kebangkitan, disalib aja belum. Jadi gini bang, Alkitab itu kalau kita bahas sepenggal-sepenggal, kita nggak bakal. Ya makanya abang jangan bahas sepenggal. Sekarang abang tunjukkan datanya. Kalau penyaliban itu adalah hasil kemauannya Tuhan, hasil kemauannya Allah. Tunjukkan bang. Ya benar bang. Ya jadi, tunjukkan datanya. Terkait hal itu ada ketika Yesus itu memecah-mecah roti bersama dengan ke-12 muridnya. Nah, aku kan gimana ya bang ya? Kalau kami orang Kristen itu tidak diajari untuk menghafal. Tetapi kalau bukan masalah menghafal bang. Abang tadi kan bilang udah dipelajari bang. Nah, saya minta datanya kalau abang udah pelajari. Kan abang sendiri yang ngomong bang. Abang pernah baca Alkitab nggak bang? Pernah. Nah, terkait yang aku bilang ini, ketika dia melakukan perjamuan kudus itu, abang pernah baca nggak? Jadi harus saya yang nyari gitu ya bang maksudnya? Ya boleh bang. Oh harus saya yang nyari, kenapa nggak abang yang nyari bang? Bukan harus bang, jadi aku mau kasih gambarannya dulu ke abang. Oh ya udah, kalau gitu abang tunjukkan mana gambarannya. Nah gambarannya itu termasuk ketika Yesus itu berkata kepada muridnya, kamu lihat nih bait suci ini. Bang, kita nggak bahas masalah bait L. Kita nggak bahas masalah bait suci. Kita bahas masalah penyaliban. Temanya, ini berkaitan bang, berkaitan sama penyalibannya bang. Iya bang. Ya, abang jawab dulu. Eksekutor penyaliban itu pahlawan atau bukan? Kalau misalkan dia pahlawan, tunjukkan datanya. Kalau misalkan dia bukan pahlawan, tunjukkan datanya. Itu kok simpel. Itu toh. Bukan bang. Bukan apa? Termasuk Yudas juga bukan pahlawan bang. Kenapa? Karena Yudas itu memilih jalannya sendiri gitu bang. Yudas disalib nggak? Yudas tidak disalib sama sekali. Yudas tidak disalib. Jadi yang disalib siapa? Karena Tuhan tidak pernah membuat jalan pintas. Karena rencananya memang nggak pernah gagal gitu bang. Iya. Yang disalib itu siapa bang? Yesus Kristus bang. Yesus Kristus. Jadi yang mati terkutuk di kayu salib siapa bang? Kedagingannya Yesus Kristus bang. Kedagingannya. Jadi dosa waris kalian ditebus sama
Darahnya Yesus Kristus, Bang. Bukan kedagingannya. Kedagingannya, Bang. Oh, jadi dosa kalian ditebus sama manusia ya. Bisa dibilang Tuhan yang mengambil rupa manusia, Bang. Katanya yang mati tadi kedagingannya, Bang. Sekarang kok jadi Tuhan, Bang? Gini, Bang. Tuhan punya daging, Bang. Kalau aku tanya Abang, enggak, jawab dulu, Bang. itu Tuhan bisa punya daging menjadi nggak? manusia nggak, Bang? Jawab dulu, Tuhan punya daging nggak? Ketika dia turun Bang, jawab sebagai dulu, Bang. Tuhan punya daging nggak? ketika jawabannya ini, Bang. Apa? Ketika dia mengambil rupa manusia, ya dia punya daging, Bang. Oh, Tuhan punya daging. Ya. Tuhan punya daging. Jadi dagingnya Tuhan ini mati gitu. Iya, benar. Oh, dagingnya Tuhan mati. Yang membunuh daging Tuhan ini siapa, Bang? Atas kehendaknya sendiri, Bang. Oh, bunuh diri. Gini, Bang. Gini. Kok gini lagi, Bang? Kalau atas kehendaknya sendiri, apa bedanya dengan Yudas? Dia bunuh diri, Bang. Yudas itu memang bunuh diri, Bang. Atas kehendak siapa Yudas bunuh diri? Atas kehendak Yudas sendiri. Apa bedanya dengan tadi Yesus atas kehendak sendiri dia mati? Yudas bangkit nggak, Bang? Yudas nggak bangkit. Ya udah. Yesus bangkit nggak? Ya bangkit, Bang. Bangkit Mana sendiri. ayatnya kalau Yesus bangkit sendiri? Masa Abang nggak tahu, Bang? Nggak tahu. Tadi Abang bilang Abang sudah baca saya nggak tahu, Bang. Alkitab, Saya nggak tahu. Tunjukkan ayatnya kalau Yesus bangkit sendiri. Bahkan ketika dia meninggal, Bang, kayu salib, dia itu berkata, Bang, jawab pertanyaan saya. Tunjukkan "Ke dalam tanganmu datanya. kuserahkan nyawaku." Iya, Bang. Tunjukkan datanya kalau Yesus bangkit sendiri, Bang. Tunjukkan di mana ayatnya, Bang. Tunjukkan. Abang, coba aku tanya Abang tahu kuburannya Yesus itu hari ini? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya, Bang ya. Ya itu ada di Yerusalem dan kuburannya benar-benar kosong, Bang, gitu. Kuburannya kosong. Ya. Ada yang nyuri atau gimana, Bang? Kuburannya kok bisa kosong? Ya dia memang bangkit sendiri, Bang. Jadi, tunjukkan gini, datanya Bang. kalau dia memang bangkit sendiri, Bang. Kalaupun seandainya Alkitab itu ditutup, Bang, perihal mengenai penyalipan Yesus itu tercatat. Enggak, Bang. Yang saya minta bukan itu. Tunjukkan datanya kalau dia bangkit sendiri. Tadi abang bilang pernah baca Alkitab. Iya pernah, tapi kan saya nggak tahu. Saya pengennya dari Abang. Kalau Yesus Ya, bangkit sendiri, Bang. di mana pada Alkitab itu ditulis ketika pada hari ketiga pagi-pagi benar Maria Magdalena mengunjungi kuburnya itu sudah kosong gitu, Bang. Ya makanya tunjukkan datanya, Bang. Tunjukkan datanya kalau dia bangkit sendiri. Abang kok susah kali sih nunjukin data, Bang. Kebetulan aku lagi di luar nggak bawa Alkitab, Bang. Berarti Abang nggak tahu datanya di mana, Bang? Tahu, Bang, pasti. Tahu pasti. Tahu. Ya udah saya yang buka. Tunjukkan ayat mana, Bang? Saya yang buka, Bang. Di mana, Bang? Saya yang buka. Kok kabur? Nah itu Bang Hilwan. Ketika kita minta data, dia tidak bisa menampilkan data, Bang Hilwan. Saya cuma minta data loh. Kalau dia memang bangkit sendiri, Bang. Iya, Bang, betul. Kalau tadi saya minta data loh, saya nggak maksa, nggak apa, minta data dari tadi. Kalau memang betul bangkit sendiri, mana datanya? Kok lari kemana-mana? Sebenarnya kalau dia mau minta bantu tadi itu ada di dalam Matius, saya cari-cari di sini. Matius 28 ayat 1, tapi itulah dia lah itu. Harus lagi dibahas. Matius 28? Kalau Matius 28 ayat 1 itu. Ayat 1 itu judulnya di atas. Ya, coba saya cari ya, Bang ya. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat itu dibangkitkan itu, bukan ini dibangkitkan, Bang. Bukan bangkit sendiri, Bang. Yang saya minta bangkit sendiri. Ini dibangkitkan, Bang. Saya baca ini. Ini dibangkitkan nih. Ini saya baca ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Oh, ada yang Maria yang lain ya. Berarti ada dua Maria di sini ya. Menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi hebat, sebab
seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Oh, datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atas wajahnya, bagian kilat dan pakaiannya bagaikan salju. Oh, pakaiannya bagaikan salju putih berarti ya Bang ya. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Orang-orang mati akan tetapi malaikat itu berkata ke perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti telah dikatakannya. Lihatlah tempat yang berbaring, segeralah pergi dan katakanlah murid-murid itu bahwa orang yang bangkit di antara orang mati, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana ia melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu, mereka segera pergi dari kubur dengan takut dengan sukacita yang besar dan berlari secepat-cepatnya memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka, berkata, salam bagimu. Mereka memberkatinya, memeluk laki-lakinya serta menyembah. Maka kata Yesus, jangan takut, pergi katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ini dibangkitkan Bang. Pertanyaannya, 11 murid Yesus setelah didatangi oleh Maria in the gang ini, muridnya percaya nggak? Murid-murid asli percaya nggak kalau gurunya bangkit? Itu dulu. Tidak. Ayo. Tidak percaya. Berarti yang diberi tanda Yunus bangkit pada hari ketiga itu siapa? Nah, itu dia nggak tahu. Nah, jadi saudara harus memisahkan nih. Anda kan penonton sebagai Kristen Islam ini kan penonton. Kita ini penonton. Iya, benar Bang. Nah, yang jadi tuan rumah itu kan Bani Israel, murid Yesus dan Yesus nyeplak sebagai aktor di sana. Ketika Maria pada subuh minggu itu datang kemudian di pemakaman, di situ kan malaikat berkata begini, katanya malaikat sih, mengapa kau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan di tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga. Itu kan pernah Yesus sampaikan kan, anak manusia akan bangkit pada hari ketiga kan begitu. Nah sekarang permasalahannya, ketika diinformasikan kepada murid-muridnya ada anak manusia bangkit pada hari ketiga, murid yang asli percaya kagak? Iya, pada awalnya murid-muridnya pasti nggak percaya. Bang. Nah, sekarang begini, andai saja saudara sebagai murid Yesus 33 tahun ente bersama dengan guru ente melihat beliau bermukjizat, membangkitkan orang mati, jalan di atas air, orang buta seketika disembuhkan, orang lumpuh kemudian disembuhkan. Lalu beliau berkata kepada saudara, muridku, ya paman, 3 hari aku akan bangkit dari kubur. Anda percaya nggak? Mungkin pada saat itu tidak percaya. Loh, jadi gini. Kenapa Anda nggak percaya? Anda sudah melihat kesaktian beliau. Gini Bang, mohon maaf saya potongnya Bang ya. Sebenarnya saya orang awam Bang, bukan hamba Tuhan, bukan juga apologet Bang. Jadi gini, kenapa aku berani berbicara Bang? Karena aku sendiri punya pengalaman pribadi dengan Tuhan itu gitu. Nah gini, kalau kita membahas yang Bang Zuma bahas, mengapa awalnya aku percaya dan pada akhirnya tidak percaya, pada akhirnya percaya. Gini Bang, kalau seandainya memang Yesus itu tidak benar-benar bangkit, otomatis cerita mengenai Yesus ini akan berhenti di hari kematiannya Bang gitu. Kalau memang lanjut sampai hari ini, apa gunanya ke-11 muridnya itu mati martir untuk memberitakan kebenaran tentang Yesus itu, sehingga pada hari ini yang paling banyak adalah Kristen di seluruh dunia ini gitu Bang. Baik, dengarkan ya, baik-baik. Bang, boleh Bang, boleh. Dengarkan baik-baik.
Kenapa muridnya tidak percaya? Kesimpulannya tuh Yesus Tuhan ya. Kenapa murid-murid tidak percaya pemberitaan orang bahwa manusia yang dikubur itu telah bangkit? Kenapa mereka nggak percaya? Ya karena mereka memang manusia, Bang. Kan Yesus itu sendiri bilang, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati, gitu, Bang. Jadi memang pada dasarnya manusia itu tidak percaya dengan Anda tidak nyambung. Anda nggak nyambung. Lanjut. Di depan mata murid-murid Yesus memperlihatkan dia membangkitkan orang mati. Abang Bayangkan percaya itu, Bang? Nah, percaya murid-muridnya percaya kesaktian gurunya itu mereka percaya. Abang Sakti percaya sekali. Apanya? Kalau Yesus itu menyembuhkan orang sakit? Percaya. Al-Quran saya menjelaskan itu. Ya, Al-Quran juga Biiznillah. tertulis ya, Bang ya. Iya. Soalnya saya belajar juga tentang Al-Quran gitu, Bang. Yang jadi permasalahan di sini kenapa murid tidak percaya kalau ada kebangkitan hari ketiga? Alasannya karena Yesus memang tidak pernah mengajarkan itu kepada muridnya. Yang Yesus ajarkan bangkit pada hari ketiga itu angkatan jahat. Matius 12:38 nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak ada tanda untuk mereka kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Begitu juga anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Iya, Bang. Nah, sekarang tanda untuk angkatan benar apa? Kalau baca Alkitab itu mohon maaf, jangan sepotong-sepotong. Jangan sepenggal-sepenggal, Pak. Bagus. Itu alasan klasik, Jadi maksud Anda saya harus baca dari Kejadian di sini sampai kitab Wahyu gitu. Enggak kayak begitu. Seorang pengajar malamnya dia belajar, siangnya intisarinya disampaikan kepada murid. Jangan pula murid yang mengatakan jangan sepotong-sepotong. Gimana ceritanya? Yesus berhadapan dengan 2 angkatan. Yang pertama angkatan jahat, yang kedua angkatan yang benar, angkatan lurus, para pengikut. Pengikut tidak diberi tanda, angkatan jahat. Tanda yang diberikan kepada murid Yesus adalah matahari tidak bercahaya, bulan menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Yesus nampak di tengah langit. Itu tanda yang diberikan kepada murid asli. Yang diberikan kepada angkatan jahat, manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Harus Anda bedakan itu. Makanya Anda baca Lukas 24, ketika perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena, Yohana, Maria Yakobus, dan perempuan-perempuan lainnya juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada ke-11 murid Yesus. Tapi ke-11 murid Yesus mendengarkan perkataan-perkataan itu seakan-akan mendengarkan omong kosong dan mereka tidak percaya. Angkatan benar ini tidak percaya. Masa ada yang keluar, guru kita keluar dari kubur hari ketiga, mana ada? Gak ada itu. Tapi apa yang terjadi? Sungguh pun demikian, Petrus bangun pagi-pagi itu, lalu Petrus ke kubur, menjenguk ke kubur itu. Setelah beliau melihat hanya ada kain kafan, lalu Petrus berkata dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi ya? Kenapa dia bertanya dalam hatinya, ada apa ini ya? Apa yang terjadi ya? Kok bisa? Itu tandanya Yesus tidak pernah menyampaikan hal itu kepada dia. Tidak pernah, karena yang menerima tanda bangkit hari ketiga itu hanya angkatan jahat. Makanya di dalam khotbah Petrus, di Kisah Para Rasul 2 nomor 36, apa kata Petrus dalam khotbahnya? Orang Israel harus tahu, di hadapan angkatan jahat nih, di hadapan angkatan jahat. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kalian telah salibkan itu, yaitu Theos yang turun menjadi manusia, yang kau telah salibkan itu, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Makanya para penyalib Yesus panik, bertanya kepada Petrus, lalu apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus di ayat nomor 40-nya? Bertobatlah kalian dari angkatan jahat ini. Jadi Anda harus paham itu. Yesus. Makasih Bang Juma. Makasih atas penjelasannya. Tapi aku mau nanya satu hal, Bang Juma. Silakan.
Sebenarnya kan aku tahu kalau di keyakinannya orang Abang, Bang Zuma, Ustadz Yusuf PI, aku sering nonton juga. Iya, Aku kami tahu lah kalau ilmu Islam kalian sih, ya. ya udah penuh lah di keyakinan kalian. Tapi kalau terkait tentang Alkitab, karena kami berperan sendiri di dalamnya, kami mengalamin gimana Tuhan itu bekerja dalam hidup kami. Yes. Menurutku Bang Juma, kami lebih mengenal gitu Bang Juma. Oke. Aku mau nanya sama Bang Juma. Oke, silakan. Terkait yang Yesus bilang ke murid-muridnya, kamu lihat gedung ini, bait suci ini, aku berkata kepadamu, tidak akan ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lainnya, semuanya ini akan diratakan. Dan terus dia juga berkata, runtuhkanlah bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Kira-kira perkataan Yesus itu menurut Bang Juma apa artinya? Nah, Anda kalau melihat pernyataan Yesus itu, harusnya muridnya percaya kalau dia akan keluar pada hari ketiga dari kubur. Saking saktinya itu, saya tahu. Itu percakapan pribadi. Gini Bang Juma. Gimana? Kalau dia ke alam maut, artinya dia secara kedagingan mati dong berarti, Bang Juma. Secara kedagingan dia mati. Tapi Daud meramal. Karena yang kami percaya gini Bang Juma. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Oke, saya jelaskan berarti titik situnya ya. Allah yang mengambil rupa manusia. Karena memang yang mau diselamatkan itu adalah manusia Bang Juma. Artinya dari kalau kami baca di kitab kami itu, di perjanjian lama itu sudah dijelaskan beberapa kali Allah menggunakan cara untuk menyelamatkan manusia, termasuk mengenai Bahtera Nuh. Ini tertulis juga di Al-Quran Bang Juma, soalnya aku belajar juga. Nah gitu. Terus manusia tetap jatuh ke dalam dosa. Kita tahu memang orang Yahudi, orang Israel ini adalah bangsa yang bebal. Itu baik Al-Quran, baik Alkitab itu tertulis Bang Juma. Oke, kenapa Anda mengatakan itu harus sorry. akuin. Sorry. Pribadi yang kami anggap Tuhan itu cara sendiri dia, teman-teman. Berat ini. Mati disalibkan oleh bangsa teman-teman, itu. sarafnya nggak berfungsi, teman-teman. Telinga rusak. Kalau anak Tuhan, biar dulu dijelaskan. Tolong dulu didengarkan kata Bang Zuma. Gini saudara, saya pingin tanya dulu. Kenapa orang Yahudi disebut bebal? Karena mereka taat hukum Taurat atau melanggar hukum Taurat? Kenapa orang Yahudi disebut bebal? Kenapa disebut sebagai umat tegar tengkuk? Apa alasannya? Karena mereka selalu melanggar perintah Tuhan. Setuju nggak? Setuju itu Bang, setuju. Setuju. Lalu bagaimana dengan Paulus yang menganggap hukum Taurat secara keseluruhan adalah tinja? Ayo kutanya dulu kalian. Orang-orang Yahudi disebut tegar tengkuk. Orang-orang Yahudi disebut apa? Ular-ular, keturunan ular beludak. Oke. Padahal mereka hanya mengajarkan Taurat tapi berteori. Tidak mempraktekkan. Matius 21. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang, apa ungkapan yang benar untuk Paulus yang mengatakan hukum Tuhan itu tinja? Skubalon dalam bahasa Yunani. Yang artinya sampah. Tinja, kotoran. Ayo. Tak ada satupun ahli Torah yang dikatakan orang yang dikutuk Tuhan berani mengatakan firman Tuhan yang datang kepada Musa itu dengan sebutan tinja, sampah. Tak ada satupun. Tapi Paulus pendiri agama Kristen berani mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah kotoran sampah. Sekarang saya minta kejujuran saudara. Kira-kira ucapan untuk Paulus ini dari Yesus itu apa yang cocok untuk Paulus? Rasul atau pembinasa keji? Rasul atau serigala buas? Ayo.
Dan di mana Tuhannya Yahudi datang kepada Paulus? Di mana Tuhannya Yahudi datang berfirman kepada Paulus? Sebagaimana Tuhannya Yahudi datang kepada Musa. Tuhannya Yahudi bercakap langsung, menyatakan diri langsung kepada Musa untuk memberikan satu ketetapan yang mutlak kekal untuk Bani Israel. Tapi mereka pengikut Nabi Musa tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu adalah kotoran, sampah, tidak pernah. Tapi Paulus, tidak ada Tuhan pernah datang kepada dia. Dia bertanya, dia yang menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dijawab sendiri dalam catatan buku hariannya, akulah Tuhan yang kau aniaya. Ngarang-ngarang sendiri dia kan. Lalu dalam karangannya dia mengatakan apa? Dulu aku anggap hukum Taurat itu menghidupkan. Aku anggap dulu yang aku lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Tapi setelah aku kedatangan Kristus, aku mengenal Kristus, maka semua yang tadinya aku anggap benar sekarang aku anggap tai. Aku anggap sampah, skubalon. Sekarang jujur, kira-kira kalau orang Yahudi disebut oleh Yesus keturunan ular-ular, mereka ada keturunan ular beludak. Cocok apa perkataan atau gelar yang dinobatkan kepada Paulus ini? Kira-kira apa? Dan siapa yang Yesus sebutkan sebagai waspadalah kepada serigala buas yang datang kepadamu dengan memakai namaku? Siapa yang Yesus sebutkan dalam Matius 23 nomor 15? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang dimaksud? Siapa serigala yang dimaksud? Filipi 3 nomor 5, aku adalah Paulus, keturunan Benyamin. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Pada malam hari dia mencuri, siang hari dia merampas hasil jarahannya. Nah sekarang siapa yang mengambil hukum Torah? Membawa-bawa hukum Torah, itu nggak berlaku lagi. Dulu kamu memang diatur oleh makanan, sekarang jangan mau diatur lagi. Dulu kau itu diajarkan sunat, sekarang jangan kau bersunat lagi. Dulu kau diajarkan 1 Tuhan, sekarang ada 3 Tuhan lagi. Dulu kau itu hari Sabat, sekarang kau hari Minggu lagi. Itu siapa? Siapa yang merampas hukum Taurat lalu melemparkan kepada Romawi, Yunani sampai ke Belanda hingga masuk ke Indonesia? Menempelkan di kitabnya orang non-Yahudi. Itu siapa yang mencuri kitabnya orang Yahudi, ketetapan yang datang kepada Bani Israel, lalu merampasnya, lalu membagi-bagikannya ke bangsa luar daripada Bani Israel? Siapa itu? Siapa yang keturunannya berlaku seperti serigala? Dan siapa serigala yang dimaksud oleh Yesus yang harus diwaspadai oleh Bani Israel? Ayo. Jadi apa yang Anda lakukan hari ini? Mohon maaf nih, mohon maaf. 10 jari saya terbuka, mohon maaf kepada saudaraku Kristen. Saya tegaskan, saya Bang Suma yang berbicara, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, yang melakukan upaya membentengi akidah anak Indonesia dari pemurtadan oleh gerakan-gerakan murtadin, para murtadin, gerakan misionaris. Bahwa saya putuskan, orang Kristen itu tidak menyembah anak manusia. Orang Kristen itu tidak menyembah anak tirinya Yusuf. Orang Kristen itu tidak menyembah anak Maria. Yang orang Kristen sembah adalah Theos, dewa yang nusul ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian kedewaannya, melainkan menjadi hamba dan bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Jadi Tuhan kamu itu, saudaraku, bukan anak manusia. Yang kau tuhankan itu dewa yang mengambil rupa hamba. Hamba yang mana yang diambil rupanya? Hamba yang disalib itu. Itulah Tuhan saudara. Anak Maria dari usia 1 tahun sampai 33 tahun, tugasnya hanya nabi, tugasnya hanya rasul. Setelah ada ancaman pembunuhan, orang-orang Yahudi berkongkol dengan penguasa kala itu, maka Yesus ketika hendak kemudian dicelakai, pencipta langit dan bumi menurunkan malaikat, mengangkatnya ke langit. Nah, Theos mula yang menjadi Yesus, dikuburkan, lalu dia keluar dari kubur, lalu saudara sembah.
Jadi Yesus Oke, yang makasih, datang makasih, Bang penginjilan Juma. saudara, dengan Yesus yang kau sembah-sembah itu adalah dua pribadi yang berbeda. Terima kasih Bang Juma. Silakan. Nah, kalau dari tanggapan Bang Juma ya, aku sebenarnya salut sama Bang Juma karena Bang Juma benar-benar mempertahankan keyakinannya Bang Juma, termasuk orang-orang saudara kami yang Muslim agar tetap di keyakinannya gitu. Termasuk gini Bang Juma, makanya aku bilang Kristen sama Muslim itu nggak mungkin bersatu Bang Juma. Kenapa? Yes. Karena nabinya banyak yang sama, termasuk Nabi Nuh, Nabi Lot, Idris atau Henok, Nabi Zakaria, Daud, Salomo, Nabi Isa. Nah itu di keyakinan kami juga ada, tetapi kisahnya berbeda Bang Juma gitu. Nah, yang mau aku tegaskan di sini Bang Juma, Paulus juga dulunya adalah mungkin bisa dibilang adalah pribadi yang sama seperti Bang Juma. Dia itu adalah anak dari seorang imam besarnya orang Yahudi, yang dimana setelah kematian Stefanus, orang yang di keyakinan kami adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, dia mempunyai kuasa penuh untuk menangkap dan memenjarakan semua pengikut Kristus itu, termasuk untuk membunuhnya Bang Juma gitu. Jadi Paulus ini sebelum bertobat namanya adalah Saulus, di mana dia mendapat kuasa penuh dari pemimpin Romawi pada saat itu untuk membinasakan semua pengikut Kristus. Kenapa? Karena menurut mereka pengikut Kristus itu adalah orang-orang sesat gitu Bang Juma. Jadi Paulus itu tadinya adalah orang yang bernama Saulus, yang dimana dia di tempat paling nyaman dalam hidupnya untuk dia hidupin gitu. Tetapi ketika dia dalam yang tadi dijelaskan Bang Juma itu ada memang tertulis di Alkitab, tapi pemahaman kita berbeda, mohon maaf Bang Juma gitu. Ketika dia dalam perjalanan ke Damaskus Suriah hari ini, semuanya tercatat itu di Alkitab. Dia dikelilingin oleh cahaya, dan dari cahaya itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu langsung Yesus itu sendiri yang berbicara kepada Paulus itu, di mana Paulus ini bersama teman-temannya dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Nah, di situ kan Saulusnya menjawab, Tuhan, siapakah engkau? Akulah Yesus. Terus Yesusnya menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Gitu. Jadi setelah pertemuannya itu dengan cahaya yang tadi mengelilingi dia, di mana yang melihat itu cuma dia sendiri, teman-temannya tidak melihat, tetapi mendengar suara Yesus itu gitu. Nah, dia buta selama 3 hari dan dia disembuhkan setelah 3 hari dan dia bertobat. Bahkan dia menceritakan kebenaran tentang Yesus Kristus itu gitu, Bang Juma. Jadi, kalau Paulus itu sebenarnya dia itu adalah orang yang hidup sezaman dengan Yesus Kristus itu, tetapi kisahnya baru muncul setelah kematian Yesus Kristus itu gitu. Orang yang pertama, orang benar yang dikisahkan selain ke-12 rasul Yesus itu adalah Stefanus, orang yang paling benar di hadapan Tuhan, yang dia memang mati dirajam oleh bangsa Yahudi gitu. Oke, boleh saya tanggapi? Nah, jadi gini, mohon maaf aku jelaskan dikit lagi ya Bang Juma ya. Jadi setelah dia memilih untuk memberitakan kebenaran tentang Yesus itu, dia itu memilih untuk menderita. Bahkan dia diusir, dipenjara berulang-ulang kali, termasuk baik anak Allah di bagian ya, biar dijelasin sama Gurunda.
gantian. Ya gimana? Jangan diulang-ulang, gantian. Kalau masih ini nggak terlalu panjang, silakan aja, silakan. Iya, oke. Nah, seperti itu sampai akhirnya dia mati dipenggal karena keyakinannya akan kebenaran tentang Yesus itu. Jadi kalau dibilang, kan ada beberapa nih di komentar ngarang katanya semuanya tertulis kok di kitab kita gitu. Jadi Paulus itu meninggalkan dunia kenyamanannya, kemewahannya hanya untuk memberitakan Injil kebenaran tentang Yesus itu. Sebenarnya kalau dibilang dia mau mengarang-ngarang, untuk apa dia meninggalkan kenyamanannya hanya untuk menderita gitu. Tuh. Boleh? Termasuk setelah dia menerima Yesus itu, dia memiliki kuasa yang datangnya dari Yesus itu gitu. Karena memang Yesus itu sendiri berkata, apa saja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan dalam namaku, kamu akan gantian ya, kepanjangan. Kamu akan menerimanya. 5 menit lebih ini kepanjangan, gantian ya. Boleh Kos. Oke, saudara. Ada 3 poin. Yang pertama, Anda mengatakan Paulus itu bertaubat. Ingat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus itu sudah nabi. Nah, ada hal menarik di situ. Ketika Saulus ini ternyata dituliskan oleh asistennya sendiri, dia sudah nabi. Sejak dia belum bertobat pun dia sudah nabi. Kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 58. Arahkan pandangan Anda ke situ. Di data nomor 4 atau data nomor 3 di perjanjian di terjemahan baru. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak lahir loh. Sejak lahir orang fasik itu sudah menyimpang. Padahal masih bayi. Sejak dari kandungan para pendusta itu sudah sesat. Saya ulang lagi. Orang fasik, pengkhianat maksudnya, telah menyimpang sejak dari dalam kandungan ibunya. Sejak dari kecil. Dan dari kandungan ibunya pendusta-pendusta itu sudah sesat. Paulus mengatakan dalam suratnya Galatia 1, data nomor 15-nya, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku. Dia memilih aku sejak dalam kandungan ibuku. Penjahat dipilih, orang fasik dipilih sejak dari dalam kandungan ibunya. Itu satu. Itu harus Anda pelajari dulu. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan bahwasanya Paulus itu dapat apa? Kok dia hanya bisa korbankan dirinya mati dipenggal? Itu belum apa-apa. Itu belum seberapa itu dipenggal. Iblis penyesat bukan hanya dipenggal. Iblis menjadi penghuni, menjadi bahan bakar api neraka kekal. Dan dia mau. Dia yang mau. Apa yang didapatkan iblis? Setelah dia bangga menyesatkan manusia. Apa yang didapat? Neraka. Emang itu nikmat? Iblis, apa sih yang kau dapatkan? Yang kau dapatkan kekal di neraka. EGP, yang penting saya menyesatkan orang. Begitulah yang dilakukan Paulus. Namanya penyesat dari dalam rahim ibunya. Mau saya kasih, ini yang ketiga. Ketika saudara berbicara mengenai pertobatan Paulus, arahkan mata Anda di dalam Matius 12. Tadi saya menjelaskan kepada saudara dari data nomor 38, satu perikop. Angkatan jahat orang Farisi. Ingat, angkatan jahat orang Farisi. Pasien saya kemana? Loncat. Sabar saudara-saudara. Sabar. Saya teruskan sedikit. Ini juga untuk anak-anak kita di bawah, adik-adik kita yang muslim. Supaya jangan supaya jangan siap. Iya, supaya jangan gitu. Oke, saudaraku, oke. Ya. Supaya jangan mudah terperdaya untuk menyembah kepada Kristus palsu. Jadi gini, Yesusnya ketika didatangi orang Farisi, ketika didatangi ahli Taurat, ini kategorinya masuk nggak Paulus? Masuk dong. Paulus ahli Taurat, Paulus orang Farisi. Masuk dia. Bertanya kepada Yesus, Guru, apa? Berikan tanda kepada kami. Yesus menjawab, angkatan jahat ini tidak diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi.
Lalu Yesus mengatakan apa tentang pertobatan? Dengarkan baik-baik di nomor 43. Apabila roh setan keluar dari manusia, lalu ia mengembara ke tempat-tempat tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya tempat perhentian itu. Lalu roh jahat ini berkata, aku akan kembali kepada rumah yang kutinggali tadi itu. Yang kutinggalkan maksudnya ke rumah orang tadi yang jahat tadi yang bertobat. Dia bertobat, sadar sejenak. Habis itu iblis yang keluar dari dirinya keluar memanggil 7 iblis yang jauh lebih jahat daripadanya dan memasukkan, lalu kemudian dia masuk ke dalam rumah tadi, maksudnya tempat yang tadi, dan akhirnya orang itu lebih jahat, lebih buruk keadaannya daripada keadaannya semula. Apa kata Yesus? Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini, orang Farisi dan ahli Taurat. Itulah yang akan terjadi kepada orang yang ngaku-ngaku bertobat. Itu satu dari 3 poin. Sekarang kita lihat di dalam Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus kepada muridnya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Tuh 1 poin. Nomor 12-nya apa kata Yesus? Namun sebelum penyesat itu datang memakai namaku, mengatakan aku adalah dia, sang Mesias itu, terlebih dahulu sang penyesat itu menganiaya kalian, menangkap kalian, mensesah kalian, memasukkan kalian ke rumah-rumah ibadat, menghadapkan kalian kepada raja-raja atas namaku. Sekarang pertanyaannya, penyesat yang dimaksud Yesus sebelum dia berpura-pura bertemu dengan Yesus, memakai nama Yesus, lalu mengatakan Yesus itu adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Siapa penyesat itu yang terlebih dahulu menangkap, mensesah, dan membunuh murid Yesus? Jujur. Sebelum itu terjadi, kata Yesus, kamu terlebih dahulu ditangkap, dianiaya, disesah, dihadapkan kepada raja-raja karena namaku. Siapa penyesat yang telah melakukan itu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, namun waktunya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Namun sebelum itu terlebih dahulu kau ditangkap, dianiaya, disesah. Pertanyaan saya, siapa yang menangkap, menganiaya murid-murid Yesus? Habis itu dia mengaku membawa-bawa nama Yesus. Aku bertemu dengan sosok Yesus lo, gurumu lo. Sekarang aku bertobat ya. Tadi aku menganiaya kamu, tapi setelah aku bertemu dengan gurumu, oh aku insaf. Sekarang adalah aku akan mengajarkan dunia untuk menuhankan itu gurumu. Padahal sang guru ketika kepada murid tidak pernah mengajarkan menuhankan Yesus. Tapi kok gurumu datang ke aku beda ajarannya. Justru dia mengajarkan aku untuk menyembah dia dan mengajak orang lain menuhankan dia. Kok jadi beda? Siapa yang kau temui? Siapa yang kau temui? Kata Yesus di dalam Matius 24. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Kristen itu bangga banyak orang, karena Yesus memang sudah menubuatkan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang yang banyak ini gimana kata Yesus? Memakai namaku dan mengatakan kepada orang banyak aku adalah Mesias, aku adalah Kristus. Itu pekerjaan siapa? Islam atau Kristen? Nah, apa yang dialami oleh Paulus di padang gurun dan di dalam bilik rahasia di penjara, ya, Temeong, di situ Yesusnya mengatakan di dalam Matius 24 ketika ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat dan kuasa-kuasa yang dahsyat. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang pernah bertemu dengan Kristus di padang gurun? Siapa yang menulis surat mengatasnamakan Yesus Kristus datang kepadanya di dalam bilik rahasia? Pak Bom, Edis, Bang Suma, Yusuf PI?
Atau siapa? Yang ke padang gurun, ke Damsik, lalu menulis surat ketika dalam penjara, dalam bilik rahasia, temeong. Temeong itu bahasa Yunani artinya bilik rahasia yang tidak sembarang orang masuk. Berarti sel, penjara. Siapa yang pernah bertemu mengaku Yesus? Ini surat dari Yesus Kristus yang diberikan oleh Yesus kepadaku. Aku berikan kepada anak-anakku yang ada di mana? Di Saudi. Yang aku berikan kepada anak-anakku yang ada di Teselono, apa itu? Ayo bantu saya. Tesalonika kakak gitu. Sekarang kurang apa lagi nubuatan itu? Anda baca Kisah para Rasul 24 nomor 5. Apa teriakan kemudian orang-orang Yahudi kepada Paulus? Orang Yahudi, kumpul, gerak. Aku sampaikan kepada kalian, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Iya, Tesalonika telat dari tadi kek. Jadi begitu saudaraku ya. Sekarang terakhir saya mau ibadah. Endingnya, siapa yang mau Yesus disalibkan? Pencipta langit dan bumi yang disebut Elohim oleh orang-orang Yahudi, Hashem, atau iblis? Itu aja. Silakan dilanjutkan Akhi Yusuf atau yang lainnya. Pertanyaan titipan saya, siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus anak Maria? Yang selalu mencobai untuk membunuh Yesus itu siapa? Ibliskah atau pencipta langit dan bumi? Kalau iblis yang mau Yesus mati, berhasil nggak iblis? Kalau berhasil, apa akibatnya? Yesus mati. Apa hasilnya? Dosa-dosa Kristen dihapuskan. Berarti iblis mau menyelamatkan Kristen. Ada Boleh apa? saya respon Bang Juma? Ada apa iblis dengan Kristen? Kok kompak? Oke, silakan. Saya ibadah dulu. Dinda Yusuf dan yang lain silakan dilanjut. Ya, terima kasih Bang Juma. Semoga pemahamannya mengenai Alkitab lebih mendalam lagi, Bang Juma. Bang Zuma sama Akang Kian Santang semuanya ya, Bang Ardi. Saya izin pamit dulu karena mau maghrib. Sama waktunya sama Bang Zuma saya. Oh gitu. Iya. Lanjut dulu ya. Siap. Bang Zuma semuanya. Terima kasih. Ustadz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngefans juga sama Pak Yusuf. Kita saudara. Ya, terima kasih Bang Juma atas penjelasannya. Tapi menurutku pemahamannya belum sesuai dengan kenyataan sesungguhnya gitu. Karena kalau kita samakan Paulus dengan iblis, itu jauh sangat berbeda gitu. Kenapa? Karena saya pribadi pernah bersekutu dengan iblis. Jadi saya tahu gimana iblis bekerja dan bagaimana Tuhan bekerja. Begitu. Kalau memang, kan kadang ada pertanyaan kayak gini. Kalau memang manusia mau diselamatkan, kenapa tidak iblis duluan yang diselamatkan? Kan gitu. Yang menjadi pembedanya adalah iblis itu ingin setara dengan Tuhan, bahkan ingin lebih tinggi dari Tuhan gitu. Jadi dia memang sejak awal pemberontakannya kepada Tuhan, kalau di keyakinan kami orang Kristen ya, dia itu adalah tadinya adalah malaikat yang sangat diagungkan oleh Tuhan, tetapi dia ingin setara dengan Tuhan. Jadi dia memang memberontak kepada Tuhan dan diusir dari surga, di mana di kitab Wahyu yang diturunkan oleh Yesus Kristus itu sendiri kepada muridnya Yohanes, yang di mana pada saat itu Yohanes itu di Pulau Patmos, di pembuangan kerja sebagai buruh
Pabrik, batu buruh bara. pabrik kayu. Ya, batu bara. Oh, batu bara. Oke. Ya. Nah, dia kan awalnya kan dimasukkan ke dalam penggorengannya. Tetapi Tuhan masih menyelamatkan dia, kemudian dibuang ke Pulau Patmos. Setelah dari ketika dia di Pulau Patmos, dia mendapatkan wahyu dari Yesus Kristus, di mana itu semua tertulis di Alkitab, kitab Wahyu. Itu ayat yang terakhir, ini kitab yang terakhir di Alkitab. Ya. Nah, disitulah dia mendapat penglihatan mengenai akhir zaman. Tapi memang Yesus itu meminta agar itu dimateraikan. Makanya kebanyakan orang Kristen, kami orang Kristen sendiri, yang dimana ada Roh Kudus dalam diri kami, sangat sulit untuk memahami itu karena memang Yesus itu meminta materaikanlah ini. Jadi artinya hingga saat ini tidak ada manusia yang bisa mengkaji pengertian dalam wahyu itu sepenuhnya. Kenapa? Karena kata-katanya memang berupa perumpamaan gitu. Nah, kenapa nggak berani jujur terus terang? Ini Yesusnya waktu ngomong ke Yohanes. Gini Bang Perah ya. Bang Perah. Nah, kan kira-kira ada nggak manusia yang tahu akan masa depannya? Nggak ada. Ah ya, setuju. Nah, kalau seandainya sudah kita tahu, artinya nggak ada lagi yang ditutup-tutupi ya mengenai Terus ngapain apa yang nurunin bakal Yesus nurunin wahyu terjadi. ini ngapain maksudnya? Buat apa yang gitu? akan Kalau nggak ngasih terjadi tahu. ke depannya gitu. Jadi Iya. Coba Ya, gimana, dipikir. gimana? Ini Yesus. Ya. Dia ngasih wahyu ke Yohanes soal masa depan. Tapi nggak jelas. Ya kalau nggak jelas ngapain dikasih wahyu? Jadi gini. Oke, jadi gini. Termasuk nubuat itu tidak ditunjukkan secara gamblang gitu, nggak ditunjukkan nanti kamu begini, tetap dibuat dalam bentuk perumpamaan. Tapi ketika pada masanya nanti itu terjadi, orang akan paham. Tetapi Ya nggak paham lah orang dikasih infonya nggak jelas. Gimana mau di dalam paham? kitab itu dijanjikan kalau memang keselamatan itu nyata gitu. Oke, keselamatannya nyata. Tapi bahkan kita selamat gini. dari apanya kan nggak jelas. Bahkan begini, Ya. Bang, di dalam kitab Wahyu itu 2 kali dituliskan Yesus itu berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terkemudian." Kenapa Yang cuma awal dan sampai yang Omega? akhir gitu. Omega tuh O kan? Dari A sampai O. Gini Bang. Iya. Kalau Tukang protes anjir. ya maksudnya gitu. Kalau kami aja Bang, yang dari kecil sudah belajar mengenai Alkitab itu, belum memahami sepenuhnya isi Alkitab itu, apalagi mohon maaf ya, bubar ini. teman-teman yang Muslim. mungkin baru mempelajarinya sebagian. Kalau ditanya aku mengenai isi Al-Quran, mungkin orang abang-abang jauh lebih paham gitu. Makanya aku Iya dong. tidak mau membahas mengenai Al-Quran itu. Kenapa? Karena menurutku aku udah berada di jalan yang benar gitu. Bang, sebelum dunia ada aku udah ada, Bang. Aku udah belajar Kasih perumpamaan. kitabmu. Oh gitu ya Bang ya. Waduh. Di alam roh. Jadi gitu Jul, gua agak bingung di sini ya sebagai orang yang normal gitu. Misalnya kita beli barang, pasti ada manual booknya. Manual booknya tuh jelas gitu loh. Jadi barangnya bisa dipakai. Gini Bang, Nah, mohon maaf sekarang saya kalau potong Bang. dikasih tahu masa depan, tapi instruksinya gak jelas. Yang ada kacau. Kacang coklat, tahu kacang coklat? Nah itu kalau disingkat kacau, gitu. Gini Bang, coba aku mau nanya sama Abang, apa yang Abang tahu secara gambaran besar lah, gambaran Yesus umum bukan kitab Tuhan. itu, Kitabnya bukan kitab suci. Dah selesai. Oh gitu ya. Iya. Oke Bang, kalau Abang percaya kitab kami kitab suci, ya Abang udah pasti gak di keyakinan Abang lagi gitu. Loh, buktinya bukan kok emang. Gimana sih? Ya, jadi mungkin aku mau menjelaskan gini Bang. Secara gambaran besar itu, Alkitab itu diawali dengan pada mulanya
Gimana? Kenapa pakai Alkitab sih? Biblos. Ya Bible sama aja. Nah, jangan Alkitab. Alkitab itu Al-Quran. Alkitab Al-Quran ya bang ya. Iya, dalikal kitabul la raiba fi, Al-Baqarah ayat 2. Inilah Ya. kitab, dalika Alkitab tuh. Ya gini bang. Oh gitu. Terkait hal itu mungkin kita nggak sepaham, tapi kita abaikan lah. Kalau abang bilang Bible ya Bible gitu. Ya memang biblos Soalnya aslinya gitu. soalnya terkait kata Allah juga Allah kalau lagi. dibilang kami meniru dari umat Muslim. Memang anak kecil. Ya Kan kecil. kita juga nggak sepaham bang gitu, mohon maaf bang, karena memang Loh, enggak, bukan kami saya yang ketahui- mengakui. Yang mengakui pihak LAI sendiri, Bang. LAI mengakui, LAI sendiri mengakui. Coba aku penterjemahan gimana? Allah itu berasal dari kata apa bang? Maksudnya Dari bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Loh, Kira-kira itu menurut LAI juga lo gitu loh. Iya. Abang percaya nggak sama LAI, Bang? Ya kalau ya percaya bang. Jadi gini bang. Percaya sama LAI kan? Gini bang. Gimana? Allah itu kan berasal dari kata Arab. Kira-kira. Oh, kira-kira ini mana bukan pasti. Nasrani atau Islam di Arab bang? Nasrani bukan Kristen kan? Nasrani sama Kristen sama bang. Wih, siapa yang menyamakan? Iya. Sama, memang sama bang. Sama-sama pengikut Yesus Kristus bang. Apa nama tempat ibadahnya Nasrani yang ada di Arab? Ya gereja bang. Aduh. Ya bahasa Arabnya apa? Dalam bahasa Arabnya gini, apa? bang. Gini bang. Kalau kami itu tidak berfokus pada satu bahasa Bang. Arabnya apa yang ada di Arab itu apa? Beda bang, tak kasih tahu nih, tak kasih tahu. Ya, kalau boleh, Kristen, kalau Kristen tuh kanisah, gereja tuh kanisah. Ya, Tapi kan kalau gereja, orang Bang, Nasrani, dengerin dulu. Kalau Nasrani itu biya, tuh bahasa Arabnya tuh, yang ada di Quran tuh. Surat Al-Hajj ayat 40, kalau mau cek aja sendiri. Biya sama kanisah beda. Nah, gimana? Pada dasarnya bang, Nasrani dan Kristen itu adalah ngelis. sama bang. Ngelis. Ya lanjut ya. Ya gitu. Nah, pada jadi dasarnya. orang Kristen Orang Kristen ini suka pada ya awalnya Kikoris ya. Ada pada mulanya, pada dasarnya. Jadi begini. Kalau aku tanya abang nih, kata Kristen itu pertama kali disebutkan pada zaman kapan bang? Kisah para Apostolos 11:26, cek. Langsung jawab saya. Yang menulis siapa bang? Cek dulu, dibaca dulu, silakan. Anda kan nggak hafal. Kan aku lagi di luar, nggak pegang Alkitab. Anda nggak hafal. Coba cek dulu di Google. Cek dulu di Google. Ya, saya buka Google dulu. Google-nya, saya langsung Ya. kepental nih bang. Enggak akan kepental. Kalau kepental naik lagi. Kalau dia kepental berarti. Oh, kepental. Kalau dia Ya pasti. Nah, ya udahlah. Kalau Disebut saya nggak kepental. disebut Kristianos tuh di Kisah Para Apostolos 11:26. Lanjut. Ya, yang sebutkan itu adalah Petrus ya, bukan Paulus ya bang ya. Gimana? Kristen itu pertama kali disebut pada zamannya pelayanannya Petrus. Bukan Paulus itu. Itu Paulus itu. Loh, Lukas apanya Paulus emang? Coba buka dulu ayatnya yang Enggak, saya tanya Lukas yang nulis Kisah Para Apostolos siapa? Kisah Para Rasul ya. Ya, Kisah Para Apostolos, jangan pakai Rasul. Rasul itu bahasa Islam. Yaitu Silakan. kumpulan dari kisah-kisah Rasul. Jangan pakai Rasul, Bang. Apostolos. Ke-12 Ya. Rasulnya atau muridnya Yesus. Apostolos, Bang. Dengan Paulus. Apostolos bukan Rasul, Apostolos. Rasul ya, ya. Oke. Apostolos bukan Rasul. Rasul itu untuk Islam. Mungkin gini Bang. Tadi kan Abang bilang yang nulis adalah Paulus. Coba dibaca dulu Bukan, ayatnya siapa yang bilang yang nulis Paulus? Loh. Siapa yang bilang nulis Paulus? Ya, yang itu nulis Kisah Para Apostolos itu adalah Lukas. Lukas apanya Paulus? Ayo. Ya salam. Nih,
ini mungkin jadi PR ku ya. Nah, pinter gitu dong. Itu aku suka dengarnya. Telingaku Iya, adem gitu. Karena PR kita memang PR manusia dulu nih. bukan makhluk yang sempurna. Wah, Betul, saya gitu. sepakat Ada Bang. yang saya pelajari. Kebetulan aku lagi tidak pegang Alkitab. Kalau seandainya saya buka yang dari handphone Biblos, langsung ke Biblos pentang. Bang, Biblos. Biblos. Biblos, bukan Alkitab. Tapi kami Bang. Alkitab sebutnya itu kitab kami. Alkitab juga kok Bang. Gimana? Alkitab. Enggak, itu Biblos Bang. Biblos Genesius, itu tulisannya pertama kali di Markus 1 nomor 1 tuh, kalau nggak Matius 1 nomor 1 tuh Biblos Genesius tuh. Oke, baik. Kita sebut Bible aja, Bible. Ya memang Bible itu yang terbaik itu. Mungkin Abang bisa bacakan tadi ayat yang saya sampaikan itu. Apa tuh? Ya tentang pertama kali Kristen disebut itu. Tapi bacanya tolong jangan satu ayat ya. Loh, Abang minta tolong apa gimana ini? Ya. Kalau minta tolong, kapan? sebentar. Abang kalau minta tolong jangan ngenyang itu apa sih? Ngenyang itu apa ya? Jangan nego. Mampang mumpeng. Iya, jangan nego. Kalau aku bantuin baca ya berarti ya aku bacakan gitu aja. Jangan nawar. Nah itu, jangan nawar. Aku bacain aja. Kalau Abang nawar, Abang buka sendiri. Gimana? Ya kebetulan aku tidak bisa buka. Ya udah. Nah kita itu kan bahas di itu ya makanya kebetulan saya juga nggak mau baca ya, banyak-banyak atau mungkin ayat. Gini Kalau Bang. mau satu ayat saya Kasih bacakan. kesempatan ke teman-teman Kristen yang lain buat membaca. Nih saya bacakan ya Kisah Para Apostol 11:26. Saya nggak mau sebelumnya dan saya nggak mau sesudahnya. Kenapa? Karena kalau mau sesudahnya sebelumnya baca sendiri. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar orang banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristianos. Ya. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Ya. Sama-sama Bang. Kalau menurut pemahaman saya, lah itu siapa itu yang ke Antioquia? Enggak, saya tanya dulu. Yang ke salah bisa Antioquia dikoreksi, itu, Bang. Yang ke Antioquia itu siapa itu? Murid siapa? Yesus. Siapa namanya? Simon Petrus. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil Bukan ya. Makanya tadi di awal sudah saya bilang Bang, kalau salah mohon dikoreksi. Kebetulan saya nggak pegang Paulus Alkitab itu aja, Bang, gitu. Paulus itu. Ya salam, kan aku udah bilang Paulus. Tapi yang nulis Kisah Para Apostolos ini Lukas. Tapi yang ke Antioquia ini Paulus. Ya salam. Bentar Bang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sabar. Ini ada dirisikin Kibinirin. Kibinirin. Aki Kores masuk dulu, di sini udah maghrib, woi. Aki. Oke. Siapa nih Aki sekarang? Kores. Yo, masuk. Aku udah maghrib di sini, aku sholat dulu ya. Ya, gua masukin lagi. Duh, siapa sekarang? Mana? Siapa yang mau maju? Tadi gue tuh ngobrol sama siapa ya? Kok hitam? Beritakan kebenaran nih, saya beritakan kebenaran. Ayo, beritakan kebenaran. Nggak mau ngomongin Tapi kebohongan yang diberitakan. Mau masuk Islam? Hanya Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Di luar itu nggak ada, Bang. Tega lu nginjeknya. Lu tega nginjeknya. Nah, itu kalau analogi seperti itu dipakai nggak apa-apa, terserah Bang aja. Itu dah. Ya. Kalau jalan kalau mau sembah jalan di pinggir bisa. Nanti kalau di tengah ada muslim lewat soalnya. Apa-apa. Iya, wes, sip, mantap. Mau aja. Oh, gimana anjir orang nyembah jalan di tengah kegeleng pidana laka lantas di pinggir di bahu jalan ya. Oke. Terus
Naik mau apa? Mau beritakan apa ini? Lah, saya kan kita kan di ruang diskusi. Apa temanya apa dan apa yang mau diskusikan. Nah, itulah yang kita diskusikan. Oh iya, ini Res, temanya Res. Apa eksekutor penyaliban itu pahlawan atau bukan? Itu temanya. Ya. Yesus ini dia dibunuh atau bunuh diri ya jatuhnya? Dibunuh. Yang ngebunuh masuk surga nggak? Enggak. Kalau enggak bertobat. Kalau nggak bertobat, kalau dia bertobat, penebusan dosa tetap berjalan. Iyalah. Oh kalau gitu gue mau lah yang bunuhnya. Kalau gitu, bisa nggak diulang sejarahnya gue jadi yang bunuhnya? Kurang kelas kayaknya dibunuhnya itu. Ya mungkin bisa. Tapi cuma segini aja ilmu pengetahuan untuk berdiskusian seperti ini. Cuma karena gue udah finish, bre. Gue udah finish. Saya capek kalau saya diskusi dengan orang nggak punya ilmu, Bang. Gue maksudnya gue udah finish gitu, gue udah finish. Gini bang, apa? Kalau kita hanya cengor-cengor goang semua bisa, tapi kalau diskusi hanya modal cengor goang kan nggak enak juga, nggak jadi edukasi untuk penonton yang mau lihat. Kalau cara abang diskusi warnanya seperti ini, saya bukan warna seperti itu cara diskusi saya, bang. Makanya jawabnya tuh yang serius gitu loh. Lihat, perhatikan ini ya, ini gue bawa serius ini pertanyaan gue. Tuhannya beritakan kebenaran ini untuk menebus dosa manusia, dia membutuhkan ciptaan membunuh dia. Ciptaannya harus ngebunuh dia baru dia bisa nebus dosa manusia gitu. Itu masuk di akal ya kalau di Kristen ya? Masuk di akal itu ya? Artinya abang di dalam pikiran abang ada pertanyaan. Pertanyaan abang ini tidak sesuai dengan logika berpikir abang. Ngapain Tuhan kemudian harus ada yang membunuh dia? Nah, itu pertanyaan abang. Betul. Betul toh? Ya, oke. Ini bang, gini. Setiap manusia itu namanya kejahatan itu tidak perlu dipelajari. Abang setuju? Enggak lah, kalau gitu enggak ada KUHP, harus dipelajari dong. Iya, kan orang dari masih kecil nggak diajar, dia tahu tentang melakukan hal-hal yang jahat tanpa dia belajar. Betul. Tetapi hal kebaikan orang itu harus belajar, bang. Harus berusaha untuk melakukan kebaikan. Tapi tentang kejahatan, tanpa pun kita berusaha, karena kejahatan itu yang datang untuk kita lakukan. Betul. Sebenarnya sama aja ya, orang mau baik diajarin orang tua, mau jahat dikasih tahu orang tua. Sebenarnya sama aja, cuma ini supaya cepat gue iyain aja dulu ya. Iya. Lanjut. Karena nggak mau ke situ gue dialognya. Terus lanjut apa? Ya. Oke, betul. Jadi kejahatan itu tanpa kita pelajari, pasti banyak orang untuk melakukan kejahatan itu dia tidak tanpa dia pelajari. Itu artinya bahwa keadaan manusia itu sudah goblok dengan dosa. Ya, lebih terus kepada hal yang gelap daripada hal yang terang. Terus itulah kedatangan Yesus ini agar supaya terang boleh datang ke dalam dunia ini. Tapi sifat terang itu kan karena dunia dalam kekuasaan kegelapan itulah dia harus menggenapi setiap firman Tuhan itu. Dan penggenapan yang kerjakan melalui penyaliban itu bukan hal yang dirancang atau diskenariokan. Katanya karya Tuhan itu penyaliban. Kayak mana sih? Ya, itu adalah skenario dari kuasa kegelapan yang ingin membunuh akan terang itu. Kalau sekedar kuasa kegelapan ngapain nebus dosa kalau gitu? Abang kan bertanya, saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Saya akan berusaha menjelaskan abang. Tapi kalau abang selalu menyela pada saat saya sebentar menjelaskan, saya akan lupa apa penjelasan saya, bang. Waduh, ringkih ya? Ya, betul. Karena saya sementara menjelaskan, kemudian abang menyela. Ya udah lanjut, coba tadi kan itu karya kuasa gelap, terus? Ya, oke. Jadi kuasa kegelapan dia ingin membunuh terang itu sebenarnya. Terang sudah datang ke dalam dunia, ayatnya. Ia telah ada dalam dunia dijadikannya, tapi dunia tiada mengenal dia. Maka dalam kepada miliknya sendiri dan orang yang dimilikinya itu pun tiada menerima dia. Artinya keadaan dunia tidak menerima dia. Kenapa? Karena manusia condong kepada kegelapan.
Terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi kegelapan lebih disukai orang. Karena kegelapan itu lebih disukai orang, kemudian iblis memanfaatkan kegelapan itu untuk menyalibkan Yesus. Sehingga kematian ini bisa terjadi. Tapi karena kuasa kegelapan dengan skenario-nya sebenarnya dia pikir dia berhasil, tapi akhirnya pada saat lihat kenyataan Tuhan malahan menaklukkan, akan kutuk maut itu ditaklukkan. Nah, itulah kemenangan pada saat kebangkitan. Karena itu ada kata firman Tuhan, hai maut di manakah sengatmu, hai maut di manakah kemenanganmu. Sehingga pada saat maut dikalahkan, itulah kami Kristen memperingatinya setiap hari Minggu. Kami memperingati kebangkitan Tuhan. Dia menang atas maut. Siapa yang akan mengikut dia, tentulah akan diberikan kehidupan. Gitu skenario-nya. Jadi kalau skenario tentang penyaliban itu sebenarnya sih, itu rancangan kuasa kegelapan untuk membunuh sang terang itu. Mereka kan tidak menerima dia, dikatakan firman Tuhan. Oke, gue nangkep. Jadi ternyata dibalikin lagi sama Tuhannya Kristen dengan kebangkitan gitu. Jadi nggak terus-terusan mati, kan gitu ya? Nah, sekarang dengan konsep yang seperti ini, kalau dia nggak mati maka silakan. Sekarang dengan konsep yang seperti ini gitu kan, dia bangkit lagi gitu. Terus fungsi dia mati di awal apa? Untuk fungsinya membuktikan bahwa dia, ya oke, saya jawab ya. Untuk membuktikan bahwa dia bisa menaklukkan maut, mengalahkan maut. Dengan dia mengalahkan maut, gini ceritanya Bang. Pada saat dia mengalahkan maut di alam kubur itu, dia pergi ke dunia orang mati. Dan dia merampas itu yang terjadi. Sehingga pada waktu sebelum kematiannya, ada yang tersalib di samping Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya pada saat orang sebelum Yesus itu mereka mati ke dunia orang mati. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, dia mengambil orang-orang di dalam dunia orang mati dan dipindahkan yang namanya Firdaus, Bang. Firaun sama Amalek ke bawah ke Firdaus. Enggak lah, kan mereka yang dibawa ke Firdaus itu adalah orang yang mengikut Tuhan. Lah Tuhannya baru ada abad 1. Makin kacau ini. Tuhannya baru ada abad 1 dia. Kok bisa-bisanya dia milih kamu ikut saya, kamu nggak ikut saya. Kenapa? Karena kamu sudah mengenal Tuhan. Lalu aja datang pas gua udah meninggal. Gimana gua mau tahu? Makin kacau dia. Jadi dua kaconya. Pertama, fungsinya dia mati ini apa gitu kan. Lalu kedua, dia janjinya ke Firdaus tapi dia malah ke dunia orang mati. Ketiga, di dunia orang mati dia milih-milih orang yang kenal Tuhan untuk ke sorga. Jadi ya banyak PR jadinya. Makanya semakin beritakan kebenaran, menerangkan itu semakin absurd untuk diterima di akal gitu. Ini konsepnya kok begini? Ada Tuhan untuk nebus dosa manusia harus mati dulu, baru nanti bangkit. Udah banyak pertanyaannya Bang, saya catat sebenarnya sih. Nah iya udah tiga itu silakan. Yang ketiga apa tadi Bang? Yang ketiga itu ketika dia, gimana caranya dia bawa orang yang kenal Tuhan ke sorga? Dianya sendiri, Yesusnya sendiri aja baru turun abad pertama. Gimana caranya? Gimana cara dia bawa orang? Dia bawa orang ke sorga. Padahal dianya baru turun abad pertama. Orang-orang udah meninggal duluan. Turun abad pertama kan? Abad. Ya. Fungsi Tuhan mati apa? Ya, fungsi Tuhan mati itu apa? Itu pertanyaan yang dari dulu selalu ditanyakan. Gini Bang, karena manusia itu sebenarnya yang namanya manusia itu mengalami yang namanya kematian. Yang saya sebut kematian di sini lebih hilang. Itu dikeluarkan dari Taman Firdaus, Taman Kesenangan. Dan Tuhan berencana untuk mengembalikan manusia kembali ke Firdaus itu sebenarnya, Taman Eden. Jadi fungsi Tuhan mati itu apa? Itu untuk mengembalikan manusia itu kembali ke Firdaus yang sebenarnya.
Karena itu sebelum Tuhan mati datang ke dunia, Firdaus kalau kita baca dalam perjanjian lama itu sudah tidak disebutkan lagi. Nanti pada masa Tuhan Yesus itu baru Firdaus itu disebutkan. Untuk memulihkan Firdaus yang sesungguhnya. Itu fungsi Tuhan mati. Dan yang paling besar ya untuk menebus dosa, itu intinya. Agar supaya bisa sampai ke Firdaus. Kalau berdosa tidak layak, harus dikeluarkan dari Taman Eden itu, dari Firdaus itu. Apa tadi yang pertama? Yang pertama sebelum menebus dosa, apa fungsinya Tuhan mati? Mengembalikan Firdaus ya? Ya, untuk mengembalikan Firdaus bisa. Yang kedua untuk menebus dosa. Terus lanjut. Ya. Kedua, pertanyaannya janji ke Firdaus tapi ke dunia orang mati. Nah, oke. Tuhan Yesus pada saat kematiannya dia ke dunia orang mati. Itu untuk mengambil setiap orang-orang yang di dalam dunia orang mati untuk diantar ke Firdaus. Hades namanya, dipindahkan ke Firdaus. Ke dunia orang mati untuk dipindahkan Firdaus. Dan yang kedua untuk merebut kunci alam maut dan kuasa kegelapan itu. Sehingga Yesus menang. Karena itu dia harus mengalami kematian untuk mengalahkan maut itu. Kalau dia tidak mengalami kematian, bagaimana bisa mengalahkan maut? Sebab harusnya manusia kita lah yang harusnya mati, tapi dia menggantikan kita. Itu namanya penebusan. Ketiga, gimana caranya dia ke sana, padahal turun nanti abad pertama. Itu dia turun di abad pertama. Nabi sebelumnya itu mereka itu ke dunia orang mati, itu yang namanya Hades. Tetapi Tuhan turun ke sana untuk menyelamatkan mereka, memindahkan mereka yang ke tempat yang namanya Firdaus. Gitu Bang. Ya, jadi yang pertama fungsi Tuhan mati mengembalikan Firdaus dan menebus dosa. Ini Tuhannya beritakan ini Tuhan Maha Kuasa atau Maha Drama sebenarnya. Ngapain kalau misalnya ingin mengembalikan Firdaus, anggaplah Firdausnya sempat hilang gitu, hanyut ya sama banjir Noah. Ya udah aja. Jadilah ada kembali, maka jadilah Firdaus ada. Kan kelar perkara. Ya, betul. Terus ini menebus dosa manusia. Menebus dosa harus, saya harus menebus dosa manusia, maka saya harus mati dulu. Apa ini? Yang namanya Tuhan Maha Kuasa. Saya menebus dosa manusia, dosamu hilang. Nah, bisa udah kelar kan gitu. Terus yang kedua, tunggu. Satu dulu Bang, saya bingung. Saya jawab dulu yang pertama tadi. Iya Mak, bentar. Ini nanti gua habisin dulu, nanti lu balik lagi yang pertama. Terus yang berikutnya, ini apa kematiannya itu karena manusia banyak dosa, jadi kematiannya Tuhan ini menebus dosa. Yang mati manusia, yang nebus Tuhan. Emang lu bisa transfusi darah pakai lemak? Hakikatnya aja udah berbeda dua ini gitu loh. Udah berbeda. Macam lu nyontohin bikin telur goreng, tapi ini caranya bikin telur goreng. Tapi bahan yang lu pakai itu biji orang gitu kan. Kan nggak nyambung, sama-sama telur, tapi beda gitu loh. Ini satu telur ayam, ini telur orang satu lagi. Kan nggak nyambung, nggak masuk gitu loh, bre. Nangkep nggak sih di sini? Lu nebus dosa manusia, tapi nebusnya tuh pakai daging Tuhan atau apanya Tuhan gitu. Kan nggak nyambung. Itu yang kedua. Terus yang gue tanya itu bukan apa alasan dia ke dunia mati. Bukan bre. Yang gue tanya itu, dia kan janjinya pada hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Kan gitu. Udah dia janji, ujung-ujungnya dia ke dunia orang mati. Ibarat gini beritakan, gua sama lu, besok kita ke Dufan ya. Oke, kita ke Dufan. Udah siap-siap lu nih, berangkat ke Dufan gitu. Tiba-tiba gua nggak datang, gua malah ke Cirebon gitu kan. Kayak gitu loh. Kayak gitu jadinya, kemana-mana iman lu ini kemana-mana nggak nyambung gitu. Itu yang gua sanksikan. Udah mending kita ngobrolin Islam. Kalau Islam tuh jelas surga neraka, apa yang menjebloskan lu ke neraka, apa yang menjebloskan lu ke surga gitu. Ini semuanya tuh nggak alasannya tuh nggak ada yang kuat dan ringkih gitu loh. Nah sekarang lu silakan jawab yang pertama. Apa yang pertama ini soal mengembalikan Firdaus dan menebus dosa? Silakan. Ya. Apa pertanyaan pertama tadi?
Pertanyaan pertama tadi apa? Wah, dia udah lupa lagi. Gue yang ngerokok, dia yang lupa. Jadi yang pertama itu, ketika fungsi Tuhan mati adalah mengembalikan Firdaus dan menebus dosa. Tuhan kan maha kuasa ya, bukan maha drama. Kalau misalnya ingin mengembalikan Firdaus ya tinggal berfirman, ingin menebus dosa ya tinggal berfirman gitu. Ngapain capek-capek dia jadi orang ya, jadi orang mati dulu baru semuanya kembali gitu. Ngapain seperti itu gitu. Silakan. Ya, betul. Kalau Tuhan itu yang maha kuasa, semestinya dia tinggal berfirman, ya ampun, diampuni. Ya. Semestinya tinggal berfirman, ya dipulihkan. Ya. Gitu toh. Tapi Bang, kemahakuasaan Tuhan dan kemaha pengampunan Tuhan dan kemaha adilan Tuhan. Artinya itu tidak bisa berlawanan. Tapi artinya tidak bisa berlawanan. Sabar-sabar ya, tunggu sedikit. Nah. Mau dimarahin istrinya. Kamu nih, jawabnya nggak nyambung. Lanjut. Ya baru nyampe, mereka baru nyampe dari sana, baru nyampe. Jadi di iya. Gini. Lupa lagi saya. Jadi tinggal berfirman. Gini Bang, kalau Tuhan tinggal berfirman, kamu diampuni, maka di mana kemahaadilan Tuhan? Dia tidak bisa menyangkal firman-Nya. Pada saat dia berfirman dosa, upah dosa adalah maut, dia tidak bisa menyangkal itu. Jadi tidak bisa kemahaadilan Tuhan itu, kemahaampunan Tuhan Udah, itu. Kemahaadilan Tuhan. Itu jawaban saya pertama. Memang Oke, sebenarnya sip. Dah, kita di pertama aja. Tapi kita kan melanggar. Dan Tuhan tidak mungkin seperti itu. Kan dia maha Bang. Kita akui Tuhan itu maha. Karena kemahaannya itu dia harus menggenapi nubuatan itu. Ya, terus nubuatan kapan Tuhan yang ngomong kapan Tuhan yang ngomong nubuat kalau kamu berdosa saya mati? Kan nggak ada. Berikut kalau kita bicara kemahaadilan ya, nggak ada ya. Gua nggak tahu kalau di kehidupan Tuhannya Kristen gitu. Tapi kalau kita di dunia nggak ada itu ya. Ada orang melakukan tindakan kriminal, terus hakimnya yang dipenjara gitu. Itu nggak ada loh. Serius, nggak ada itu. Nah kalau di dalam konsepnya Kristen gitu kan, ini manusia yang melakukan berdosa gitu, yang mati Tuhannya. Ibarat ada kasus pembunuhan gitu di dunia manusia gitu kan. Kamu bersalah, kamu didakwa dengan tuntutan hukuman mati. Tok ketok palu gitu. Hakimnya terus pergi. Mau kemana Pak Hakim? Saya mau dihukum mati. Lah, kenapa? Karena dia sudah terbukti bersalah. Apa ini, Bre? Apa? Nah, silakan. Ya, oke. Jadi logikanya kan tidak mungkin orang yang bersalah digantikan oleh sang hakim. Itu tuh pertanyaannya. Secara logika. Jadi itu disamakan dengan Tuhan. Ya, oke. Cerita seperti itu sebenarnya sih tidak gini, saya mau jelaskan. Kalau Tuhan kita itu, Tuhan kita, Tuhan yang sangat mengasihi kehidupan kita. Sangat mengasihi kehidupan kita. Tentu kita akan kembali dari peristiwa di Taman Eden. Bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ditempatkan di satu taman yang sangat indah. Yang dapat dikatakan itu adalah surga. Kesenangan di dalamnya. Tapi mereka melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Nah itulah yang namanya melanggar perintah Allah, itu yang namanya dosa. Ya kan abang nggak mati dari itu aja. Sabar, saya jelaskan dulu lah Bang. Abang kan bertanya harus berikan saya waktu untuk menjelaskan. Oh iya, silakan. Poinnya, jawaban saya ini loh, dapat terjawab. Jadi logikanya, saya di mana tadi, saya lagi bingung ini. Taman Eden, jadi Adam tuh berdosa gitu. Karena mereka melakukan pelanggaran, akhirnya mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Dan taman kesenangan itu mereka melanggar perintah Allah. Pelanggaran yang mereka lakukan itu, Bang, mereka mencoba menutup diri mereka dengan namanya kulit pohon atau kulit daun
pohon ara namanya pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu setelah Tuhan mengganti dengan baju dari kulit. Kalau dikatakan baju dari kulit binatang, maka di situ ada pengorbanan. Itu pengorbanan awal. Dan kalau kita melihat, walaupun Tuhan sudah mengusir mereka, mengeluarkan mereka dari Taman Eden, maka hal penebusan dosa itu, Bang, itu berlaku dari zaman nabi-nabi sampai zaman bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat mereka melakukan dosa, mereka harus mengorbankan yang namanya lembu, domba, dan burung merpati. Itu untuk penebusan dosa. Itu mereka sucikan. Karena itu dikatakan ada nubuatannya di dalam Yohanes 1:29. Di situ dikatakan, Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Jadi korban yang fana diganti dengan korban yang baka, darah yang sangat mahal. Jadi tentang penghapusan dosa dengan menggunakan darah itu sudah berlaku dari zaman nabi-nabi, tapi itu adalah gambarannya. Itu adalah lambang penebusan. Tapi darah binatang mustahil bisa menghapus dosa manusia. Dan tidak ada manusia yang bisa menghapus dosa. Tuhan sendiri yang menghapus dosa. Karena mereka bersalah bukan manusia, tapi kepada Tuhan. Gitu. Karena itu penebusan harus dikerjakan. Dikerjakan apa? Dengan darah yang suci ini. Itu dikatakan dalam kitab Ibrani, dikatakan mustahil darah binatang bisa menghapuskan dosa. Karena itu dalam keimamatan pelayanan bangsa Israel pada waktu itu, iya. harus dengan pengorbanan, Bang. Nah, itu bayang-bayang, tapi wujudnya adalah Kristus itu sendiri. Oke, sip. Jadi wujudnya Kristus, terus yang itu tuh bayang-bayang gitu. Perhatikan, Tuhan lu 3 kali gagal bikin acara, tau gak lu? Pertama, ketika Adam berdosa, dia korbanin kulit hewan. Manusia masih berdosa juga. Jebret, diganti lagi sekarang, pakai korban hewannya langsung. Ada sapi, ada lembu, ada kambing, ada merpati. Manusia masih aja berdosa. Terakhir Tuhannya sendiri yang dikorbanin, masih aja berdosa. Ini orang-orang Kristen, ada koruptor ya, ada yang berzina, ada yang apa-apalah macam-macam gitu. Ya, terus nanti yang keempat mau kayak gimana konsepnya? Apa yang mau dikorbanin Tuhan lo? Ini gagal semua ini. Ya, tidak ada penyalipan kedua kali. Ya terserah mau pakai apa, silakan. Mau pakai apa konsepnya? Ya, konsepnya gini, Bang. Pada saat mereka tidak mau menerima Tuhan, mengikuti akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya 10 Tuhan katakan gini, akulah gembala yang baik dan aku kenal domba. Aku kenal aku dan aku pun kenal bapakku. Aku menyerahkan nyawaku karena segala dombaku itu. Jadi bukan, tapi dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Ngerti. Ayat 18 punya. Ngerti gua, dia menyerahkan sendiri. Dia daripada aku. Tapi aku menyerahkan dia dari. Yang ngerti gua, itu keren lah, mulia banget gitu. Dia menyerahkan sendiri, itu ngerti gua, itu kesananya ngerti. Tapi lu nggak menjawab. Ini kan udah gagal nih. Dia udah ngorbanin dirinya sendiri nih, Tuhannya Kristen. Tapi gagal, masih gagal nih. Kenapa masih gagal? Masih banyak orang Kristen berdosa gitu. Mau ngorbanin apa lagi sekarang? Gagal semua. Berpikir lo. Saya mau jawab, Bang. Gagal Soleh. karena masih banyak orang Kristen berdosa. Itu kan pandangan Abang. Iya. Tunggu, Bang, tamu nggak lama. Tamunya suruh ikut diskusi juga gitu, dibantuin. Nah, sambil karena ada tamu ini gue ulang lagi ya. Tadi dia bilang sendiri dosa Adam dan Hawa, dia diusir. 5 menitan sayang. Oke, boleh. Ada tamu nggak aman? Ya, nggak apa-apa. Nanti didiskusin aja sama tamunya. Jadi dosa Adam, jadi dihukum. Apa hukuman pertamanya? Diusir. Siapa tahu bertobat nih manusia. Ternyata masih berdosa manusia. Oh, diusir nggak cukup nih. Dibikin lagi hukum. Apa itu? Hukum korban hewan gitu. Siapa tahu tobat manusia nggak berbuat dosa. Masih berbuat dosa manusia. Masih berbuat dosa. Oke, fine. Kalau gitu saya punya ide yang baru Tuhannya ya.
saya akan mengorbankan diri saya karena pakai diusir sama pakai daging hewan tidak mempan. Sekarang saya pakai daging saya sendiri. Oke, turunlah dia. Mati kan, udah mati. Damai sudah dunia, tidak ada manusia berdosa. Dar, koruptor 271 rupiah. Dar, prot-prot hamil di luar nikah. Dar, bokep. Dar, prostitusi gitu-gitu. Apa nggak bingung Tuhan lu? Anjir, masih gagal gua. Pakai apa lagi nih? Apalagi gua korbanin? Apalagi yang mesti gua korbanin? 3 cara yang gua pakai gagal semua. Nah, disitulah Kores masuk gitu. Wahai kau Tuhannya Kristen, tenang, kau hanyalah sesuatu yang dari doktrin, bukan dari yang tertulis. Tuhan yang benar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dia Maha Adil, Maha Pengasih, dan juga Maha Murka. 3 sifat ini membuat dunia itu berjalan sesuai dengan semestinya. Selamat datang di kebenaran, inilah kenyataannya gitu. Nggak mungkin Tuhan bikin caranya gagal semua, mabre. Nggak mungkin itu, gitu. Tunggu dulu, Bang Andi, Akhi Ardi, Gurunda. Ini enak nih, bisa panjang nih Gurunda. Aku azan, maghrib. Tunggu ya, beritakan ya. Nanti lagi lain waktu. Iya, di sini juga azan. Bang Ardi udah monitor, Bang Ardi. Nanti lain waktu lagi mungkin. Oh, dia mau keluar ya, udah tuh. Selamat datang di kebenaran. Ayo syahadat yuk. Gitu. Syahadat, ayo. Saya tepat Bang dengan data itu Bang. Data akurat itu. Iya. Kasih ya. Sama-sama. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu. Amin. Aduh, udah keluar. Itulah ikhwan ya, kebenaran yang ada. Afwan, aku nggak pakai dalil-dalil, main cepat soalnya. Lu punya Tuhan bikin acara gagal mulu. Mending milad gua bagus-bagus. Kalian jangan lupa datang milad ya. Ya teman-teman yang mau ikut acara milad tanggal 13 September, silakan WA ke Bang Kores atau DM ke Bang Kores ya. Langsung daftar ya. Di sini azan. Bang Adi belum monitor, Bang Adi. Bang Andi. Oh, Bang Andi. Wah, ada musik nih, Pipi. Saya turunin ya, ada musik ya. Kita gantian sholatnya. Res, sholat dulu, Res. Biar gantian, Res. Ini agak error, nggak bisa digedein ya. Yuk teman-teman Kristen yang mau diskusi santai lagi kayak barusan, silahkan naik ya. Bang Andi udah monitor, Bang Andi? Lupa Bang Andi jadi imam di Masjid Istiqlal. Ebi, selamat sore Ebi. Ebi. Ya, sorry Bang. Halo, Assalamualaikum. Yuk, salam. Sorry Bang. Saya juga mau maghrib nih Bang. Siap Bang. Makasih Bang. Sorry. Saya Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk teman-teman Oten, naik sini. Kita diskusi. Ini nggak bisa dibesarkan ya? Coba moderator bisa membesarkan nggak moderator? Error ini kayaknya, nggak bisa dibesarkan ini. Ini anti rungkat, ini tenang aja, santai. Mau narasi apapun juga di sini bebas. Ini anti rungkat nih, nggak bakal rungkat. Makanya Kores tenang kalau live di sini. Ya jangan lupa teman-teman yang di TikTok di subscribe YouTube para apologet ya. Julkipli M Abbas Official, Handi Cerebes Channel, Handi Cerebes Official, Panglima Apologet Islam, itu YouTube saya tuh. Panglima Apologet Islam, YouTube Gurunda, Julkipli M Abbas Official. Ada juga YouTube Bang Ardi, namanya Bang Ardi. Ayo di subscribe ya, dibantu ya. Ini live dari tadi di YouTube juga. Ayo teman-teman Aliteng,
kita diskusi ya sambil nunggu gantian sholat isya maghrib ya. Nana, udah sholat? Saya selalu amin ya Allah ya Alamin. Ayo kita nunggu Oten. Silakan naik. Yang mau ikutan acara milad silakan daftar ke Bang Kores ya. Kalau ke saya daftar apa ya? Kata Bang Handi katanya, banyak sekarang orang-orang Kristen yang mualaf. Gara-gara mikir, kok Tuhannya sama ibunya tuaan anaknya daripada ibunya gitu. Andai miladnya di Jatim, aduh kejauhan kalau Jatim. Di Jakarta, datang aja ke Jakarta pakai kereta. Yuk, di gaspol terus tab-tab layarnya ini baru 200 nih tab-tab layarnya ya. Jangan lupa lopornya juga diklik buat absen-absen ya guys. Yang belum follow akun yang di atas, ini muslim semua di atas, silahkan di follow ya. Ini akun Gurunda yang keberapa ini? Kena tombak akun Gurunda yang besar ya. Bang Andi lagi sholat ya, gantian nanti Bang Andi ya sholatnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Indra. Nah ini YouTube Panglima Apologet Islam, YouTube Akang itu. Yuk digaspol terus tab-tab layarnya. Ini OT-nya kayaknya mau sholat maghrib dulu nih. Bang Indra, syukron, jazakallahu khairan kasiron Bang Indra. Sehat selalu Bang Indra. Bang Indranya ada di sini di atas, tapi orangnya ada di YouTube. Yuk teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik. Kita sambil gantian sholat maghrib ya. Ini saya nunggu Bang Kores. Bang Adi belum monitor. Bang Adi sholat maghribnya lama Bang Adi ya, berapa jam ya? Kalau saya paling 10 menit selesai. Nggak ada Oten, baru pada turun Otennya. Saya paling senang itu sama Pak Gondrong tuh, si siapa namanya? Noce, sopan orangnya. Ya Paten, selamat malam Paten. Syukron Bang Indra, jazakallah khairan kasiron. Paten, waduh ada suara Paten. Wih mantap, Masya Allah, syukron Bang Indra, Pak Jenderal. Ini Bang Handi kemana ini Bang Handi, tumben gak bersuara Bang Handi ini. Bang Handi, halo Bang Handi. Iya jangan punah dulu Oten, kita gak ada hiburan. Nggak ada hiburan kalau nggak ada kalian, nanti kita sakit semua. Saya kalau nggak diskusi sama Oten yang ini tuh suka demam saya. Ya kita gantian sholatnya ya. Genoid. Что у вас тут происходит? Kunaon Kang? Какая куранка, ё-моё. Ting teh nyaho urang ge ka mana eta jelema teh di teangan teh tadi teu apal teuing ngaleungit. Услышал, родной, иди нахуй.
Tah justru eta kamari teh pan minta dahar ka imah. Terus mangkat deui gitu pugu-pugu kabur si bebelagu. Aing mati bahasa naon. Bingung saya apa dia ngomong apa Pak, pakai bahasa Roh Kudus nggak ngerti saya. Ya Bang Kores sekarang mulai sabar, tapi tergantung OT yang dihadapi sama Bang Kores sih. Kalau misalkan OT-nya ngehujat ya Bang Kores agak sedikit ini ya keras. Desmi Adita, waalaikumsalam. Ida Farida, Melkisedek, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah naik deh si belum. Ini bahasa Yunani. Naon mana naik deh? Genoid. Genoid. Woi, Genoid. Ah, siapa? Ada macam dog. Kalau bertanya belagu. Ya teman-teman hotel yang mau diskusi silahkan naik ya. Kita sambil nunggu gantian sholat maghrib nih. Kalau ada yang monitor saya sholat maghrib. Ya Ganda. Selamat malam Ganda. Ganda Gatuso. Ada suara di bawah Bang. Longinus, woi. Iya Bang. Aku oten paling motor di antara oten-oten tapi masih ditakuti kadung-kadung. Wah masa? Lu paling ditakuti lu? Sekejap lagi kena kick Bang. Kena keroyok. Sekejap lagi kena keroyok. Kena potong-potong, kena kick Bang. Di room muslim itu Bang, di room muslim itu nggak pernah keroyokan Bang, santai Bang. Tenang, nggak pernah ada kena keroyokan. potong-potong lagi Bang. Apanya yang dipotong Bang? Tuhan Abang dipotong. Bila menjawab kena potong-potong, kena mute. Enggak, kalau Abang nggak menghujat, selama Abang nggak menghujat aman Bang. Tak pernah menghujat Bang. Bentar, Res monitor nggak Res? Gua mau maghriban Res. Res, Bang Ardi. Ini kok nggak pada monitor ya? Kalau Abang sopan ya, kalau Abang sopan, Abang santai, kita sopan juga Bang. Tenang aja, room muslim itu room luar biasa sopan Bang. Menjaga toleransi, beda sama room Kristen Bang. Baru juga saya lebih sopan lagi Bang. Saya lebih lagi sopan Bang. Abang udah makan Bang? Sedang minum kopi Bang. Oh sedang minum kopi. Minum kopi, kopinya pakai air nggak Bang? Pakai air panas Bang. Air panas, enak gitu ya Bang ya? Enak Bang. Kalau di abad pertama itu ada kopi nggak Bang? Tak tahu lah Bang. Nggak tahu ya, nggak tertulis ya Bang ya? Abang tahu kan bagaimana nama kopi berasal? Nggak tahu. Kopi itu kan Bang, kafir bin. Kopi itu berasal dari kata kafir Bang. Oh, kafir. Iya. Iya, Yang itu kafir asal itu nama agamanya kopi apa Bang? Yang kafir itu agamanya apa?
Tidak bang, sebenarnya kopi ini dibawa oleh pejuang-pejuang Islam dan diperoleh dari Ethiopia, negara kafir. Jadi mereka memanggil biji-biji kafir. Jadi namanya kafir bean. Bila sampai ke Eropa menjadi coffee bean. Itu asal usul nama coffee bean bang, kafir bean. Oh gitu, baru tahu saya bang. Ada tertulis ya bang itu bang? Itu sejarah bang. Semasa pejuang-pejuang Islam menyerang Eropa, mereka bawa kopi yang mereka perolehi daripada Ethiopia. Jadi pejuang-pejuang Islam ini memanggil itu biji-biji kafir. Bila sampai ke Eropa, orang Inggris kan susah sebut kafir. Mereka sebut coffee bean. Jadi itu asal usul bang. Iya. Tahu dari mana itu bang abang? Dari pembacaan lah bang. Bukunya apa namanya bang? Saya cari bang. Tidak ada buku bang, dari perbacaan risalah-risalah bang. Oh nggak ada buku. Terus abang bacanya di mana? Pernah baca bang, asal usul coffee bean itu kafir bean. Iya, kata abang kan nggak ada buku. Nah, bacanya di mana abang kalau bukunya nggak ada? Dalam artikel lah bang. Artikel betul apa tidak namanya, tahu bang? Betul tidak tahu, saya tidak tahu bang. Oh nggak tahu. Gitu. Nggak tahu ya bang. Sebab yang askar-askar yang minum kopi kan bang, mereka tidak mengantuk bang. Mereka kuat berperang, tidak pandai mengantuk. Jadi orang Eropa heran, mengapa ini askar-askar Islam ini tidak pandai mengantuk. Iya. Rupanya mereka kalau gitu, minum bang, coffee bean. Iya, padahal dulu itu kalau misalkan ada kopi bean ya bang ya, itu bagus loh bang. Iya, dia bagus untuk askar-askar lah bang. Oh gitu, bang. Kalau misalkan kopi itu ada di abad 1 ya, ini Markus juga bisa salah bang. Kalau itu kopi abad itu nggak bisa ke-7 bikin bang. ngantuk. Bang itu Ya, kalau selepas selepas abad ke-7 bang. Iya. Kalau misalkan kata saya juga kan, kalau misalkan kopi itu ada di abad pertama, ini saya baca Markus. Yesus berada di belakang perahu tidur dengan kepalanya. Nah ini Yesus kan ketiduran nih di perahu. Kalau minum kopi itu nggak bakal ngantuk berarti ya bang? Mungkin dia tidak minum kopi bang. Oh iya, Yesus nggak minum kopi, jadi dia ketiduran di perahu ya bang ya? Kalau dalam Bible tuh yang ada air anggur saja bang. Kopi nggak pernah tertulis. Air anggur. Kalau darah Yesus ada nggak? Darah Yesus tuh ditumpahkan bang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus ditumpahkan untuk pengampunan. Oh jadi dosa abang ditebus melalui darahnya Tuhan abang ya bang? Yesus sendiri yang kata bang, Matius 26 ayat 28. Terhapus semua nggak dosanya bang? Terhapus semua nggak dosanya? Bukan terhapus dosa bang, untuk menebus manusia berdosa bang. Oh menebus manusia berdosa. Berarti kalau kayak gitu Firaun masuk surga dong? Firaun dia menolak Tuhan bang. Enggak kan dia ditebus dosanya? Dia tidak menerima Yesus bang. Yang menerima Yesus siapa? Musa menerima Yesus. Musa menerima Yesus. Ada nggak bang ayatnya Musa menuhankan Yesus? Ibrani 11 ayat 26 bang. Coba baca bang. Abang buka, aku kan sedang olahraga. Oh, saya juga lagi olahraga nih bang. Ibrani. Iya, abang catat bang, Ibrani 11 ayat 26. Dosa menganggap penghinaan karena Kristus adalah kekayaan yang lebih besar dari segala harta di Mesir. Abang bukanya di mana itu bang? Abang bukanya di mana?
Ibrani 11 ayat 26 Oh beda Bang. ya bang. Kalau di saya Ibrani 11 pasal 26 ini bunyinya ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Ini nggak ada tulisan Musanya bang. Oh bukan Musa Bang. Oh kan abang tadi Musa, kata saya Musa menerima Yesus, ya kata abang nerima, abang kasih ayat ini. Tapi setelah saya baca nggak ada Musanya di sini bang. Oh jadi siapa Bang? Zuma? Iya itu siapa? Iya itu bang. Kalau bukan Musa, Andi Celebes lah Bang. Hadi Celebes. Jadi iya ini Hadi Celebes itu ya bang ya. Coba Abang tolak Musa kan, jadi saya bagi Andi Celebes. Jadi iya itu Hadi Celebes di sini ya bang ya. Ya sebab Abang tidak menerima Musa, jadi ambillah Andi Celebes lah Bang. Justru Kristen yang nggak menerima Musa bang, bukan Islam. Kalau Islam menerima Musa. Jadi abang nggak tahu ya, ya itu siapa ya? Ini berarti ya itu mirip si ini ya, si Anu ya? Atau mungkin Zuma Bang? Enggak, iya ini siapa bang? Musa Bang. Mana tulisan Musanya nggak ada bang? Kalau begitu Zuma lah Bang. Lomor. Ngadi lu. Jangan ngarang lah bang, jangan menyesatkan orang. Kita kan di sini lagi sama-sama belajar nih bang, edukasi, jangan pakai ngarang-ngarang bang, nggak baik bang. Jadi iya tuh siapa Bang? Ya justru saya tanya ke orang Kristen, ke abang, iya itu siapa? Orang Kristen kata Musa Bang. Di mana datanya bang kalau iya itu Musa? Oh kalau bukan Musa Zuma lah Bang, atau Andi Celebes. Ah bang mah ada aja bang, gimana sih bang? Setahu saya Musa itu, Nabi Musa itu nggak menuhankan Yesus, setahu saya mah bang. Udah tertulis begitu Bang? Ya nggak menuhankan Yesus. Ini nggak ada Musanya di sini, ada juga iya. Menolak segala kekayaan di Mesir. Yang di Mesir ini siapa bang? Musa lah Bang. Musa di Mesir. Jadi Musa bukan di Israel ya bang, di Mesir ya? Dia kan di Mesir Bang. Musa tak pernah sampai ke Israel Bang. Oh, Musa ini bukan orang Israel, orang Mesir. Dia tidak sampai ke Israel. Dia orang Israel. Oh, berarti Abang Musa kata, ini untuk Nabi Bani Mesir, bukan Nabi Bani Israel ya bang? memang Nabi Bani Israel Bang, tapi dia tidak sampai katanya ke di Mesir, Israel. sekarang Bani Israel gimana sih abang? Nah, abang sudah mulai keroyokan. Kok keroyokan? Saya sendiri nih, gak ada yang ngomong. Nah, abang keroyokan, tadi bilang santun. Ya, siapa yang keroyokan bang? Ini saya sendiri loh bang. Abang yang keroyokan. Ya, abang bilang Musa tinggal di Israel. Saya bilang Musa tidak sampai ke Israel. Kata abang, Musa itu kan di Mesir. Betul nggak bang? Nggak sampai ke Israel, betul? Ya, tidak sampai. Mati tidak dia. Sampai. Berarti Musa ini bukan Nabi Bani Israel, tapi Bani Mesir. Oh, ada Bani Mesir, Bang. Loh, kata abang kan Musa di Mesir, bang. Gimana sih, bang? Ya, mereka kan dibuang ke Mesir, Bang. Ini, bang, Musa ini orang Israel atau orang Mesir, bang? Orang Israel kan kena buang di Mesir. Yang saya tanya, Nabi Musa ini orang Israel apa orang Mesir? Orang Israel, Bang, berbangsa Israel. Bangsa Israel. Dia tinggalnya di mana, bang? Dia kena buang ke Mesir kan, Bang? Sama siapa dibuangnya, bang? Sejak Nabi Yunus, Bang. Nabi dibuang Yusuf. sama Nabi. Dibuang sama? Sejak Nabi Yusuf, Bang. Sejak Nabi Yusuf. Maksudnya apa? Sejak Nabi Yusuf apa, bang? Sejak Nabi Yusuf, semua saudara-saudara Yusuf, termasuk bapak mereka Yakub, tinggal di Mesir. Tinggal di Mesir. Beranak pinahlah mereka selama 400 tahun di Mesir. Yusuf ini ibu bapak tirinya Yesus ya? Siapa, Bang? Yusuf.
Yusuf ini PA, anak Yusuf kepada PA. Yakub, Bang. Bukan Yusuf PE, Bang. Ini Yusuf mana ini, Bang? Bukan Yusuf PE, Bang. Abang maaf Yusuf ya, PE Bang. itu lain. Jadi yang ngebuang Musa ke Mesir ini siapa, Bang? Bukan Yusuf PE, Bang. Ya siapa? Siapa? Anak-anak Yakub, Bang. Anak Yakub membuang Nabi Musa ke Anak-anak Yakub, Bang. Anak-anak Yakub dan keturunan anak-anak Yakub. anak Nabi Yakub ini siapa aja, Bang? Ada 12 orang dan ada seorang perempuan, Bang. Nah, yang ngebuang Nabi Musa ini siapa? Bukan kena buang, Bang. Mereka berpindah ke Mesir. Tadi dibuang. Iya. Saya ikutin narasi Abang loh. Mula-mula berpindah. Lepas itu bila Firaun bertukar-tukar, mereka menjadi buangan. Jadi dibuang gitu. Dibuangnya Jadi sama siapa? buangan, Bang. Dibuang sama siapa, Bang? Tanya Yusuf PE, Bang. Abang ini gimana sih, Bang? Abang kayaknya lagi minum ya, Bang ya? Minum kopi saja, Bang. Kafir bin. Kopi tapi bikin mabuk ya, Bang? Taulah, Bang, kafir bin kan. Kafir ini agamanya apa, Bang? Abang lebih tahu. Kami tidak boleh sebut orang kafir. Oh, saya nggak tahu itu kafir itu agamanya apa, Bang? Kami tidak boleh panggil orang kafir, Bang. Bang Loginus. Iya, Bang. Cerita yang lengkap, Bang. Soalnya Quran nyontek-nyonteknya sedikit-sedikit. Jadi kamu harus cerita yang lengkap. Quran nyonteknya sedikit. Apa yang dicontek dari Quran, Bang? Ya cerita-cerita Bani Israel lah. Cerita yang mana tuh, Bang? Banyak lah. Yang mana, Bang? Itu kan cuma didengar Muhammad dari orang-orang Yahudi dan Iya, yang mana, Bang? Yang mana yang dicontek itu yang mana? Tunjukkan dulu ya, ayatnya. nabi-nabi Israel, kejadian-kejadian Israel itu semua kan nggak lengkap, berbeda semua. Oh, coba yang aslinya kan di Bible, Bang. kitab Ibrani. Iya, iya. Di Bible coba, Bang, tunjukkan, Bang. Yang lengkapnya di Bible tunjukkan kalau Bible lengkap. Oh, di Bible kan lengkap cerita mana? dari Kalau Adam dan lengkap Hawa tunjukkan. sampai Musa. Misalnya sampai Musa. Kalau di Quran kan di apa tuh ada dongeng Adam ketemu Musa. Adam dan Hawa. Emang di Bible ada tulisan Hawa, Bang? Di Bible emang ada tulisan Hawa? Ada, kalau di Quran nggak ada. Nah, coba tunjukkan di Bible mana tulisan Hawa. Kalau di Bible ada Abraham, ada Sarah, ada Hagar. Kalau di Quran nggak ada. Jadi nyonteknya nggak lengkap gitu. Yang nggak ada itu apa, Bang? Nama Abraham maksudnya. Cerita Abraham. Nama Abraham maksudnya, Bang. Ibrahim. Keluarganya nggak lengkap kalau di Quran. Lengkap di Quran. Artinya siapa nggak ada. Ada, lengkap. Coba ayat mana? Ya, Abang buka ke Quran. Kan Abang lebih tahu Ayat apa mana katanya tadi. Tentang cerita. Justru saya nanya ke bilang kan nggak Abang. ada. Kalau Anda Mana bisa- yang di Quran, Saya yang bilang nggak nyontek ada, ke nggak ada. Bible. Mana? Tunjukkan. Abang kan tadi yang Ya, membawakan. iya. Cerita semua kan itu nggak ada. Ya udah, mana tunjukkan sama Abang. Kan nanti-nantinya nggak lengkap, makanya berlainan ceritanya. Cerita Iya, aslinya kan di Abang. Ibrani. Abang dari tadi kitab saya Yahudi. baik-baik loh, Bang. Tunjukkan, Bang. Tunjukkan yang mana, yang nyonteknya, yang kelengkapnya Saya yang kan mana, kasih, saya kan udah kasih contoh cerita Ibrahim dan keluarganya itu gimana di Quran. Iya, tunjukkan sama Abang. Yang Jadi mana Sarah, yang ya kelengkapnya kalau yang mana? ada, coba kamu tunjukkan yang ada. Loh, Saya kan cari nggak ada di Sarah dan sama Hagar itu nggak ada. di mana? Di ayat mana yang nggak ada? Ya nggak ada, semua ayat nggak ada. Abang bisa Sekarang baca ayat mana yang Quran? ada?
Abang bisa baca Quran? Ayat mana yang ada? Enggak, abang bisa baca Quran? Ya, iya, bacalah bahasa Indonesia kan saya baca. Ya coba yang mana? Coba di mana? Di mana? Tunjukkan. Ya saya sudah baca semua, nggak ada. Ya di ayat Ibrahim itu yang mana? Nggak ada situ. Iya di Quran ayat Ibrahimnya ayat apa namanya bang? Coba kamu lihat aja semua. Coba tunjukkan di mana cerita Ibrahim dan keluarganya. Abang bilang udah baca semua bang. Gimana sih abang ini? Abang ini suka kayak Karena di gini situ ya? orangan orang. Abang kok gini bang? Abang tinggal nunjukkan aja yang mana bang? Bang, sedikit lagi saya buka Komal, terus saya mau bongkar semua. Bang. Oh, ya, abang mau promosi bang? Ya mau promosi. Mau promosi ternyata naik tuh. Promosi sekalian framing ya? Iya, saya mau jual. Bang Adi, aduh saya belum belum. Atau saya 3 rakaat, saya 3 rakaat dulu ya Bang Adi. Iya, siap. Saya promosi dulu. Ya, silakan. Mau promosi apa? Saya promosi ada seseorang yang. Makasih bang. Makasih bang, udah promosi, luar biasa. Ini bukan room buat promosi abang nih, tapi buat diskusi lintas agama. Nah, saya ya. Oh, nah, oke, saya bernarasi aja kalau gitu ya. Iya, silakan. Oke, saya bernarasi begini. Dari hasil diskusi saya dengan orang-orang dari berbagai negara. Kecil suaranya bang. Kecil dari bang. hasil diskusi saya Sini dengan Pak, sini aja. orang dari berbagai Matiin. negara, Matiin. ada yang berani berkata bahwa seseorang yang bernama Muhammad itu menyebarkan sesuatu ajaran di Mekah, tetapi setelah 12 tahun dia tidak berhasil dan hanya merekrut pengikutnya adalah keluarga-keluarga dekatnya bersama para Apa sih abang ini? Ngomong apa sih? Gak kedengeran. Ngomong apa bang? Abang ini bang. Jangan menyimpulkan sendiri. Ya? Oh masih merah ya? Ntar aja Belum saya- minta, Ji. Lu belum minta, Uji. Apa sih ini? Ini maksudnya abang ini mau promosi Yesus? promosi cerita-cerita sejarah Islam, Bang. Ngapain? Kan saya orang Islam. Abang nggak perlu. Nggak perlu. Kita diskusi aja. Abang nggak perlu promosi-promosi. Kebenarannya. Nggak perlu. Karena selama Kita udah ceritakan. Nggak perlu. Abang nggak perlu. Karena selama ini kan yang bohong-bohong, nanti saya bongkar yang benar. Nggak perlu bang. Saya juga bisa aja menceritakan bahwasanya ternyata kitab Anda yang katanya kitab Saya suci tunjukkan itu data, secara saya tunjukkan ilmiah ternyata bukan kitab suci gitu loh. Saya juga bisa tunjukkan bahwasanya itu semuanya karangan. Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes, karangan semua itu bang. Gitu loh. Jadi saya juga baru tahu ternyata itu karangan gitu loh. Nah itu promosi dari saya bang, gitu kan. Abang kalau mau promosi buka Komal sendiri, promosi sendiri. Nah, abang kan nggak bisa ngomong di sini, susah ngomongnya kalau ada saya, gitu kan? Nah itulah kelebihannya. Gitu ya bang ya, bisa dipahami bang? Bisa, pinter gitu. Ya, saya paham. Ya, gitu memang. Bang Medi ini Kristen apa Islam Medi? Medi Kristen apa Islam? Muslim, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan bang? Enggak, nyimak saja, Pak. Oke, nyimak di bawah ya bang. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji, lu belum minta, Ji. Lu belum minta. Aduh, ya salam. Oh, Ji di bawah belum minta, dibilangin. Coba Bang Christian bisa nggak bacakan saya Amsal 7 ayat 18, Bang? Bisa nggak? Saya lebih tahu dari Anda kalau Bible. Silakan. Saya lebih Kasih tahu saya berhubung Anda lebih tahu dari saya. Berhubung Anda lebih tahu dari saya. Anda baca saja. Anda baca dulu. Loh, yang lebih tahu Anda atau saya?
Anda kan? Anda yang kasihkan, Anda kan kasih tahu Iya, yang lebih baca, saya tahu, menjelaskan. yang lebih tahu daripada saya kan Anda. Lah, Anda yang lebih tahu dari Ya, saya saya. lebih tahu. Nah, coba Silakan Anda baca tolong kalau bacakan, saya tolong tafsir. bacakan Amsal 7 ayat 18. Silakan bacakan ke saya, Bang. Yang kenceng, Bang. Saya juru tafsir. Anda Bacakan, Bang. Silakan. Nanti saya tafsir Anda Bacakan baca. aja, bacakan dulu, Bang. Yang penting bacakan dulu. Silakan, Bang. Bacakan dulu, Bang. Silakan. Saya belum buka, saya belum Iya, bisa dibuka buka. dulu kalau gitu, dibuka dulu, Bang. Nggak apa-apa, saya tunggu, Bang. Saya tunggu. Dibuka dulu, Bang, ya. Silakan. Tunggu aja, saya di jalan. Iya, nggak apa-apa. Dibuka aja, Bang. Nggak apa-apa. Meskipun di jalan nggak apa-apa dibuka. Meskipun di jalan, di laut, lagi berenang atau apa, dibuka aja, Bang. Silakan. Silakan, Bang. Jangan panas kau sekarang. Jangan panas sekarang. Loh, enggak, Bang. Saya ada kipas angin tuh. Di situ ada kipas angin dan ada AC-nya juga. Aman, Bang, di sini nggak panas. Saya lagi di AC. Iya, yang penting dibacakan aja. Ya, Amsal 7:18. Silakan baca, Bang. Kok Abang kok malu kayaknya baca Amsal. Kenapa kok malu, Bang? Ini firman Tuhan bukan, Bang? Ini firman Tuhan bukan, Bang? Coba, Bang, bacakan Amsal 7. Belum nggak bisa buka, lagi di jalan. Amsal 7 ayat 18. Silakan, Bang. Silakan bacakan, Bang. Baca aja, saya lagi di jalan. Iya, nggak apa-apa, Bang, baca aja di situ sambil buka HP, sambil nyetir nggak apa-apa, Bang. Silakan. Kan kalau misal nubruk kan yang nubruk bukan saya, kan Abang kan yang nubruk kan, bukan saya. Jadi nggak ada masalah saya. Saya nggak ada masalah gitu loh. Misal Abang baca terus nubruk, iya, misal Abang baca terus nubruk, yang nubruk kan Abang bukan saya. Jadi saya nggak ada masalah gitu. Silakan, Bang. Iya, nggak apa-apa, Bang. Itu baik kok untuk kesehatan Abang. Silakan, Bang. Iya, bacakan dulu, Bang. Bacakan. Kok malu gitu loh? Abang kok malu membacakan sesuatu itu? Kenapa malu, Bang? Ya, jangan malu, Bang. Jangan malu, Bang. Silakan. Baca aja, saya nggak bisa baca. Iya, nggak apa-apa, baca aja. Abang nggak bisa baca rupanya. Malu. Iya, Ya saya kan? nggak bisa baca. Kan? Malu ya? Oh, malu, bilang dong. Kalau malu baca firman Tuhannya sendiri, bilang dong. Gitu kayak dari tadi saya malu, Bang. Nah, gitu. Ya. Jadi yang Ustadz kan. Iya, Baca aja jadi dengan- malu kan? Oh ya udah, Bang Christian ini ternyata malu, teman-teman. Coba kita naikkan yang nggak malu-maluin aja ya, Bang Christian. Hati-hati di jalan ya. Kalau nanti misalnya ada apa-apa, kabari kami. Nanti kami akan bilang alhamdulillah. Dah. Kirain lah berani baca.